Selamat datang kepada seluruh hadirin dan juga tamu undangan yang telah hadir secara online maupun offline. Pada pagi hari ini kita akan memulai acara LPS Research Fair 2023. Dan kepada hadirin dan juga tamu undangan yang telah hadir, kami persilakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan kepada peserta yang hadir secara online, mohon untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami sampaikan pada kolom chat. Selamat datang kepada seluruh hadirin dan juga tamu undangan yang telah hadir secara online maupun offline. Pada pagi hari ini kita akan memulai acara LPS Research Fair 2023. Dan kepada hadirin dan juga tamu undangan yang telah hadir, kami persilakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan kepada peserta yang hadir secara online, mohon untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami sampaikan pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa sekali, boleh kita beri tepuk tangan luar biasa untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang telah hadir di acara LPS Research Fair 2023. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Senang sekali saya Odi Oktavia yang akan memandu acara pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan acara kita yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyambut yang kami hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Herman Saherudin selaku Direktur Grup Riset LPS. Selamat pagi, selamat datang.
Yang terhormat Profesor George Anwar, Professor in the Mechanical Engineering Department at University of California Berkeley. Welcome and good morning. Yang terhormat Profesor Irwan Trinugroho, PLT Wakil Rektor Universitas 11 Maret Surakarta. Yang terhormat Bapak Heksana Trisa Songko, Direktur Utama Indonesia Financial Group. Yang terhormat perwakilan dan BKF Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan juga para finalis dan juara favorit dari sayembara riset LPS serta peserta yang hadir secara offline maupun online. Selamat datang yang hadir secara online. Dan yang terhormat Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik dari lembaga, institusi ataupun perguruan tinggi yang selama ini telah menjadi mitra LPS. Kami ucapkan selamat datang di LPS Research Fair 2023 di mana Bapak Ibu semuanya acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan LPS Call for Research 2023 yang sudah dimulai sejak tahun 2022 dan diulang kembali diadakan di tahun ini di mana di acara kali ini akan sangat-sangat spesial, akan ada welcoming remarks dari Bapak Purbayas Yudi Sadewa. Akan ada laporan kegiatan dari Bapak Herman Saherudin, akan ada juga keynote speech dari Profesor George Anwar, dan akan ada launching LPS Research Digest, dan akan ada fireside chat bersama dengan Profesor Irwan Trinugroho. Selain itu juga akan ada pengumuman dan pemberian hadiah bagi para juara sayembara riset LPS. Dan pastinya jangan dilewatkan karena di akhir acara kami akan membagikan hadiah berupa voucher fintech masing-masing senilai Rp100.000 untuk peserta yang beruntung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan berdiri dan mengambil sikap sempurna. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming remarks dari yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS. Untuk itu kepada Bapak Purbaya kami persilakan. Yang terhormat Profesor George Anwar, Professor in the Mechanical Engineering Department at University of California Berkeley. Welcome back to your country. Dia masih orang Indonesia. Udah berapa tahun di sana?
53 tahun, he still warga negara Indonesia dan masih orang Indonesia dan masih cinta Indonesia. Jadi jarang orang Indonesia yang seperti itu. Dan dia masih bantu Indonesia dalam hal riset dan lain-lain. Profesor Irwan Tirto Nugroho, PLT Wakil Rektor Universitas 11 Maret Surakarta yang masih dalam perjalanan. Bapak Ibu dari instansi dan lembaga, Bapak Heksana Trisasongko, Direktur Utama IFJ, terima kasih sudah datang Pak. Nih, saya namanya agak lupa sebetulnya, tapi begitu ngeliat, nah ini sering ketemu dulu. Waktu beliau di BRI, saya masih di reksa, saya sebagai ekonom, tukang jualan, dia bos. Bapak Ibu perwakilan dari Sekretariat KSSK, BKF, BI, OJK Institute, BRIN, BPS, AAJI, Perbarindo, Perbanas, dan ASBISINDO, tim reviewer dan coach dalam LPS Call for Research 2023, finalis dan peserta sayembara riset LPS Call for Research 2023, para undangan, sivitas akademika, seluruh insan LPS, serta seluruh bapak dan ibu yang tidak biasa berkenan satu persatu, baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi beda Pak Jos, kalau di Amerika cuma bilang good morning, selesai. We have 5 salam, salam sejahtera, Om Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan 5. Disebutnya apa? Salam apa? Bhinneka. Salam apa? Salam Nusantara. Salam Bhinneka Tunggal Ika, something like that ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara Research Fair 2023 baik secara offline maupun online. Agenda ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan LPS Call for Research yang telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perbankan. Jadi maaf Pak, kita kalau bicara suruh promosi terus LPS. Kalau enggak saya dimarahin, kenapa nggak nyebut-nyebut LPS? Sebagaimana kita ketahui pada salah satu, ya jangan marah dong. Salah satu tujuan didirikannya sini ya, LPS adalah untuk mencegah terjadinya bank run seperti yang terjadi pada tahun 97-98, di mana saat itu Indonesia bersama beberapa negara Asia Timur, ASEAN mengalami krisis ekonomi. Krisis dimulai dengan dilikuidasinya 16 bank di Indonesia yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan runtuh. Masyarakat akhirnya beramai-ramai menarik dananya dari bank dan mengakibatkan terjadinya permasalahan di sistem perbankan. Dari situ, Indonesia menyadari kesalahannya dan kita membuat LPS di 2024 undang-undangnya dan mulai dijalankan di 22 September 2005. Kalau kita lihat bedanya tahun 1998 dengan let's say 2021, 98 nggak ada LPS, panik orang-orang. 2020 walaupun ada COVID, karena LPS ini siapa? Kenapa nih Mas? Yang ini diganti. Capek. Karena LPS kerjanya cukup bagus, walaupun waktu itu sektor finansial tertekan, ekonomi tertekan oleh COVID, orang tidak panik dan tidak menarik uangnya dari bank. Karena kita selalu bilang, uang Anda di bank aman, dijamin LPS. Itu mungkin yang peran paling utama yang signifikan yang orang nggak sadar. Kalau LPS kan artinya di belakang artinya kalau ada bank jatuh baru kerja. Tapi sekarang kita lihat kita sebetulnya mainnya di depan. Kita meyakinkan masyarakat supaya tidak menariknya dananya dari bank sehingga banknya tidak jatuh walaupun ada tekanan di sistem perekonomian. Pada masa 18 tahun pendirian LPS juga telah mengalami beberapa kali penguatan untuk dapat meningkatkan fungsi dan tugasnya dalam menjamin simpanan nasabah dan menyelenggarakan resolusi bank yang efektif dan efisien.
Penguatan mandat ini supaya LPS dapat berjalan lebih besar, dapat berperan lebih besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Beberapa penguatan yang baru kita terima adalah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, di mana LPS dapat menjalankan program restrukturisasi perbankan, melakukan resolusi dengan metode purchase and assumption, dan melakukan akses lebih awal ke perbankan dalam rangka resolusi. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan virus disease 2019, LPS diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank bermasalah secara temporer dan melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas bersama dengan OJK. Jadi kita dapat wewenangnya tahun 2019, tapi pada waktu betul-betul dibutuhkan untuk menempatkan dana di bank tahun 2020 nggak berani, ya Pak ya. Jadi makanya kalau kata orang LPS, kami perlu dukungan lebih kuat lagi di undang-undang. Ya dibuatlah undang-undang P2SK supaya kita lebih berani. Jadi pada waktu itu pimpinan kita bingung. Bank-bank mau jatuh, BI nggak mau bantu, keuangan nggak mau bantu, LPS nggak mau bantu. Alasannya undang-undangnya tidak cukup kuat untuk menjamin keamanan mereka. Bukan keamanan negara loh, keamanan mereka. Jadi pemimpin-pemimpin di atas bilang dirubah semuanya. Jadi lahirlah undang-undang P2SK. Sama sekalian, kamu nyemplung di sana sekalian, ya gitu jadinya. Jadi saya tadi yang di Maritim, bantu Pak Luhut, dilempar ke sini, karena untuk menjaga supaya kita bisa betul-betul menjalankan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang, jangan takut-takut lagi. Jadi kalau dulu-dulu LPS takut, sekarang udah nggak boleh takut. Kalau takut saya turunin pangkatnya. Ya orang LPS ada. Jadi pada awal tahun ini melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau disebut Undang-Undang P2SK, mandat LPS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan kembali diperkuat dengan kewenangan untuk melakukan penempatan dana pada bank dan yang juga diperluas dengan penyelenggaraan program penjaminan polis. Jadi ke depan Pak, kita akan menjamin perusahaan Bapak. Tapi perusahaan besar kan nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aman lah. Kenapa kita dikasih penjaminan program penjaminan polis ini? Waktu saya ketemu ketua Komisi 11, dia tanya, Mas mau nggak itu nanganin program penjaminan polis? Nggak mau Pak, berat Pak. Tapi ini paling murah sih itu, ya udah Pak, kalau paling murah ya kayak saya beresin sekalian. Kalau boleh Pak, pengawasannya kayak saya juga. Jadi dia bilang, nggak bisa, tetap di ojek. Ya udah, nggak apa, kita jalankan program penjaminan polis. Yang jelas itu akan bisa ke depan kita harapkan mengembalikan kepercayaan konsumen Indonesia terhadap industri asuransi di Indonesia. Ini penting untuk ekonomi karena untuk jangka panjang kita perlu pembiayaan atau dana-dana yang berjangka panjang juga. Kalau dari bank doang itu akan hanya, bank kan setahun, sebulan 2 bulan, sebulan sampai 3 bulan rata-rata dananya. Itu kalau kita biayai infrastruktur jangka panjang akan terjadi mismatch, maturity mismatch yang akan mengganggu sistem juga. Per Agustus 2003, LPS menjamin sekitar 99,90% dari total rekening simpanan nasabah yang ada di bank umum dan menjamin sekitar 99,98% dari total rekening simpanan nasabah BPR/BPRS. Cakupan penjamin yang dilakukan oleh LPS telah berada di atas target undang-undang LPS yaitu sebesar 90% dari total deposan dan juga lebih jauh tinggi dibandingkan dengan standar internasional. Internasional katanya minimal 80%, kita 99 lebih, 99,99. Terkait dengan fungsi resolusi bank, sejak awal berdiri hingga bulan September 2023, LPS telah melakukan resolusi terhadap 120 bank yang terdiri dari 1 bank umum dan 119 bank BPR/BPRS.
Bank yang terkini diresolusi oleh LPS adalah BPR Perumda Karya Remaja Indramayu pada bulan September 2023. LPS bergerak cepat dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sehingga pembayaran klaim tahap pertama langsung bisa diklaim dalam 5 hari sejak bank dicabut izin usahanya. Ini prestasi yang bagus dan yang paling penting ini membuat masyarakat Indramayu tenang. Jadi kalau zaman dulu LPS dikenal sebagai malaikat maut. Kalau LPS muncul, pasti bank dalam masalah. Kalau sekarang kita balik, LPS adalah sahabat nasabah. Kalau LPS muncul, uang Anda aman. Itu maksudnya. Orang Indramayu senang sekali waktu LPS datang. Katanya dia yang bersujud syukur sekali ya. Waktu itu, ada nggak filmnya? Nggak ada ya. Terdapat satu cerita menarik ketika LPS melakukan proses pembayaran klaim pada nasabah BPR yang dicabut izin usahanya. Ketika LPS melakukan pencarian dana nasabah, ada nasabah yang sujud syukur di tempat pengambilan tabungan karena tidak kuasa menahan rasa senang. Tentu untuk kami ini suatu peristiwa yang menyenangkan untuk kami dan kami akan promote itu kemana-mana. Tapi ada satu yang menarik untuk yang Indramayu itu. Saya kan punya Instagram, walaupun nggak aktif-aktif amat. Ada itu yang ngirim DM ya di Instagram langsung message ke saya, Pak, saya orang Indramayu, uang ibu saya 400 juta nyangkut di bank, kenapa bisa begini? Kapan LPS masuk? Saya bilang, saya sih mau masuk cepat-cepat, tapi kan ini OJK belum mengizinkan. Oh, kalau gitu Anda tekan aja OJK, ya udah kami gerak ke sana katanya, kayak gitulah. Jadi begitu terima duit kayaknya dia lupa, nggak kirim DM lagi. Lalu bilang, Pak terima kasih, enggak. Udah lupa dia duitnya udah balik. Jadi dengan adanya LPS, masyarakat yang menyimpan uang di bank tidak perlu khawatir apabila bank tersebut mengalami masalah keuangan karena uangnya dijamin oleh LPS dengan 3T. Pertama tercatat, kedua tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, yang ketiga tidak melakukan tindakan yang merugikan dan atau mengganggu kelangsungan usaha bank. Misalnya melakukan fraud atau tindakan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, LPS California Research merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh LPS guna memberikan wadah kepada para peneliti, akademisi, profesional, dan masyarakat luas yang memiliki minat tinggi terhadap penulisan karya tulis ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi LPS. Itu kan biasanya finansial sektor aja Pak Herman ya. Tapi barusan tadi pagi Pak George bilang, kenapa cuma finansial sektor? Kenapa nggak dibuka teknologi dan mechanical engineering, apa metalurgi dan lain-lain? Saya bilang oke, tahun depan kita buka sektor itu ya, bidang itu, asal Pak George mau menjadi advisor. Dia bilang siap, ya udah kita buka tahun depan ya buat mas ya. Jadi ini bukan financial sektor aja, tapi juga real sektor, utamanya di bidang teknologi. Karena kalau teknologi kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita akan berkesinambungan dalam jangka yang panjang. Pada tahun ini, LPS California Research mengangkat tema pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam menghadapi ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tema ini sejalan dengan perluasan mandat LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang kini tidak hanya mencakup penjaminan dana nasabah bank, tetapi juga perusahaan asuransi. Ternyata antusias masyarakat cukup besar pada sayembara ini. Secara total jumlah paper yang masuk sebanyak 220 paper. Ini katanya kata Pak Herman sih lebih tinggi dari BI maupun OJK. Kami berharap literatur yang terkait dengan peran penjaminan simpanan dan resolusi ini akan terus meningkat ke depannya sehingga masyarakat semakin mengenal peran dan fungsi LPS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kedatangan keynote speaker kita, Profesor Anwar, yang merupakan Profesor in the Mechanical Engineering Department di University of California Berkeley, yang akan menyampaikan materi tentang penerapan teknologi masa depan untuk penguatan ekonomi nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Anwar yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau melakukan berbagai penelitian di Amerika Serikat sana. Jadi ini profesor ini saya impor langsung dari Amerika untuk balik melihat negaranya sendiri lagi, biar dia nggak lupa sama Indonesianya.
Sebelum menyaksikan pengumuman pemenang sayembara riset LPS Call for Research 2023, pagi ini kita juga memiliki agenda launching Research Digest yang merupakan salah satu produk riset LPS dan akan diulas secara ringkas bersama Profesor Iwan Trinugroho yang baru hadir. Ya. Oh masih muda ya? Gua pikir PLT Rektor tuh udah tua, masih muda loh. Masih muda nih, still young ya. PLT Wakil Rektor, Rektor Universitas 11 Maret. Beliau mendapat gelar profesor pada usia kurang dari 40 tahun dan merupakan profesor termuda di Universitas 11 Maret. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Iwan Trinugroho yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan sebagai akademi. Nanti siang juga kita akan menyaksikan presentasi dari para finalis LPS Call for Research 2023 yang telah terpilih secara ketat melalui tahapan evaluasi dan klarifikasi oleh tim reviewer. Nanti silakan Bapak Ibu peserta memanfaatkan momen tersebut untuk saling berdiskusi tentang topik yang dibawakan oleh para pemateri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada speaker pada hari ini, kepada tim reviewer yang telah membantu menyaksikan paper hingga terpilih finalis LPS Call for Research, kepada para peserta LPS Research Fair 2023 yang telah hadir baik secara offline maupun online, serta kepada panitia yang telah menyiapkan acara dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan LPS Research Fair 2023 dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Purbaya atas welcome remarks. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk welcome remarks sekaligus membuka ya acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan LPS Call for Research 2023 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Herman Sairudin selaku Direktur Grup Riset LPS. Untuk itu kepada Bapak Herman kami persilakan. Bapak Purbaya Yudhisa Dewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Yang kami hormati Honorable Profesor Anwar, Professor in the Mechanical Engineering Department University of California Berkeley. Yang kami hormati Bapak Iksana Trisasongko, Direktur Utama IFG, Pak. Kemudian kami hormati Bapak Profesor Iwan Trinugroho, PLT Wakil Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, serta Bapak dan Ibu yang kami hormati perwakilan dari Sekretariat KSSK, BKF, B Institute, BRIN, BPS, AJI, Perbarindo, Perbanas, Asbisindo, serta perwakilan universitas dan para pemenang Call for Research pada hari ini. Tim reviewer dan coach dalam LPS Call for Research 2023 juga, serta para undangan, civitas akademika dan masyarakat yang hadir dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita syukuri bersama bahwa kita dapat kembali berkumpul ya secara offline dan online gitu karena pandemi sudah lewat. Ini adalah Call for Research LPS yang kesekian kalinya ya, kita mulai sejak tahun 2017 sampai sekarang terus berevolusi. Call for Research ini tidak hanya kompetisi riset nasional sebenarnya, tapi lebih kepada peran LPS dalam mendorong riset-riset di Indonesia. Tadi seperti disebutkan oleh Pak Purbaya, pada awalnya kita mendorong riset-riset terutama yang berkaitan dengan fungsi LPS, yaitu penjaminan simpanan dan resolusi bank. Tetapi dalam perjalanan waktu kita terus mendorong berbagai riset baik di bidang ekonomi dan keuangan secara umum, ya, dan kita mulai merambah bidang-bidang yang lainnya. Karena menurut kami riset itu sangat diperlukan untuk suatu negara bisa berkembang, tidak hanya pada suatu bidang tapi juga semua bidang yang multi bidang gitu, termasuk misalnya di bidang law dan juga tadi di bidang teknologi dan mechanical barangkali ya. Jadi oleh sebab itu ke depan tadi suara Pak Purbaya juga kita akan terus nurture para peneliti di berbagai bidang ini. Tentu saja kita tidak bisa sendirian ya, kita butuh bantuan dari teman-teman sivitas akademika
Bapak-bapak dan Ibu reviewer dan coach. Nah memang di Call for Research ini agak berbeda dengan kompetisi riset yang lain karena kita juga menyediakan coach. Jadi untuk para peserta yang mengirimkan abstrak, setelah itu kita sediakan coach dari akademisi sesuai bidangnya untuk bisa berkonsultasi dalam menyelesaikan papernya. Kemudian paper akhirnya baru nanti dikompetisikan. Nah buat kami paper-paper ini setelah kompetisi tidak hanya menjadi scrap, tapi kami bukukan untuk menjadi salah satu referensi. Untuk menjadi salah satu referensi kami baik untuk evaluasi maupun pengambilan kebijakan. Ya, jadi tentu saja biasanya working paper yang dilakukan itu masih tahapnya working paper sehingga mungkin barangkali perlu pendalaman dan ulasan lebih lanjut, tetapi hal ini menjadi suatu yang buat kami adalah sumber referensi yang penting ya gitu untuk kita coba lihat karya-karya anak bangsa Indonesia terutama gitu ya yang bisa memberikan masukan bagi kami khususnya terkait fungsi dan tugas LPS dan secara umum adalah bagi bangsa Indonesia gitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, sustainable ya dan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang baik pula. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Pak Purbaya bahwa tahun ini kita mendapatkan submission paper yang luar biasa peningkatannya gitu. Jadi pada tahun ini kita secara total kita mendapatkan submission sebanyak 220 research paper atau meningkat 57% dari tahun lalu yang sebanyak 140 research paper. Kemudian setelah kita lakukan screening awal, kesesuaian isi, penggunaan bahasa, dan lain sebagainya, kemudian jumlah paper net yang lulus screening menjadi 189 research paper. Lalu kalau kita lihat sekitar 70% ya, berasal dari Jawa Bali, nah sisanya itu dari luar Jawa. Jadi ini juga untuk pertama kalinya ya, Call for Research LPS juga memiliki kategori pemenang untuk di luar Jawa. Jadi tujuannya adalah agar level of playing field-nya bisa kita tingkatkan gitu ya, sehingga kesenjangan antara para peneliti di Jawa dan di luar Jawa itu bisa terus kita kurangi ya. Dan alhamdulillah gitu tahun ini kita juga punya pemenang, bahkan tidak hanya pemenang favorit ya, tapi juga salah satu pemenang di kategori umum atau khusus, kita belum umumkan, nanti akan diumumkan Pak Purbaya. Itu ada juga yang datang jauh dari luar Jawa ya, ada yang dari Aceh gitu ya, kemudian pemenang favorit salah satunya ada yang dari Sulawesi, ada bahkan kalau nggak salah ada yang dari Kupang. Jadi kita sangat bersyukur ya alhamdulillah antusiasme Call for Papers tahun ini tinggi sekali dari berbagai daerah. Kedepannya kita akan terus push untuk bisa terutama gitu ya meningkatkan minat research tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Dan itu juga sebabnya mulai tahun depan ya Pak Purbaya kita sudah mulai akan punya kantor cabang LPS di luar Jawa ya. Jadi kita akan punya kantor cabang lain nanti kita punya kantor pusat nanti di Nusantara, kita juga punya kantor cabang di Surabaya, Makassar dan Medan. Ya, harapannya nanti pertumbuhan Indonesia tidak hanya didrive oleh Pulau Jawa, tapi juga merata ke pulau-pulau yang lainnya. Baik, secara general kalau kita coba lihat ya, secara general paper yang masuk itu masuk ke dalam dua kategori subtema umum dan khusus. Jadi kita bedakan subtema umum dan khusus ini semata-mata untuk juga tadi mendorong level of playing field yang setara. Jadi subtema khusus itu dapat diikuti oleh para peneliti masyarakat ya, baik sivitas akademik maupun tidak, yang memiliki jenjang diploma sampai level doktor dan atau guru besar. Ya, jadi kalau sudah doktor, kalau yang lalu-lalu biasanya yang menang itu aja, karena mungkin dari Jawa gitu, karena yang sudah profesor, sudah guru besar, ikut kompetisi tentu saja yang lain mungkin barangkali kalau dalam ekonomi soft skill-nya belum bisa ngejar gitu ya. Oleh sebab itu untuk yang level seperti tadi kita pisahkan di subtema khusus. Ya. Kemudian berikutnya untuk kategori subtema umum adalah kategori subtema yang dapat diikuti sampai maksimal lulusan S2. Jadi untuk mahasiswa S2 yang juga sedang mengambil doktoral tapi belum lulus, nah itu kita masukkan ke
kategori umum. Tapi untuk mereka yang sangat confidence mau berkompetisi di subtema khusus meskipun masih bisa masuk subtema umum tidak apa-apa. Apakah yang seperti ini sedikit? Enggak juga. Ternyata tidak sedikit juga yang sebenarnya mereka masih S2 tapi try to compete di subtema khusus. Tapi saya pikir intinya adalah competitions makes things better gitu ya. Kalau katanya Kelly Clarkson, what doesn't kill you make you stronger gitu ya, itu sama. Jadi competition make more innovative buat kita semua. Oke. Kemudian secara general dari universitas kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sivitas akademika universitas, terutama universitas menjadi mitra MOU LPS ya, yang sudah mengirimkan paper-paper terbaiknya. Beberapa universitas yang memasukkan paper antara lain baik dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Brawijaya, Universitas UIN Sunan Kalijaga Jogja, dan Universitas Erlangga ya, Universitas Syahkuala dan lain sebagainya. Termasuk dari industri juga ada yang masukkan baik dari beberapa perusahaan, ada yang dari perbankan, perusahaan asuransi dan juga dari rekan lembaga lainnya, dari BPS juga ada masuk gitu ya. Dan kalau tidak salah dari BRIN juga ada ya, tahun lalu salah satu menangnya dari BRIN. Kemudian dari latar belakang peserta ya, sekitar 61% itu 22% itu mahasiswa S1, kemudian 9% mahasiswa S2 dan 8% merupakan mahasiswa S3. 61% itu adalah mereka masyarakat umum ya, artinya mereka peneliti yang sudah berkecimpung di bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk hadiah ya, barangkali mungkin bisa ditunjukkan. Jadi untuk tahun ini hadiah untuk para pemenang itu antara lain bisa ditujukan untuk kategori subtema umum dan khusus. Next slide, ya ini dia. Jadi untuk kategori juara 1 subtema khusus akan mendapatkan hadiah 45 juta satu tim, atau bisa lebih dari satu orang atau satu orang untuk satu tim. Kemudian juara 2 35 juta, juara 3 25 juta, dan subtema umum itu tahun lalu ya, mohon maaf, tahun ini 50 juta untuk juara 1, juara 2 40 juta, dan juara 3 30 juta untuk subtema khusus, dan subtema umumnya 40 juta, 30 juta, dan 20 juta. Jadi total hadiah yang diperebutkan sekitar 240 juta, ditambah nanti ada pemenang favorit dari kategori Jawa dan Bali. Oke, saya pikir secara general itu yang dapat kami sampaikan. Nah, tentu saja kami tidak dapat melaksanakan call for papers ini tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu tim reviewer dan coach. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih terkhusus kepada tim reviewer. Mungkin bisa ditunjukkan. Yang pertama adalah Bapak Profesor Iwan Trinugroho, Guru Besar Ilmu Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Kemudian Bapak Profesor Muhammad Firdaus, Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang saat ini ada di Malaysia. Ya, juga beliau dengan kesibukan waktunya ya di Malaysia menyempatkan diri untuk mereview semua paper dan mendiskusikan dengan kita semua. Dan paper direview secara blind seperti standar call for papers pada umumnya, sehingga kita tidak tahu siapa yang menulis, baru tahu kita setelah kita tentukan pemenangnya. Kemudian selanjutnya terima kasih pada Bapak Wahyu Darmono, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sampurna University. Kemudian Bapak Joy L. Tulung, PhD, Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi yang mengikuti secara online hari ini. Dan terima kasih juga kepada para tim coach, yaitu Bapak Muhammad Heli Yudhistira, PhD, Ketua Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia, Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD, Ketua Prodi S2 Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, serta Bapak Firmansyah, PhD, Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, beliau-beliau ini yang membantu kami dalam review paper dan menjadi coach bagi para peserta yang mensubmit abstrak. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Purbayu Disadewa serta pimpinan LPS yang mendukung terciptanya call for riset ini untuk sekian kalinya Pak, dan sesuai arahan Bapak, insya Allah tahun depan kita akan buka field baru nanti di bidang teknologi dan mechanical engineering. Jadi insya Allah dan untuk itu juga untuk kita melihat benang merahnya bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hari ini kita akan kita akan mendengarkan sharing dari Profesor Anwar dari University of California Berkeley yang mengenai bagaimana teknologi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan saat ini kita di era, it's very timely era untuk era digitalisasi.
Demikian dari kami, semoga acara Call for Riset dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi LPS. Kami terima kasih sekali, ini merupakan masukan-masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan ya. Tentu saja nanti kita bisa follow up dengan riset-riset yang lebih dalam dengan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Herman Sairudin atas laporan kegiatannya. Dan untuk itu kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah sesi keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor George Anwar. He is a professor in the Mechanical Engineering Department at University of California Berkeley mengenai penerapan teknologi masa depan untuk penguatan ekonomi nasional. Namun sebelum memulai sesi ini saya izin membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Professor George Anwar is a lecturer of Mechanical Engineering Department, University of California Berkeley. With experiences, co-founder and president for Integrated Motion in Richmond, lecturer at University of California Berkeley and San Francisco State University. With honors, outstanding graduate student instructor, University of California Berkeley, departmental citation for outstanding undergraduate accomplishment in nuclear engineering, University of California Berkeley. With education, PhD Mechanical Engineering, Dynamic and Controls, University of California, Berkeley, 1991. Master of Science, Mechanical Engineering, Dynamic and Controls, University of California, Berkeley, 1987. Bachelor of Science, Mechanical and Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, March 1982. With publication, Speckle-based positioning monitoring, Node for sensing a robust high dynamic range method for detecting biological species, low velocity friction compensation, and feed-forward solution based on repetitive control. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor George Anwar to the stage. Thank you. Good morning, everyone. Wow, I tell you, man, I've never been introduced like that before. I should come home more often. Anyway, as been stated, I pretty much grew up outside of Indonesia, just a little bit more the background than what was introduced. The longest period, continuous period that I lived in Indonesia was only for 9 months. And that was, and again, not necessarily by choice. I had to follow my traditional Sumatran father, which includes the education. It's all driven by my father, not me. And then in total, since then, I've probably standing on Indonesian soil, including this week, is probably at most about 13 months in my whole life. So I apologize for the fact that I'm probably the only illiterate Indonesian that can't speak Bahasa at all, but and speaking in English. But hey, consolation is you got to be able to speak English to teach at an institution like UC Berkeley. So, okay, how do we start the slide? Do I just put the button? Oh, there it is already. Wow. Okay. First and foremost, I have to be honest. Okay. I didn't come up with that title. Okay. That title was an assignment given to me, and it's one of the toughest assignments I've ever had. It's like, wow. Okay. And I'm not an economist either, so. Okay, this is going to be a good one, where I'm going to sit there and talk about the national economy of Indonesia, for heaven's sakes. And I've only lived here for about 15 months continuously. But
But as they said, I am actually Indonesian, and I do love my country, and I do care about its economy. But in any case, okay, let's see if this works. Right, the title. Oh, which way is it? This way? Ah, yeah, there we go. Okay, so the title again, right? And part of it is technology. First of all, again, the assignment, whoever gave me this assignment, it was a trick question. Future technology. Yeah, I wish I knew the future. How am I going to know what future technology is? Okay, but anyway, okay, that's first. We'll get to that. Future technology. Then the other one, national economy. Indonesian economy to beat. Okay, I have to be honest. That's not me, and I'm clearly not an economist. I'm only an engineer. A wrong E word, but both starts with E. Okay, so what do I do? Right, future technology, national economy. I saw this only yesterday, okay? Last night. I'm like, oh my God, panicking, okay? But future technology, okay. Okay, at least the technology part. I have half of it. So I decided, okay, why don't we use what is considered future technology, but is not future technology. It's already here. The genie's out of the bottle. So, let's take an advantage of it. Let's see what ChatGPT thinks. Thank goodness for ChatGPT. So now even I don't know Bahasa, it's okay. Let's see what ChatGPT says. Okay? That's what I asked them. Yeah, you thought I figured this out. No. So I asked, how would you evaluate? And then, of course, everything in Bahasa. And here's where they come. Now you tell me. Because I don't know. I just assume, okay, this is what they meant. Okay? That is the application of future technology for national economic, right, strengthening. Is that it? ChatGPT is correct? No. It's completely wrong. Yes? No? Oh, wow, you guys are just like my students in my class. That's pretty good. So it's completely common between Indonesia and the US. Same thing. Ask a question, no answer. Okay. Anyway, I'm assuming that it's right. Okay? Okay. So here's an example, right? A technology that's there. And you can't fight it. That's the one thing about technology. Well, you may be able to fight it. You collect Chris, so, it's possible. But usually, no. What you want to do is embrace it. You need to embrace it. But one of the things is, right? This is what else ChatGPT says in terms of technology. Now, in the title that I asked, specifically to ChatGPT, I said Indonesia, right? Not just in general, in Indonesia. But then I looked at the 15 categories that they came up with, which you have to address if you are going to see how technology will impact, right, a nation's economy. Well, if you look at all of these, it's exactly the same thing that US also consider. Okay? It's pretty general in the terms of what you have to look at. But that's also technology. So then we have to think, is technology just like ChatGPT? If we embrace it and we use it, is it necessarily a technology that is viable for Indonesia? Because basically the thing you say most about AI, which is of course AI, and AI is a big thing, artificial intelligence. The whole thing here is the thing that's associated with AI, and some of us that do work in AI, we do understand that garbage in is garbage out. Okay? So if it's Western influence in, it's typically Western influence out. And we have to decide, as Indonesian, do we just rely on what the West says? Or we embrace it and then work on the technology to tailor it for the benefit of Indonesia, right? And that's where technology comes in. But these are all the same. And again, you could punch in the same question to ChatGPT and you go to the detail of each one of those and see what it's all basically involved. So one of the things is future technology. Okay, future technology. I'm not a futurist. Okay, so basically, who knows? Yeah, who knows? It's in the future.
No one knows. They're lying to you if they say they know what the future technology is. It's always a speculation. So anyone can speculate what the future technology is. It's only in the future that you realize, that in the past, you had future technology. Okay? We only speculate, and we should. But whatever it is, whatever that future technology is, whatever it may be, it has to be created. Okay? And it's not to say Indonesia cannot create it, but it has to be created. Because if you don't, right? If you don't, this is the only thing that I know, something that I've experienced. As you can see, even since undergraduate, right? Without it, okay, there is no advancement at all. Okay, research and technology basically establish what the future can be. And if you don't do it, and this is any form of research, okay, not just technology, but any form of research, if you don't have it, you won't really have a future. It won't change. Okay, then that technology, yeah, okay, wherever it may be, it has to be created. Okay, so, oops. For then, okay, I'll try. This at least I know somewhat about it, and then most of the rest of the talks is basically, right, how do we actually do create it at UC Berkeley? Okay, what is it? So first, okay, and again, please, I'm not showing off here, okay, I'm not, but this is what it takes, right, and we are the number one. Well, okay, sometimes we're tied for number one, sometimes we're number two, to UCLA, whatever. But we're number one in terms of public school, right? A public university, we are actually, most of the time, we're number one, like I said. But I'm not showing off. I'm just telling you, this is sort of what it takes for you to be number one. Now, I will tell you a secret. We're not being recorded, is it? This is not going to be broadcast international, is it? No? Oh, okay, so now I can say whatever I want. Okay, but I'll tell you the truth, actually. Okay? In a lot of the ratings, we're not listed number one. MIT is number one, Harvard's number one, Cambridge, yeah. We might be in the top 10 or whatever, number 5. Yeah, this is a little known secret. We are so good. Okay? Most people don't know. Reality, we are actually number one. But we make ourselves not appear number one so that we don't have a target in our back. See? If you're number one, everybody goes after you. But even number 3, number 5, you're still good enough and you could relax. Nobody's after you. Everybody's after number 1. Yeah, that's all by design. In reality, we're actually, right? We are number 1. So, anyway, in terms of by the numbers, one thing that you got to realize, we were founded, right, 1868, okay? A long time ago. And how was it that we were founded, not funded, that comes later, right, is we were actually founded by Yale alumni. I have to make sure I get the right East Coast school, okay? So even back then, there was Yale and Harvard that were fighting. Right? They were already at a mental state. They already want to be the best. Okay? So Yale's always competing against Harvard. Then all of a sudden some alumni in the East Coast decide, you know what? The West Coast is a new frontier. Let's go. Let's establish a Yale in the West Coast before Harvard does. And then we can be number 1. Yeah, there was no other schools there. Of course, there's no other schools there, and you're a school, you're number 1. That's how it starts. Then, but you're already number 1 now. So let's not lose that position, and you keep that mental state. It's not as if it's already started. And back then, there was not much competition. But now, we've had so much momentum, so much history. Yeah, I don't really know, why are we rated so high? I really don't. But we already have established the foundation where we don't need, it's not that we don't need to try. Okay, we still need to try. Right? But
all the talented people of the world comes to us. We don't have to ask them to come. Okay, some we need to ask to come. But most, no. We could pick and choose the best in the category, okay? And then later I'll show you. I'll show you why I do this. Okay, I don't do this just so that I can have a free trip to Indonesia and eat gulai otak that you can't get in US, okay? Or have to eat durian that's frozen, for heaven's sakes. I had durian the first night I was here already, at 1:30 in the morning. Oh, you bet. You got to make sure that gets out of the way, because then you never know. I might not have a good talk and I get kicked out and never get durian again. But anyway, so you can see we're founded. We're made it of 14 colleges and schools, okay, about 170 departments, and then the one in red is key, right? 48 out of our 52 doctoral programs are ranked number 10, okay? And again, we just strive to be the best. Someone else gives us the ranking, right? We don't sit there and aim, oh, okay, we want to pass, we want to be number 9, whatever. The whole mentality is to do the best, to do the unique work, to figure out what others don't want to look at, okay? But in order to do this, of course, and then that's why I figured out, oh, yeah, I'm in the right place here. This is important, because we can't achieve this without funding, okay? Research at this level is expensive, right? And anyway, we'll get to that, right? Then, okay, it's the big one. There are 9 Nobel laureates on our campus that are active faculty. And then one of the little key secrets that most people don't know is our bragging rights compared to other schools. Most of these Nobel laureates, other schools, the Nobel laureates wins the prize, and then the school attracts them to come to their school, okay? But these Nobel laureates, they earn their Nobel Prize at Berkeley, okay? The institution, UC Berkeley is an institution, and that is part of the planning that they have. And where it is really the facilities. What's important is the facilities. The university is an enabler. Okay, and they want to enable, and they have to attract all these people that are curious, that needs the equipment to do these sort of research. And Berkeley has it all. And I'll show you some of them. And, of course, in the end, yeah, in 2021, okay? Yeah, it's the first time we actually crossed the $1 billion mark in terms of funding. Okay, the other nice table, I like this. I had all these slides, and then, you had the same slides, same tables and stuff, just different data, so it's good. Same format, I don't feel not at home. If you look at the Nobel Prize winners that was contributed, okay, in the various, you'll see that in the United States, in terms of the ranking, UC Berkeley is 3rd in terms of the number of Nobel Prize, right? But the key, right there, number 3, the key is if UC Berkeley was a country alone, okay, we have 1 greater Nobel Prize winners than Germany as a whole country, okay? So the main target and focus, and by the way, it's not striving Nobel Prize. This is where the mentality is, we just want to do research, and we want to do research. There are 2 halves. One is purely for educational purposes, right? We want to enrich, right? We want to understand how the world works, right? And, right, to strive that. And the other one is also to create technology, and that's actually new, right? A lot of Nobel Prizes, yeah, okay, they don't necessarily are economically beneficial. But it is, right? It's an ultimate prize to win a Nobel Prize. And, oops, sorry. Right, so there. That's typically, right, since 2011, what the research funding is at Berkeley, okay? And then for the first time in 2021, right, we exceeded $1 billion in research, in doing research. Yeah. Research is a good money burner. Oh, yeah, we love to. Okay, so how does Berkeley do this? Right? And here I'll lead to what the synergy is that needs to be established. Okay? So one is we have industrial partners. So over those 150 years, mostly in the US, and this is not just Berkeley, it's most of the top universities in the US
has this infrastructure in place, this ecosystem, okay? And one of the methods of the ecosystem is there are actually three rings to all of this thing. One is, of course, academia. The other one's industry, okay? And there is, right, industry collaboration. It wouldn't be possible to do these things without it. Oops, sorry, wrong way. Okay, here's an example to all of it, right? Some of these are companies. Some of these is very recent, and you should recognize them, okay, like NUS, right, and Nanyang. And for what I understand, with these sort of collaborations, the Singapore universities are moving up in rankings. They actually, okay, NTU, I believe is NTU, their architectural department actually surpassed Berkeley's. Okay, they're actually ranked #1 now. Okay, and then there's a huge collaboration between them and our architectural department to do that. Okay, so they have the mindset to actually strive to all of this. And some of the companies, right, you should be able to recognize them, like Google and so forth, and you should recognize the one I purposely put in the center. How many of you, again, I'm going to ask a question and then it's going to be dead silent, but anyway, oops, sorry. How many of you know who Marvell is? No. And it's not Spider-Man or Superman. No, it's not. But who knows who Marvell is? Oh, come on, are you just shy or? Seriously? You don't know who Marvell is? No, and it's not Aquaman. No, Aquaman's DC anyway, but no. Everyone always like, oh, yeah, you talking about Spider-Man? I know Spider-Man. No, it's not Spider-Man. It's actually a company. It'd be nice. I would start out with that if Spider-Man came out of Berkeley, but no. Yeah. Oh, you don't know who Marvell is? Oh, come on, you guys all have ChatGPT and Google on the phone. Look up who Marvell is. How many of you know who Sutarja brothers are? Ooh, that sounds like an Indonesian name. Yeah, that's a company started by Sehat and Pantas Sutarja, which happened to be also two students at UC Berkeley. Okay? But they started Marvell, which is one of the largest semiconductors now in the US. Okay? But how did they get started? At one period of time. Right? Most of you, okay, come on. One of you got to answer this. Right? Most of you have a cell phone. I understand. Actually, in Indonesia, the question is how many of you don't have more than one cell phone? That's in Indonesia. But most of you have a cell phone. At one period of time in history, every single cell phone, not just in the United States, every single cell phone in the world had a Marvell chip in it. How many of you knew that? How many of you knew that the cell phone themselves at one time would not exist without an Indonesian chip? Now you wonder why I still hold my Indonesian passport? Yeah. US can't say that? Well, I don't know, maybe they can, but anyway. Okay? So, right? Distribution. And then, okay, here's where it starts now. Why? Through all of this research, yes, we burn a lot of money in research. But as a result, right, we also have close to 200 startup companies that comes in, okay? We attract, right, $1.6 billion in venture funding. That's not from the university. That's what will drive and start driving some of the economy. That's where research comes in, to do that, right? And that is one of the interesting ones, and I'll talk about that, right? Big thing for the state of California. UC Berkeley, not just UC Berkeley, but UC, you call it UC. Berkeley is the oldest, the most famous, the oldest, and all of that type of thing. But there are 10 UC campuses, right? It is the state's charter that every Californian can get a quality college education. That is the charter. And in that system, they develop 3 levels of university. UC being the top tier, okay? It is to cater the top 20%, okay, of the California population, right? The top 20 high school students. Basically, if you're #1 and #2 in any of the high schools in California, you'll get into one of the UC systems. Not necessarily UC Berkeley, but you'll get into a UC system.
for California. That is mainly their tailoring. Then they have basically the state college system, which is 28 campuses. Yeah, that caters from the 20%, right, 20 to the 80 percentile, not the top 20%, and that's so on. Then there's community college, that is the rest that comes in. And through this three tiers, again, basically California is hoping that they educate the entire California population that wants to get a college. Okay, why? Because again, their belief is with a college education, the economy of the state will go up. Okay, and California's got a pretty strong economy compared to in the U.S. Right? The big states are always there, and you'll notice all the big states have these type of university system. Like University has the U.S. University of Texas system, right? University of Illinois, UIUC, right? They all have them. So all of them have these sort of models to do that. But, right, for California, why is it important? It generates almost $200 million in revenue, these companies that are formed. And by the way, last year, yeah, we formed more startups than the school that starts with an S. That I understand is a lot more. Sorry, legally, I can't say the word of that school. I can only say the letter. I think most of you will know which school that is. But they are famous for being entrepreneurial, right, based. They are actually, that's their specialty. We are more fundamental research. We're very theoretical based. We're a very theoretical school, okay? But then we decided, basically about 25 years ago, it was decided that, wait a minute, all of our students, most of our students, yeah, of course, you're looking at one of them, right? Most of our students become professors. Then when the professors need research funding, they call their students, hey, I'm starting this research. Can you donate some money to my research program, right, to other students? Then a lot of the professors figured out, oh, wait a minute. We have a problem here. Most of our students are professors themselves. And then their answer is, oh yeah, I know, I appreciate your tutoring and your training and everything, but I'm a professor now. If I had money, I'll donate to my own research. Oh, so then all the professors are in trouble. We can't be a theoretical school anymore. Then in a very short span, okay, yeah, we created more startups than that S school. Ooh, very proud moment, okay? So again, and then the other influence in that, with all the startup, is these are examples of companies that basically had major founders, right, from UC, okay? So this is how the impact, okay, that can, if there is that sort of synergy that occurs, right? And then of course, and this is not my list. I didn't make up this list. Okay? UC put that company there, okay, because it's significant, right? Other aspect of all the research is, of course, patents. It's important, right? Besides paper and publishing papers and need to publish papers, yeah. Secondarily is they also like it if you get a patent, right? If you have a patent, okay, then, yeah. The odd thing is you get a patent, yeah, it's okay. They provide the funding, they provide the facilities, you get the patent, I can have bragging rights, I could have the patent listed on the introduction, and you could mention that I had a patent, okay? But how it works at the university, right, they have the patent. If I want to use my patent, oh, this thing actually works by shaking. But I have the patent, I invented it, or I see a team of us invented it. But for us to use it, I have to pay them to use my own invention. Ah, incredible, isn't it? But that's how revenues get generated, okay, in terms of patent. Hey, by the way, how many of you have watched Oppenheimer? Yeah, all right, yeah. Oh, proudest moment, Oppenheimer. How many of you know who has the patent for the atomic bomb? I don't know if I'm supposed to be proud of that, but I am. See? You have a collection of Chris's. It's good, weapons. Yeah. I work for a school that has the patent for the atomic bomb. We'll talk. But not only that, UC Berkeley
is the only institution that has the license and the right to produce atomic bombs. Oh yeah, that's right. Don't mess. Yeah. Anyway, just kidding. No. It's true. We do have the right. Okay. So there was the public, right? This is now the third segment of the loop, right? There's academia and then national labs, right? This is right above campus. Down below is the entire campus. Up on the hill is Lawrence Berkeley Lab. Okay? That, as a country in the US, we have the infrastructure. What is the national labs for? The national labs are there is so that after you have a PhD, you don't just disappear. You don't sit there and cook satay on the sidewalk. Okay? Because nobody wants to hire a PhD. So the government has all these institutions, which are national labs, to retain it. Right? So a student that wants to go for a PhD, they know that there's at least a path, that I'm not going to be homeless. Okay? I can work at the national labs. And these national labs, they hire the students, even when they're students. And not only that, thanks to LPS, okay, I'm also here is because we had, right, a scholar program. 3 scholars from University of Indonesia came to Berkeley for 1 year to do research. This is how good Indonesians are. They were a scholar. One of them was basically doing research on analyzing, right, energy. How to go about optimizing the different types of energy. And Indonesia is completely different. The method's completely different. You can't just copy the United States. Right? We're like, what, 17,000 islands, in which 14,000 has even no names? Who else has that? US is one big giant landmass. Their life is simple. Right? Indonesia has to look at it in a different way. And nobody else is going to look at it. So you're either going to use a suboptimal way, because everybody designs it for a huge landmass, and then you just do that, versus, right, so Indonesians need to do that own research to do this. No one's going to sit there and optimize it for you, because nobody else is such a big archipelago. Right? I think, as far as I know, we're the largest archipelago in the world, right? Yeah, we should know everything there is to know about islands. Oh, is that true? Do we? I hope so. Do we have an island expert somewhere? No? We do. Okay. Right? So, national labs. And, by the way, of the 3 scholars, 1 year. She was only doing research for 1 year. National Berkeley Labs offered her a job. She was there she doesn't even have a working visa. And she got to intern. But then, not like me, I guess I am an exception. Not by choice. I end up staying there for 50 years. She's like, oh, no, I want to go home. What? Yeah, you got hired by... Anyway, different story. Hopefully, next generation, they'll stay. But what it means is, what you mean is that, yeah, right, in 1 year, the national lab, a U.S. national lab that does energy research, wanted her to stay. That's how good Indonesians are. That's all I'm saying. Okay? So, okay, Berkeley Labs. We manage, I think there are 14 national labs, if I'm not mistaken. 14 or 16 national labs, all the United States. Berkeley manages 12 of them. Okay, so we are definitely into research. Right? Now, the other aspect of it is, especially here, when I visit like UI or other universities, there'll always be a question that comes up, well, how do you know what to research on? Well, the government tells us. Okay, and hopefully Indonesia has something, well, not exactly like this, okay, but they should have. And that's how we do it. So in terms of these topic matters, that's what most of the universities will focus on, because they know that is what's been decided by the government that they're going to fund.
That's where the collaboration is, part of the synergy and ecosystem. So all these professors will compete against this. Now, they're more than welcome to do whatever research that they want. But this, and who picks these? Nothing against politicians, but who picks this is a committee, right? It's a committee of industrial experts, and then of course, professors and research experts in all the universities. They all group up. They're part of the academy. My advisor is part of the National Academy. And then they decide what are going to be for the next 10 years. Not deciding what's going to be for tomorrow, but what should be in the next 10 years, okay? The last one that I was heavily involved in, okay, which is gone, it was solved, and that's it, is the human genome, right? The previous decade, one of the big subjects was the human genome, to do the human genome map, okay? Right? And now the aspect is one of them here, I see it, is basically to learn how the brain works. And then that's why Elon Musk has Neuralink. You do know that, right? Elon Musk doesn't have just Tesla, but he also has Neuralink, which means he'll implant a chip in your brain. You want to know about future technology? Okay, that's where it's going. But that's how we pick up the subject, okay? And in total, in terms of the federal government provides the biggest chunk of research funding to Berkeley, right? The federal government, it's correct, right? 605, right? Yeah, $605 million, right? Okay, I know it's tough in Indonesia, but in the US, it is. They do this, but then it's the side effects that occurs, okay? Of course, the US has a huge military complex, okay? And defense research drives a lot of the funding. But it is the outcome of the defense research that a lot of the other peripherals occur, okay? How many of you, again, I have to keep the audience silent once in a while, so then I just ask a question and they guarantee to be quiet, not too loud. That's how I control my classroom. I just ask a question, boom, everybody's quiet. Okay, the idea is the moon mission. They're going to try it again, good luck. But anyway, the moon mission, right? This was in the 60s. Believe it or not, pretty much our technology outcome today is really an outcome of one man. One man, okay? Because that one man had the foresight and the will to sit there and say, before the end of the decade, we're going to put a man on the moon, right? And he says, we're doing it not because it's easy, we are doing it because it is hard to do, okay? Which was the moon mission. But economists, right, and accountants, and a lot of people, they'll sit there, they count the amount of money they spent, okay, to put the rocket onto the moon. The end result was they didn't find anything on the moon that was of anything value. That was something they hoped for. Yeah, they got to hit a golf ball on the moon. That was nice. But the end result, direct end result, is U.S. put tons of garbage on the moon. That's one thing U.S. is good at. They put garbage everywhere. There's already garbage on Mars already, okay? But there's garbage on the moon. There's no, the direct, if you do it accounting, like, economists, no, not economists, sorry, that's accountants, sorry. You account for all the amount, it's like huge amount of money was burned to send a man to the moon. But the end result is that it created a $1 trillion economy for the US. Without the moon mission, GPS would not exist, or would not exist as soon as it is. Digital computer would have not existed. This thing, this projector, right? But at the time, no one would predict it. It's always in the foresight. So that's why sometimes, in terms of research, yeah, let's just go for it. Okay, we'll burn money. Yeah, hopefully there will be smart business people that will figure out what to do with this technology. Okay? Yeah, super glue. Okay, come on. It's not popular anymore, but come on, some of you must experience super glue. I know some of you are my age. Come on. You must have been panicking when you were a kid and you glue your fingers together. Right? I heard laughter. So someone actually glued their finger together. Okay,
Super glue, gluing your finger together. Was that the original technology? What was super glue invented for? And why did it stick the finger so well? It doesn't stick paper too well. It's a glue, but fingers, yeah, very nice. What was super glue originally invented for? And that's what happens with technology. Oh, come on. Yeah, there's things, it's basically suture to seal, again, the defense complex, right, military complex in the US. It was to glue, it's actually literally, why it glues skin so well is because it was invented to glue skin so that you don't have to do stitches for the military and soldiers in the field. You actually glue the skin together to stop the bleeding and transport the thing. That's what it was. But then they find out later, okay, it's not good to put that stuff near the skin. But then, hey, this thing is pretty good. It dries and sticks very fast. And the whole industry of super glue happened. And today's super glue, by law, they actually make it weaker than it potentially can be. Right? I mean, there was a time where then you have to go to the doctor to separate your fingers. But that's what technology does, okay? And oops, man, you can actually, this is really good technology. But anyway, right? Let me go back to, then, of course, the last thing, academic research, right? Yeah, okay. Now I'm showing off. Okay. This is what I worked on. Okay. This. Right? When I went to show this after the result, there was always one person to do, whoops. Where am I going? Man, technology, who knows? When we're done in this and we have to report to the government, yes, the government funded it. And we have to report to the government. The building where I went to the government to report this, yeah. Actually, on the flight over, my co-researcher, who's another professor, all of a sudden it dawned on him. He goes, hey, George, you don't have a U.S. passport. No, yeah. But they allow me to buy an airline ticket. You don't, oh my God. They might not let you in. Okay, they don't let me in, they don't get to hear about it. It's okay. You know, I'll do it. And I've done it once before. They wouldn't let me in and I had to sit there and talk to them over the phone on the other side of the world. I send my students in, because they're U.S. citizen, I'm not, and I sit on the outside in the lobby and I'm talking to them over the phone. Oh, yeah, you got to do this, you got to do that. What is it? Oh, what? Oh. And then the student goes, yeah, they're making missiles here. Oh, okay, on the phone. But this one, yeah, it couldn't. So once they got it, they sit there, oh, okay, yeah, you can come in, but you need a Navy SEAL guy to follow you everywhere you go. Okay, fine. So then what do? Right after lunch, I tested it. Are you really going to follow me everywhere I go? Oh, I need to go to the restroom. Yeah. Wow. You think I'm going to steal secrets in the restroom? And he actually followed me. He followed me inside. No, not inside where I sit down, but inside to the restroom. And he's just standing there. It's amazing. But you still can. You can do that in terms of this. Okay? What was the first to do this? Right? And then this is another reason why I hold on to my Indonesian passport. Okay? This is the exoskeleton. Prior to this, and that was actually the fundamental reason that the government wanted to know if this was possible. Before this guy, okay, when you have a robot working and you have a human working, if their workspace is to interact with each other, you have to turn one of them off. And this is the funny thing about research. You would think, if you're not doing research, you say, oh yeah, okay, you turn the robot off. But if you ask a researcher, we actually thought about it. Wait, why do we have to always turn the robot off? Can't we just turn the human off? And then some students go, yeah, but professor, if we turn the human off, do you know how to turn them back on? Okay, well, we'll turn the robot off. Okay. But after that, that was the fundamental research of this. Can we actually design something
that the human can wear, that robot is powerful enough to tear your leg off. How do we do it so that it doesn't tear the leg off? Now, here's where the Indonesian passport comes in. Why I want to hold an Indonesian passport. I was the sixth, number 6. Yeah, okay, no big deal. You're like, what? Number 6th human being to wear one of these. Okay, and walk. That's only because I was curious after 5 of my students wore it. And I figured, oh, okay, none of these 5 students died or got hurt. I guess it's safe enough for me to wear it. Okay? So that was the number 6th. But I was the 6th human being to wear it. But I am pretty sure I am the first Indonesian to wear an exoskeleton. That's why I hold an Indonesian passport. Okay? Anyway, yeah, you bet. So, right? This is to show you the path, the infrastructure and the path of research in the US. So this, the government pays. University has all the experts and willing to take the risk to design what this is, right? We're willing to sacrifice students. Woo. Okay? The 3, right? University, government funding the money, and then there's always, it will stop if the research is just between the 2 and there isn't a potential industrial partner to capitalize on it, then it doesn't matter. Then you can't grow the economy. If it's just between these 2, okay, sorry, I'm not saying anything about the government. The government, of course, can grow the economy whichever they want, but if it's university technology that comes through or research, you need to have a corporate partner, okay? And so, okay, hopefully this works. Woo! Okay, this is what that is. That's what it looks like. This is also to give you an example of what it's like for a university to build something like this, to prove the concept that you can actually walk, right, with a robot strapped to your side. Okay, and the main purpose of it is so that soldiers don't get tired. Because that backpack is basically 180 pounds. Okay, and when you wear it, you don't. Then the partnership occurs. As soon as we were able to walk it, as soon as we reported that we can do this, next week, Lockheed Martin comes into the lab and takes everything. And this is what they developed. Uh-oh, is this not playing? Oh no! Well, anyway. There it is, thank you. Is an anthropomorphic exoskeleton that mimics the human form. It provides extra support that enables a person to carry more weight than they normally could. Exoskeleton technologies are considered part of the robotic field. If you want to think about them as wearable robots, that's pretty accurate. They sense what the user wants to do, where the user wants to go, and mimics the motion. We like to call these an autonomous system. But you get the idea. Okay, in terms of how that works. Right, and they will be the contractor that supplies it to the military. But basically, right, this is one of the bases of the model. There are many of these type of models, but it's basically the triple helix model in terms of the ecosystem that foster innovation in the U.S. Okay, and that infrastructure is there. Right, the fact that we know that someone like Lockheed Martin will take, so it's motivating. Right, we develop this, and there are companies that might be interested in the technology and bring it to the market. Okay. Otherwise, yeah, there's some part that's just research. So I'll probably just end it on this last slide. I know I'm probably running over time. Just to give you an idea. One, of course, you didn't realize, wow. Now every American soldier that walks around with that exoskeleton, there's a little bit of Indonesian DNA on it. Okay. But here there is also, I've already mentioned, Sutarja Brothers, right, which is founder of Marvel. Then there is Novalia. Okay. She was a student of mine at Berkeley. Then she went to MIT. Then she became a Harvard Fellow, of all things. Sorry I have to say this, but, anyway. She's a Harvard Fellow, and she's probably going to be a professor at Harvard. And I think if there's a chance
for an Indonesian to win a Nobel Prize, she'd probably be one of the first ones to get one, okay? Because what did she do? Okay, she didn't develop the COVID vaccine that everybody else got, but she developed the COVID vaccine after, right, Pfizer and Moderna. But the problem with Pfizer and Moderna is you have to keep the vaccine frozen, right? Otherwise the vaccine spoils. Hers, no. You can keep it at room temperature, right? But it comes afterwards, so boom. Then the other one is Stephanie. Oh yeah, Stephanie is a small, tiny Indonesian girl, okay? Yeah, she's thinking about going to undergraduate, but she is working at a company that makes the next generation molten salt reactors, nuclear reactors. Oh yeah, you funny girl. But anyway, the other big one is in 2017. This is just to show you why I do this. I do this is because the potential is here. The potential is among us. Huge potential. They just need to be encouraged, okay, to really push the limits and the bound. In 2017, we had 60 Indonesian students throughout Berkeley, okay, which is nothing, peanuts. We should have 6,000. But anyway, there's only 60. Among that 60, there is a prize that Berkeley gives, which is the University Medal. It is the highest honor, okay, University Medal. Highest honor given to a student, okay, in all fields. It's actually in all fields. Out of the 60 Indonesian students, 3 of them got nominated. Percentage-wise, compared to any other country, percentage-wise, Indonesia had the largest population percentage that was nominated for a university medal. Now, you might ask, oh, did any of them win? The reason they didn't win was, okay, again, sorry, I don't want to insult typical Indonesians habit. Mau pulang. Yeah, mau pulang. So they didn't apply to graduate school. So of course, yeah, the university is not going to award a university medal to students that don't apply to a graduate school. You don't have to apply to Berkeley for the graduate school. You just have to go to a further applied. So they didn't get it. And I told them to apply. Right? Oh yeah. And the other point where I'll probably get trouble and blackball, I hope not. I like your Chris, so hopefully you'll invite me again to see this. But the one thing, but going the wrong way. Ah, sorry, I'm not used to. I'm used to pushing my laptop, not this little button. But Novalia, she is a Harvard fellow. She's most likely going to be a Harvard professor in medicine, in Harvard. Now that's #1 school, not even public school, okay? And she has it. Okay, here it is. That's why it's good. It's good this is LPS. Oh, is there anyone here from LPDP? Oh, if not, please raise your hand. No? Okay, then you can't use it against me. She is a Harvard fellow. #1 university, okay, pretty much in the world. And she is a young Harvard fellow. I don't even know how you get that. She's Indonesian, okay? She got rejected by LPDP. Yeah, that's right. Sorry, I have to say that every opportunity. It's like, what is Indonesia looking for? She got rejected. Oh my God. LPDP is really, oof. I think LPDP is looking for, no, I better not. Too much trouble, sorry. Just kidding, LPDP. But anyway, to give you an example. Then the other thing that I just want to do at the end, I mean, this is always, it's interesting, I got a chance to, I think I might have mentioned this to you before. A few years ago, Sinarmas called me to do some automation for them, or look at what it is to automate the palm oil thing. So then I did some research into I didn't even know what palm oil was. Oh my God, what a horrible Indonesian. Like, palm oil? Why is that so big? And then I find out 10% of our economy is based on palm oil. Wow, okay. Then I looked. Oh, in 2019, the total palm oil market worldwide is $61.1 billion.
Indonesia has over 80% of that market. Yeah. Awesome. We're dominant. All right. $61.1 billion. And we're happy. Yeah, I mean, 80%. Top world producer, we're selling that. Then I look a little bit further. I went, even with my son. I didn't know, again, what was palm oil. I went to the supermarket. Someone told me, actually, go to the supermarket. Go to the frozen market section. Go find out what palm oil is. Oh, okay. I go to my son and I go, okay, let's take a look. Take an ice cream container. We take one. Oh, yeah, there it is, palm oil. Oh, okay, let's look at another product. Look at it. Oh, yeah, look, palm oil. Another one, palm oil. And I'm like, okay, wait a minute. This is going to take too long. Let's see if we could find something that doesn't have palm oil in it. Okay? Everything has palm oil in it. 50% of the world consumer product has palm oil in it, one form or the other. In the US alone, the whole consumer product market is $635 billion. Okay, not 61. This is $635 billion. If we take just the US market in terms of finished goods with palm oil, that's already $317.5 billion. Explain to me, how is it that Indonesia is happy with $61 billion when the rest of the world tried to capture $317.5 billion? Why? Because it's finished goods. How is it that they can do finished goods? They do research, right? It's post-processing, right? It's service add. And that's what Indonesia needs to look at. We shouldn't give away our raw materials. Now, here's the one where I'll get in trouble, and I'll end it with this note, even though I have a few other slides. But this is, because you're an economist, right? Still in the economy? Very, very high level. Still, yeah. Very high, I know. Very high in economy, I know. And I'm not an economist. I'm not. But when I did this, I looked. And I asked a couple of the professors at Berkeley Business School. It's pretty good, Haas Business School, so I asked. But these are business schools. But I asked, how does this work? Normally, what do you teach? What do you teach in business? What is the basic philosophy of business? You know, you guys are economists, right? So in general, I think in general, the basic fundamental business law, just like engineering law and technology law, we have them, and we try to follow them. Business law is you buy low and you sell high. Okay? How is it that Indonesia is one of the largest economies that's based on selling low and buying high? Sorry, that was a test. Some of you actually laughed, so it must be some truth to that. Explain to me, how does that work? We sell low and we buy high. We sell all this palm oil, and then everybody else buys like soap, shampoo that has palm oil in it. You end up paying more, right? One time I saw this statistic. It's supposed to be true. I don't know. I never checked ChatGPT and looked it up. At one time in history, this is where it all started. My mind started going, what? I don't understand. Indonesia was, and I heard, which is good. Indonesia does make progress, which is good. That's why I hold on to my passport. It's because of the potential that's here. Indonesia at one time was the largest exporter of rattan, from what I understand. Right? Largest exporter of rattan. At that same period, we are also the largest importer of rattan furniture. How does that work? As if we don't have any furniture makers? You have to explain that to me. Right? Like the lost art of our metal arts. I'm sure even US can't make metal like that. We had it. We just need to gain it back. All right, sorry, I think I've taken too much time. It always get that way. All right? Thanks for your attention.
Thank you so much, Professor George, for the insightful presentation. Please give a big round of applause once again. Please stay on the stage, Professor, just because we have a question. It's okay. Question and answer session. We open a question and answer session, so please sit down. Okay. Yeay. You're putting me to work. Soalnya udah jauh-jauh dari Amerika, kita akan buka sesi question my and God, answer. online participants. Wow. Okay. Oh, okay. We have 3 questions. The first question from Pak Purbaya, special. Wow. Pak Purbaya ingin bertanya ke Professor George. Well, I didn't ask you a question when you okay. I understand. That's what happens when you go know, first. so that I have to ask you a question. Oh yeah. Yes, Oh, please. you're on the spot. Only one simple question. It's You mentioned about the question's always US simple. putting one person to the moon, right? Well, in more than one 1970. person, but they, yeah. Do you Yeah. know who is the name of the Neil person Armstrong? that- Neil Armstrong? Yeah, where did he come from? The school? Indonesia. No. Yeah, I'm not sure actually. He's from Purdue. Oh yeah, of course. That's my school. Yeah, how come? Yeah, I know. How come you didn't? I know your football team beat ours, so easy. I was gonna send you, congratulating you. Yes, correct. Purdue. Oh, that's pretty cool. Good thing I named Neil Armstrong. Oh, that's a good one. Yeah, I was waiting for that. Yeah, were you? Okay. He liked Oh, that. you were. Yeah. Purdue. That's Yeah, my Purdue. school. Yeah. Good. My question is, Yeah. you mentioned that we are not that organized in using our natural resources, and we sell low and buy high. You're saying that. You were saying that. You said that. I didn't say we were not organized. Easy. Very less about that. We know about that. I know about that. Oh, also, okay. we take a look at the export and import data. It's like that. Yeah. What do you think was the main cause? And is there a way to improve that, to rectify that problem? Oh my God. That's my only question. Oh yeah, great. The question is not simple. Well, yeah, okay. Why is that? It's because our natural resources, where we are at, okay, trust me, I've been thinking about this. Why is because it is a blessing and a curse. It is actually more of a curse. All of you should realize. I know, and everybody asks me, they ask me, why do you hang on to the Indonesian passport? You know, why do you, just like you said, right? It's stunning. I don't understand. Why stunning? You know, I cut my flesh, blood is still Indonesian blood no matter what. But the thing is, our life here is too easy. All the countries that are developed, usually if you look at it, the ones that are advanced, it's not that we can't be advanced. Okay, don't get me wrong. But the countries that are advanced and so forth, they are usually in the countries where there are true 4 seasons. One of those seasons, if they don't plan, if they don't create technology that allows them to survive through that winter, they die. So they have no choice. So a lot of times, there's a lot of that planning. That's one of the reasons. We don't. Oh, come on. If you can eat banana, why invest in technology? Oh my God, the beaches are beautiful. Weather's nice at night, even when it's rain, nice and cool. Just sleep on the beach. Who's gonna kick you out? You wanna take a shower? Swim in the ocean. That's it. And then what do you wanna do? You wanna eat? Oh, just pick bananas. I see bananas everywhere. Well, me, it's a little bit tougher. I probably want a durian, but anyway, you can survive. So then it becomes hard from a mental, it's a mental conditioning. It's a mental state. Because life is already so easy, why work so hard? So I don't know how to battle that, to answer your question. But I think fundamentally, that is one of the problems. And selling low, but there is so much of the low to sell, okay, that you might be already satisfied, even though there's potential of selling higher and benefit more, right? I mean, that's how I look at it. And I think that is one, and others, and psychologists and others, when I talk to them, you know, at UC when I talk and talk to other faculty, they also speculate that might be one of the problems. It's common among
countries that live in the equatorial band, it is common. So I don't know how to change that. Are you saying that we are lazy? No, I didn't say that. I said that. Yeah, exactly. Yeah. I didn't say that. No. We're optimal. We're very efficient. We're not lazy. We're efficient. We're not stupid. Why work hard? Don't be like me. One more question. Yeah. We are facing a new election. There will be Hey, some that's more politics. No. opening in the government for the next Oh, yeah. 5 years. Yeah. If you have a chance to play a more important role in the Indonesian government, let's say, what kind of post that you want to be? Oh, wow. You're still Indonesian, right? Yeah. It's time to sacrifice. Okay. Yeah. Okay. Oh man. Okay. Wow. Seriously? Okay. This is formal. I have all the channels to all the candidates. Oh, I'm sure I you can do. Oh promote my it to them. God. Whoa. Time out. Okay. I had an opportunity, and then that's how sort of we ended up knowing each other, right? It's actually, unbelievably, it's almost 10 years. 10 years, and about 9 years when we first met. But that came up to me when the first time I asked Pak Luhut. And I challenged him to it at that time, right? I told Pak Luhut, I said, you tell me to go home and teach, I will pack tomorrow. So, but you have to promise me one thing, and just one thing. Every single Indonesian engineer that I teach becomes an engineer and not a banker. And then what happens? What happened? How did he answer me? He answered me saying, he laughed, first of all, just like some others. He laughed and he told me, that's our problem. Yeah, I don't know how to solve that problem. You realize every engineer I teach at Berkeley, I have students in SpaceX. I have students in Tesla, Ford, GM. Some of them are even Indonesians, right? Boeing. Yeah, I don't want to teach. Oh yeah, I got to remember to do that before I leave. I got to go to Citibank. One of my former students works there. I told him, when I come here, I'll open a bank account just in front of you. Yeah, I teach you 4 years in one of the toughest schools, and here you are, opening my bank account. I am so proud. That would be one. I mean, that's the thing. I want, yeah. I don't know. I'm not a politician, so I don't know. So if I can guarantee you that, you will go back. Oh yeah, absolutely. In what post do you want? Absolutely. Huh? Not just professor. Oh, the president, of course. Professor is too easy. Yeah, I know. The president, of course. I'm still Indonesian. Hey, I am ambitious. 10 years from that, from 10 years from now, probably, but for the next Okay, 5 I'll years. wait. I'll wait. Yeah. Oh, come on. I mean, well, I understand that there is a strong, there's a mistake I mean, in I our want, development. yeah, I want, basically, I don't want to play games, right? I don't want to play games. I've done too much of that already. Right? I don't want to play games. I really want to contribute to Indonesia. That's why I come here. And that's why I Zoom. I've told you this before, I think. And can you believe it? Okay, one thing, there's a guarantee. We're 14 hours apart, okay? So when all the students, I want to teach Indonesians. I don't want to teach Americans. Why? Why should I, whatever little talent that I have, why should I give it away to Americans? I want to give it away to Indonesians. And that's being honest. I'm not just saying it because, most Indonesian thinks I'm nuts when I say this, right? So
But I don't, right? That's what I do, and I want the results. So I don't really want to play games. I want to be able to make an impact, and I don't know enough how things in Indonesia works to do that. And right now, the other thing that is best is I also asked Pak Luhut, and Pak Luhut also says, "Oh yeah, well you should stay here." I mean, come on. Would you give me the opportunity to build an exoskeleton if I'm here? Would Indonesia need an exoskeleton? But I know Indonesia needs a lot of other things. Oh, for sure. Yeah. But well, make me an offer. We'll talk. After this, I'll Yeah, okay. I'll give you an offer. Yeah, of course, I'm Indonesian. Of course I'm going to come back. You give me your offer? Yeah, okay. I'll promote your name to the candidate. Ah! Hopefully not the wrong candidate. Oh. Any more question from Pak Purbaya? Oh, yes. there's someone there. Okay, we Yeah. open the second question from Oh, the second. audience in this room. So please raise your hand and we have one in there. Oke, di sebelah sana ada satu orang. Can I ask a question? Yeah, oh no, of course. Okay. Nice to meet you, Mr. Anwar. Thank you. I'm Nice to meet you. Harry Sutanto. I'm a lecturer in Binus University. Oh, yeah. And then talking about UC experience in Sacramento, performance actually. Oh, yeah. But I don't like California. It is too easy. And then I'm graduated from Illinois Urbana-Champaign. Oh, yeah. Class MBA class Nice. 1996. Oh, yeah. It is talking about the AI. Oh. Yesterday I have 1 day off, and then I make 3 paper and then several lecture materials by using AI. Oh, yeah. Do you think I'm cheating or I'm just ethical? Ah. And then the second one, it is about the research. Wow. I'm doing the many research in my university because we have to make 3 papers during a semester, but in management. Do I have any chance to work with you doing research with UC Berkeley, but in management side? Thank you. Oh, yeah, okay. I'll definitely I'll answer the second question first, because the first one's very philosophical. But the second question, in terms of, yeah. It's not, it's just engineering. If you want to do it directly with me, right, okay, yeah, you don't want to have me be talking about business. I don't know anything about that, and that's not. But we have a business school. So, oh no, absolutely, you can collaborate with professors at. Yeah. I was a banker from Bank Mandiri for 28 years. Yeah. And then I'm teaching the business in Binus University and also in Pajajaran University. Yeah. That's why it is interesting that you have 3% from GDP of US, and we just only less than 1% Indonesia from GDP Indonesia. So I think it is a big chance for us to make a collaboration. And then I did 7 books right now, and then several books will come along. Yeah, I mean, you should, right? I mean, you should. So the way to make the collaboration attractive to Berkeley, the end goal is the same with faculties at Berkeley as well, right? They want to publish. They want to make sure they're not wasting their time when they're doing research. So they want to make sure that the topic is applicable where they can publish. And they publish, of course, at all the international journals. So usually it has to be something that, of course, interests them. Now, unfortunately, a lot of it depends on how you frame it. The subject matter that's interested or more relevant to Indonesia, yeah, they might not, but you never know. There might be a faculty that's interested. And that's all you need to do. You need to find out, reach out to them, tell them what it is, and that's also possible. Now, the first question, which is more along my line, Yes, which is the ethical way of AI. Yeah, the artificial intelligence. Yeah. Oh, yeah. You asked about whether I'm ethical. First slide I had, I used ChatGPT. Come on, it was AI that started all of this. No, AI is a tool. It's completely a tool. You're more than welcome to fight it. How many of you still use the abacus, to add? Right? How many of you do? Right? All of you use a calculator, right? Right? Most of you use a computer now. Well, AI is going to be a tool.
I encourage my students to use ChatGPT. I'm not going to fight it. Every cycle of technology change, oh yeah. Right? When calculators first come out, all the math teachers, no, don't bring your calculator in here. Turn your calculator on thing. Okay. There is a benefit. You need to sort of learn. You don't want to, right? You're cheating yourself. So it's not really cheating. But I've seen my students. They're all engineering students. Oh my God, it's painful to read their essays. But when they use ChatGPT, wow, it is so enjoyable to read it. The only thing that I tell them is, okay, these ideas that ChatGPT is writing about, those ideas did come from you, right? Right? It's not that you just sat there and say, oh, okay, just write me an essay on this. Like usually I'll sit there and say, okay, what in IoT do you want to develop? Okay, that's your idea. Now how you write about it, yeah, I don't care. You're an engineer. You should care that whether you write English or not. So it's not that it's not ethical. It depends on how you use it, right? If you're using it just for, I mean, you don't feel guilty having Word or Google do a spell checker. This is just the next level, okay? And you always have to confirm, right? Where it becomes not ethical and you become, is that, like me, right? I was like, that's why I asked. I asked for you to confirm. That was not for me, but nobody confirmed. You have to confirm. You have to make sure that ChatGPT does it correct. I've asked questions on, in reality, I'm only in Indonesia I can use ChatGPT. In the US, I'm banned from ChatGPT because I always ask questions that ChatGPT doesn't know how to answer. So it's still there, okay? But you can't avoid it. You can't. Indonesia will fall behind if they're not gonna, but you need to know how to use AI as a tool. And there is danger in terms of using AI as a tool. The danger is because AI can process, they're not thinking, right? The problem, and everybody's afraid of AI, is because of the intelligence, the second word. So everybody's really scared, right? If someone says it was an artificial cookie, okay, nobody would be scared, they won't be scared. But the part is that word intelligence. But it's not intelligent, it isn't. It's just that they're able to process a lot of data. And what becomes a problem is we as human beings no longer can recognize the subtle changes that AI can recognize. But the problem is if they recognize it incorrect, by the time we see it, it could be too late. That's where the danger is. That's where everyone, like even including Elon Musk, is fearful of the fact of what do we do with AI. That's why he says, oh, let's slow down AI a little bit. That's all. But if you're using it as a tool, yeah, absolutely, why not? Okay. Did I answer it? Alrighty. Okay. Enough? Actually, last question, if you don't mind. Yeah, but I think at this, I agree with you. But the philosophical beyond the AI is not captured by students. For example, my students always do the assignment by using AI. It is very sophisticated, but they didn't realize and know what is the beyond what they've been written. What do you think about that? Okay, sometimes I'm really frank, so you got to be careful if you want me at that post. There could be a lot of fighting. And I don't mean to be rude. I don't mean to be rude. But the problem there is that's your job. You have to make your students realize what the shortcoming is. That is your job. You give a student a tool, they're going to use it. If you don't teach them how to use it right, they'll use it wrong. That's your fault. But you can't deny the fact that the tool's already there. So our job is to teach them how to use the tool to their advantage, to completely advance so that they are more competitive than someone else that didn't have me as a teacher. Anyway. Right? That's, yeah, so no, you can't. You can't think that way and avoid it. Yes, so that's why first day, I already said, I teach programming. Right? One of the aspects I teach programming.
And I used a graphical programming language. First day, students were like shocked. First day I go, hey, can some of you, right now, try to solve this problem with ChatGPT. And I put it out. They haven't even started learning yet. I said, yeah, here it is on the board, this problem. Yeah, can ChatGPT solve this? Tell me. Oh, yeah. And then they start. They go, oh, no, ChatGPT can't do this. This is a graphical programming language. We can't put that in ChatGPT, it's graphical. And then I go, okay, now you know why I use this language in this class. It's because ChatGPT can't use it. Yeah. And I do. I put exam before I put exam questions that I know Wikipedia answered it wrong. And then I say, don't use Wikipedia. And then I know that they use Wikipedia because they'll use that exact answer, and I give them a 0. I give them a 0. They don't come to me and say, hey, they don't sit there. They won't admit. They won't sit there and go, hey, but Wikipedia says this answer is correct. They won't say that. They get a fat 0 and it's wrong, and they're like, and they don't even approach me as to, why is this wrong? Because they know I'll say, you use Wikipedia. So you need to explain to them. Right? I always explain, you can't just blindly take the answer. That's the thing. It's a tool. And if you use that tool, it will actually enhance your knowledge much better. Because one, the AI is using a lot of statistics. But you can sharpen your skill by the fact that even with all that, I'm not saying it's easy, even with all that skills, you're able to determine, okay, maybe something's wrong here. Okay? Yeah. So again, you use a tool, it could be a great learning tool. So. Baik, sudah terjawab ya untuk the second question. So we have a last question from online audience, Professor online. George. Okay. This is the question from Raya Brian Andi Ramanda dari Universitas Erlangga via Zoom. I have a question. How can a nation strategically harness emerging disruptive technologies such as advanced AI, quantum computing, and sustainable energy innovation to not only revolutionize its economic landscape but also mitigate potential risks associated with job displacement, privacy concern, and cybersecurity threat? All while ensuring the broad-based, sustainable growth at the national economy and safeguarding against over-reliance on foreign technology dependencies? And what policies and frameworks need to be in place to navigate in the integrate interplay of innovation, security, and economic empowerment on a path to future-proofing the national economy? Please answer, Professor Wow, George. that's one of the longest questions I've ever had. Oh my God. Well, then my answer is, oh, just do it. No. Who? Wow, there's a lot that's in there. Well, okay. Well, the reality is you can't fight it. Okay, that's one. But I know that always came up, even when I was first finished, and the first time after a very long time, I was also invited to come back to give a talk about my research on robotics and automation, and I thought I was going to be lynched and arrested. Thank goodness my father was with me, so I was protected, but I thought the Indonesian government was going to throw me in jail. Because that was exactly what they were going to say, that they said. They were like, we have a huge labor force, and you're trying to suggest automation? What are we going to do with the labor force? And I go, well, first of all, you didn't pay attention to my talk. No, I didn't quite say it that way, but that was what I was thinking. But I didn't say that. I didn't say, no. They invited me to present the technology that I did research on, and it happened the research was in robotics. So I presented it. But in my research, I was very careful not to suggest that Indonesia, that's up to you. It's your choice, whether you want to apply it or not. But the only thing that I said was that the future of manufacturing
is going to be reliant on automation and robotics. It's not necessarily for all the technology, but there's going to be some segment if you want to be globally competitive. It's just up to you. If you want to be globally competitive, you have to fully utilize it. And it is a very good question. It's up to you how you implement it ethically. That's you. You don't? Well, okay, that's part of it. But you do, and that's also part of the innovation, is can you do it ethically? But you can't run away from it, okay? Again, also you can. You could run away from it, but then don't sit there and say, why are we behind? Right? Because I got that question from students at UI. They're like, why do you think we're behind? And I told them, we're not behind. Not when we were making crisps, man. Those metal technology was really advanced. We were probably the best in the world at that time. But we lose it. The question is to find out why we lose it. But in terms of this, right, the ethic, everything of it is. Now, I have a question actually for you, okay, and the audience, of course. In terms of that thing about labor, human resource, the human resource. The human resource is our most valuable resource, is the human resource. Because a palm tree, palm oil, a palm tree and a palm oil is not going to create anything. They give you the resource that you can sell, but it won't create anything new. It might, but it will take millions of years before evolution takes place. Okay? The coal that's in the ground is just coal. You could press it to be diamond, but none of these resources will create. Your human resource can create. Is whether they have the ability to create. So you have to think. We have a human resource. Okay? Now this is me drinking the Kool-Aid, because doing robotics research, you have to convince yourself of this, right? But imagine if I can create a machine that can't think like a human being, at least not yet, okay? To be able to put something together, and then you put a human being to put that together? Who is wasting the resource? Here you have a machine that can't think. Yes, there may be a generation that will be hurt. Okay? That's no two ways about it. There's no free lunch. Okay? God had made sure of that. Okay? That there is no free lunch. But, who knows? You don't know. I hate to be religious, but God could be sitting there, why are you wasting the human resource that I give you? Right? God created us. God didn't create a robot. But he also knows that a human being is very adaptive. So the example I have is with GM, not even Indonesians, with GM. Okay? GM, right? The kid's father was putting wheels on in the car, manually. Picks up the wheels, put it in the car, screws the 4 bolts. Oh yeah, great job. GM pays him good money. They bought the house. The son one day comes up to Dad, Dad, I want to be just like you. I'm just going to put tires on the frame. You did well, you bought a house, I'm going to buy a house. Okay, so this is the son. And then the dad comes up, goes to him, no son. My job's no longer available anymore. Next week, they're going to replace it with a robot. And that's it. I'm old enough to retire. You've got to find another job. You better go to college and study to find another job. My job is replaced by a robot. Yes, there's a generation that will hurt. But now, that son, a human being wants to survive. Put them into the situation, they will adapt. They will learn. And then what happens? Now one of your most powerful resources advances. That's how I look at, right? I'm looking at them, but the questions on the web, right? It is a dilemma, it is hard, but you got to realize humans are a lot more adaptive.
than you think. Give them more credit than that, even though labor force. And of course, that argument back then, China's door was closed. I wish that presentation was today. I could tell that minister, you can't bring up human labor process. China has a bigger labor force than we do. And they are the largest, bigger than the US. They're the largest users of robotics. Explain that. But where are they as a manufacturer? I mean, you can't deny it, right? They're globally competitive. If they were still putting together manually, which a lot of it they still do, but, right? Most of them, there's a lot of, there's no way. There's no way. These silicon chips, no matter how good a labor force you have, they're not going to be making it manually. You have to have a robot. And where are most of these chips coming out of? China. So you can't say that. And again, I'm looking at you, but it's actually someone in the web. But anyway, I hope that there was a lot of questions that all there. And yes, there is ethical. But again, right, that's up to you. But you can't deny the technology unless you decide. And that's why that's one of the things I worry about coming here. The Indonesian government just says, no, we like to be living in, 1820 technology. Oh, okay. I mean, if Indonesia decides that, then you're okay. That is what it is, if that's your decision. But if you plan to compete, God, I have so many stories to tell. Fortunately, we don't have any time. But when we talk, I can tell you some examples of why I think Indonesia is where it is. But anyway. But we have huge potential, bigger than anybody else. Okay, at one point, okay, and I'll end it with this. Sorry, I know this goes really long. That's one of the problems. You sure you want me to come back? Once I start talking, I don't stop. But one of the alternative energy, which is hard, it is hard to harness, okay, but it is known. Solar, wind, always the problem. Not as much a problem in Indonesia in terms of solar, right? But we still have night. We still have night. And the sun goes away, boom. Solar power, boom. Okay? We have wind, but some places and sometimes no wind. Okay. How many of you can tell me at one time or period does the ocean is completely still? The ocean have no wave whatsoever. Day and night, they'll have wave. It is known that there is enough renewable energy to supply all of our needs actually in the ocean. But harnessing it is difficult. It's not easy. No free lunch. But all the energy problems we have, and it's completely clean, you can tap it off of the ocean. Then I ask you this, and I tell you this. Okay? Yeah, why do I have the Indonesian passport? We are the only country in the world in which 60% of our country is water. The world is gonna rely on the ocean for energy at some point. Maybe not now, but at some point. We have 60% of it within our own country. Why are we not looking or researching in harnessing some of that energy? We should at least be looking. We have so much water. By the way, do we this question came up with me before. Do we build the best ships in the world? Oh, again, someone laughed. I don't understand. By the way, I actually wanted to be a comedian, and I get all the, I get more laughs, so it works. But anyway, yeah, how come? We have so much water, we have so many islands. Why aren't we the best ship makers in the world? Why aren't we the best rice makers in the world? Don't we all eat a lot of rice? You need to ask those questions. I do all the time. I just don't know the answer. It's easy to ask the question. The answer that's tough. But anyway. Hopefully that answered their question. Wow, please give a big round of applause once again for our question and answer session. Wow, just only 3 questions, but it's an amazing answer. Okay, but before we continue our event, we would like to invite Mr. Purbaya, Pak Purbaya Yudi Sadewa, because we want to give Professor George a plaque, awarding the plaque.
So I would like to invite Mr. Purbaya Yudi Sadewa to join with us on the stage. Luar biasa sekali kalau kita lihat presentasi dari Profesor George, sesi question and answer yang berjalan dengan sangat lancar dari audiens yang ada di sini dan juga online audience. So, the session, Mr. Purbaya Yudi Sadewa will give a wording or the plug for Professor George Anwar. For the amazing presentation from Professor George Anwar, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kita berfoto bersama. Let's take a photo together first. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Thank you so much Professor George. Thank you so much. Terima kasih banyak Bapak Purbaya. Okay, you may return to your seat. Amazing. Once again, I would like to give the appreciation for Professor George Anwar for your excellent presentation about penerapan teknologi masa depan untuk penguatan ekonomi nasional yang pastinya memberikan kita insight-insight baru, memberikan juga tadi menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada di benak Bapak Ibu teman-teman sekalian baik secara offline maupun online. So, kita akan memasuki salah satu acara yang sangat ditunggu-tunggu yaitu adalah Launching LPS Research Digest. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Namun sebelumnya untuk mengetahui apakah itu LPS Research Digest, mari bersama-sama kita akan saksikan video berikut ini mengenai LPS Research Digest. Selamat menyaksikan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk itulah dia video pengenalan LPS Research Digest dan tanpa berlama-lama kita akan segera melaunching untuk LPS Research Digest. Untuk itu saya ingin mengundang kepada yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kami undang kembali Pak untuk hadir ke atas panggung. Mengundang juga Bapak Herman Saherudin, and I would like to invite Professor George Anwar to join with us on the stage to do a launching for LPS Research Digest. Oke, please be prepared. Oke, karena bersiap-siap untuk meletakkan ya. Nanti we will counting down from 3 to 1 before you press the button. Oke, we will counting down together. Kita akan berhitung bersama-sama ya. Kita akan mulai dari hitungan mundur. Oke, hadap ke sini dulu. Oke, please turn forward first before we want to take a photo. Boleh berbalik dulu. Oke, silakan. Yes. We will counting down from 3, 2, 1. Silakan menyaksikan di kanan dan kiri. Please. Research Digest Lembaga Penjamin Simpanan dapat diakses melalui lps.go.id pada menu publikasi submenu riset. Lalu pilih periode Research Digest yang diinginkan. Research Digest mengulas perkembangan makroekonomi global dan domestik, isu tematik yang sedang terjadi, riset mengenai penjaminan simpanan, resolusi bank, penjaminan polis asuransi, dan bidang lainnya terkait LPS,
serta informasi menarik lain seperti charts of demand. Dengan Research Digest, LPS turut memberikan sumber informasi terkait perkembangan data dan isu-isu makroekonomi terkini. Baiklah, dengan demikian LPS Research Digest telah resmi kita launching bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dan mohon Bapak Purbaya, please stay on the stage. Okay, we want to take a photo together first. Okay, we want to take a photo. Bapak Purbaya, Professor George, Bapak Herman, we want to take a photo once again with the background of launching LPS Research Digest. Okay, 1, 2, 3. Okay, the second pose, you can use L. Show L. Okay, with L pose. The brightest smile. Okay, 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Thank you so much, thank you so much. Terima kasih Bapak Purbaya, Bapak Herman, and thank you so much Professor George Anwar. You may return to your seat, but Pak Herman tetap stay di atas panggung. Pak Herman, luar biasa sekali, kita sudah melewati sampai launching dari LPS Research Digest dan kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah seru lagi. Sesi ini adalah Fireside Chat Research, di mana ini sudah kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa ya Pak Herman, akan berbincang-bincang bersama dengan Profesor Irwan Trinugroho yang akan langsung dipandu oleh Bapak Herman. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Baik, saya izin duduk ya. Baik, oke. Yang kami hormati Pak Purbaya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba lihat ke dalam ya, apa itu Research Digest. Jadi ini ada yang spesial buat kami di LPS karena kita menambahkan satu lagi kontribusi LPS buat masyarakat Indonesia, terutama konsumsi untuk teman-teman di akademika dan juga mungkin di industri ya gitu. Barangkali untuk ada beberapa informasi yang bisa kita share dari LPS. Jadi salah satu terbitan kita, among others gitu, kita namakan Research Digest ya. Nah, Research Digest ini apa? Tadi sudah dijelaskan lewat video bahwa ini adalah salah satu terbitan LPS yang berbagai informasi ada di dalamnya. Mulai dari ulasan mengenai makroekonomi global, domestik, kemudian ada hasil survei juga. Terus kemudian hal-hal lain termasuk ulasan mengenai paper-paper terkait fungsi dan tugas LPS, termasuk beberapa chart yang mungkin menarik untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial ya dari Solo. Beliau adalah Profesor Irwan Trinugroho, saat ini menjabat PLT Wakil Rektor Universitas 11 Maret. Beliau ini telah menerima berbagai penghargaan di bidang akademik ya. Salah satunya dari National Academic Leader 2002, Social Science and Humanities awarded by Ministry of Education, Culture and Research and Technology. Beliau ini juga sebelumnya juga memimpin tim riset yang mendapatkan grant ya waktu itu dari Euro Parliament ya, untuk melakukan riset di bidang keuangan bersama teman-teman di UNS. Nah, beliau saat ini juga merupakan chair dalam UNS Task Force Team for World Class University dan juga beliau menjadi sebagai Academic Council Member untuk Global FinTech Institute Singapura. Beliau juga yang menjadi founding fathers dari Banking and FinTech Center di UNS. Nah, berbagai publikasi beliau dapat dicari di Google Scholar ya. Beliau ini adalah salah satu peneliti ekonomi keuangan yang sangat produktif di Indonesia. Banyak terbitan beliau itu terbit di Scopus Q1. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita sambut bersama Profesor Irwan Trinugroho. Selamat datang Prof, terima kasih atas waktunya nih, jauh-jauh dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu diundang karena saya atau karena Solonya, saya nggak tahu ya. Iya. Baik, terima kasih Prof. Ini Prof. Irwan Trinugroho ini termasuk salah satu reviewer dari Call for Papers kita tahun ini dan kita sangat beruntung punya beliau ya, yang bisa memberikan berbagai masukan kepada para peneliti di Indonesia, termasuk yang kemarin sempat berkonsultasi juga pada saat penulisan paper ya dengan beliau. Nah, satu lagi beliau ini juga salah satu akademisi yang pertama kali membaca Research Digest.
Jadi beliau banyak memberikan masukan pada riset digest ini kira-kira kontennya seperti apa, terus kemudian kira-kira informasi apa saja yang bermanfaat untuk dimasukkan ke dalamnya. Terutama nih kita juga ingin berkontribusi tidak hanya kepada di industri kita memberikan informasi, tapi juga kepada sivitas akademika karena kita punya partner melalui MOU dengan berbagai universitas di Indonesia, termasuk dengan UNS, UI, UGM, dan UNER, serta berbagai universitas lainnya termasuk berbagai universitas di Sumatera dan juga di Sulawesi ya. Nah, kira-kira menurut Prof Iwan sekilas bagaimana riset dari sini, Prof? Terima kasih Mas Irman. Mungkin kita berangkat dari sini ya, Undang-Undang P2SK itu, kan kalau kita lihat LPS ini kan menjadi pilar yang penting sekali kan gitu ya, amanat dari Undang-Undang P2SK itu. Jadi satu ya, sekarang punya vote di KSSK, kemudian dapat mandat polis penjaminan, ya kan? Nah, maka itu harus didukung oleh riset yang kuat kan gitu ya, LPS. Nah, saya kira ini bagus apa yang dilakukan oleh LPS ini. Jadi menyediakan berbagai macam data makro, ya, update ekonomi dan seterusnya. Tapi cuman saya mau men-challenge LPS satu hal, Mas Firman ya. Jadi Bank Indonesia mungkin punya flagship ya, indeks keyakinan konsumen misalnya, ya kan? Nah, LPS harus punya sesuatu nih yang bisa ditampilkan di sini dan itu original dari LPS. Gitu. Ya. Saya kira itu yang menjadi salah satu yang saya pengen sekali gitu. Challenge-nya kami adalah LPS harus punya dong produk itu gitu. Misalnya kan IKK itu jadi leading indicator untuk konsumsi kan gitu. Nah, anggaplah LPS itu punya indeks kepercayaan deposan misalnya, ya kan? Dan itu menjadi leading indicator pertumbuhan deposit di subsequent period kan gitu ya. Jadi itu saya kira yang mungkin perlu ditambahkan. Kalau itu bisa diupdate setiap saat dan itu bisa menjadi tools bagi kami misalnya peneliti untuk kemudian bisa melakukan analisis gitu. Ya. Jadi dan itu original dari LPS gitu. Ya. Itu dan saya kira LPS sebenarnya sudah memulai ya, tapi saya nggak tahu kapan itu akan kemudian menjadi robust dan kemudian akan firm menjadi ini loh LPS memperkenalkan indeks depositor trust misalnya kan gitu. Ya. Yeah. Itu Mas Irman yang dari saya. Kemudian satu lagi ya, satu hal lagi itu adalah saya kira penting juga untuk kemudian memberi ruang ya kepada teman-teman ya, tentu saja ya di screening dengan baik ya, untuk kemudian teman-teman dari eksternal itu untuk kemudian bisa memasukkan tulisannya di sini gitu, di riset digestnya LPS gitu ya. Jadi tetapi itu harus sesuatu yang robust ya, yang berkualitas gitu. Nah, entah itu tidak perlu riset yang sifatnya yang besar ya gitu. Jadi itu kemudian bisa dirangkum menjadi satu intisari yang penting ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi dan itu juga akan menunjukkan pada masyarakat industri dan juga bagi mungkin pembaca global ya bahwa Indonesia itu juga punya riset-riset di bidang ekonomi dan keuangan dan juga perbankan yang bagus kan gitu ya kira-kira. Ya, itu mungkin Mas Irman beberapa hal. Kalau yang lainnya saya setuju semua dengan apa yang ditampilkan di sini. Ya, saya kira bagus sekali dan ini akan menjadi tambahan material bagi kami juga seorang pengajar ya untuk kemudian bisa diskusi dengan mahasiswa menjadi tools kami untuk kemudian learning proses dengan mahasiswa. Itu Mas Irman. Terima kasih Prof Iwan. Exactly tadi menyambung Prof Iwan ya memang. Di sini Prof Irwan kita sudah ada tadi seperti disebutkan di depan ada survei konsumen dan perekonomian. Di situ sebenarnya kita juga mengembangkan indeks ya yang di sini bisa dilihat di halaman 5. Ini salah satu indeks yang nanti mungkin ke depan juga akan bisa ditambahkan gitu ya. Seperti tadi mungkin berbagai informasi bisa kita tambahkan di sana. Ini juga ada salah satu indeks yang bisa dipakai sebagai salah satu leading indicators ya untuk bagaimana perekonomian Indonesia domestik itu bisa ke depan arahnya seperti apa. Nah, ini mungkin bisa mulai dilihat gitu ya bagi rekan-rekan semuanya gitu. Datanya juga ada di sini. Jadi exactly tadi melalui survei yang disebutkan Prof Irwan. Lalu ke depan juga barangkali masukan-masukan seperti tadi mengenai deposan segala macam juga akan kita gali ya. Saya pikir ini masukan yang bagus sekali. Tapi sekalian juga dalam terbitan yang pertama ini mungkin sudah bisa di-download di dalam website kami ya www.lps.id. Kita juga sudah punya tadi salah satu indeks yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi ya gitu bagi kita semua untuk melihat kira-kira arah ekonomi Indonesia ke depan seperti apa ya. Kemudian tadi menyambung Prof Irwan juga mengenai riset-riset mengenai penjaminan simpanan. Nah, nanti coba kita masuk ke belakang. Di belakang juga kita selalu ada
di dalam Research Digest ini mungkin beda dengan terbitan lainnya, kita ada ulasan paper ya. Kita akan pilih paper-paper yang terkait dengan penjaminan simpanan terutama ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada paper-paper lain, misalnya seperti tadi paper di bidang teknologi yang menarik, kita ulas di sini juga. Ini salah satu contoh paper yang very timely, tahun 2023 ditulisnya, meskipun masih working paper, tapi ini menurut kami kualitinya cukup oke dan menarik untuk dibaca. Ya, jadi it will save your time, ya, terutama Bapak Ibu akademisi gitu, untuk melihat bagaimana sih perkembangan literatur di bidang penjaminan simpanan dan penjaminan polis asuransi ke depannya gitu ya. Itu diulas juga di new paper highlight di sini. Jadi nanti karya Bapak Ibu semuanya di dalam call for research ini, nanti yang kualitasnya bagus dan mungkin dari pemenang nanti ya, itu bisa kita tampilkan di sini juga. Tentu saja penampilan paper di sini tidak mengurangi hak Bapak Ibu penulis gitu ya, karena kita selalu atribusikan penulisnya di sini, Anda bisa download di sini dan segala macamnya. Jadi tidak menutup ini sebagai publikasi. Jadi ini mirip seperti Bapak Ibu lihat gitu di SSRN atau di website-website yang men-share mengenai working papers. Jadi ini tidak publikasi yang mengikat gitu ya. Tapi semata-mata hanya ditujukan untuk tujuan non-profit dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat ya mengenai new paper highlight. Nah, kemudian selain itu juga kita juga punya beberapa rubrik yang menarik, misalnya myth or fact gitu ya. Kita punya misalnya apakah pertumbuhan ekonomi itu selalu bergerak lurus dengan kebahagiaan, atau apakah uang itu juga semakin banyak uang kita semakin bahagia. Nah, itu kita coba lihat di sini ada artikel yang menarik gitu ya, untuk kita lihat apakah this is true gitu, myth or fact, kita juga sajikan seperti itu. Jadi terbitan-terbitan ini harapannya dapat memantik kita untuk menelaah gitu ya, kira-kira oh ternyata this is very interesting. Dan juga kita juga punya berbagai misalnya chart-chart yang menarik yang mungkin barangkali ada di berbagai data. Kita juga bisa kita tampilkan di sini adalah chart of demand-nya. Ini adalah kira-kira chart-chart yang menarik untuk kita apa sih? Nah, ini ada di sini juga semuanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana isinya, monggo silakan di-download ya di www.lps.go.id. Oke, nah Prof Irwan, kira-kira kalau misalnya teman-teman akademisi nih gitu ya, kalau misalnya kan biasanya yang sering menulis di koran itu kan ekonom di industri ya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ekonom di akademisi itu menulis gitu ya, maksudnya artikel umum gitu, kira-kira kalau disediakan wadah di yang seperti ini, kira-kira akan tertarik nggak, Prof? Oh, saya kira akan tertarik sekali, dan apalagi kan itu dipublish di Research Digest-nya LPS gitu kan. Itu bagi saya itu kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang prestis gitu ya. Jadi maksudnya seleksi yang rigor, jadi hanya pandangan atau perspektif yang sangat bagus saja yang bisa masuk ke situ. Jadi artinya itu nanti akan menjadi suatu outlet yang prestisius bagi teman-teman akademisi gitu ya. Jadi saya kira saya setuju sekali dengan itu, dan tidak perlu insentif moneter sebenarnya Mas Irman, karena lembaga LPS-nya itu sendiri sudah tinggi kan. Jadi kalau orang bisa publish di situ ya kan, itu akan membantu juga meningkatkan prestisnya si akademisi tersebut gitu ya. Dan satu hal lagi juga bahwa ya frankly speaking ya, kita harus bilang bahwa LPS ini butuh pengenalan di banyak aspek kan gitu ya Mas Irman ya, karena masih banyak even masyarakat yang educated pun ada yang masih belum paham mengenai LPS kan gitu ya. Jadi saya kira selain di websitenya LPS itu adalah bagaimana kemudian agar Research Digest ini juga bisa didiseminasikan ke berbagai ruang publik kan gitu ya. Jadi entah itu menggunakan saya nggak tahu ya, menggunakan blasting email, entah itu menggunakan berbagai macam channel ya, untuk kemudian agar ini bisa dibaca oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi itu salah satu juga cara untuk kemudian meningkatkan awareness orang ya, mereka terhadap LPS, apalagi sekarang fungsinya LPS setelah Undang-Undang P2SK menjadi sangat signifikan kan gitu ya. Itu Mas Irwan ya. Baik, terima kasih Prof Irwan. Nah, itu menarik sekali Prof. Kemudian satu lagi mungkin barangkali ini juga untuk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, tadi kan kira-kira akademisi kan saat ini kita pernah dengar ya bahwa akademisi itu kan nulis selalu ngejar jurnal segala macam gitu ya. Nah, salah satu wadah untuk mengisi latihan untuk menulis, tapi juga akan mendapatkan exposure yang cukup besar gitu ya. Itu adalah dengan menulis di Research Digest di sini. Gitu. Dan satu lagi barangkali yang bisa kita lihat gitu adalah bahwa
mungkin dalam beberapa tahun lalu kita selalu dengar bahwa literasi keuangan di Indonesia kan masih relatif perlu ditingkatkan ya gitu. Nah ini Riset Digest ini harapan kami juga bisa kita isi bersama-sama ya, tidak hanya dari LPS tapi ke depan kita mengundang semuanya baik dari sivitas akademika maupun masyarakat ya untuk barangkali memberikan saran-saran kepada kami apa kira-kira yang bisa dimasukkan di sini. Termasuk tadi yang sekarang kepikiran adalah literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu biasanya kan kita ukur dengan survei mengenai misalnya katakanlah apakah masyarakat tahu bahwa uang kalau tidak diapa-apakan disimpan saja di rumah itu tidak produktif. Nah itu kan salah satu pertanyaan dalam literasi keuangan ya. Nah kalau kita simpan di bank kemudian mendapatkan imbal hasil entah itu bunga atau bagi hasil kalau untuk yang produk syariah, nah itu kan lebih produktif gitu ya. Karena masih banyak di sana kalau kita dari hasil survei kita yang ke daerah gitu juga tidak sedikit masyarakat yang masih mereka enggan gitu menyimpan di bank gitu ya. Nah oleh sebab itu perlu terus sarana-sarana untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa jangan khawatir, mari kita menggunakan sumber daya kita termasuk uang itu dengan produktif, salah satunya dengan menyimpan di bank, dan menyimpan di bank aman karena dijamin LPS. Ke depan juga kita perlu mengedukasi masyarakat mengenai asuransi, karena kita sadar bahwa menjual produk asuransi itu tidak mudah, karena kesadaran masyarakat perlunya produk asuransi itu barangkali masih relatif terbatas. Oleh sebab itu kan, padahal dulu pernah ada anekdot nih Prof, waktu saya kuliah gitu ya, salah satu dosen asuransi saya, itu memberikan kalau Anda sayang kepada calon pasangan Anda gitu ya ke depan harus dibelikan asuransi. Kenapa? Karena pada saat cinta itu adalah hidup dan mati ya. Pada saat kita sudah nggak ada, nah pasangan kita perlu mendapatkan kepastian bahwa bisa melanjutkan hidup dan keturunan kita ke depannya. Nah tapi sense seperti itu mungkin barangkali untuk di masyarakat Indonesia masih perlu dibangkitkan, karena mungkin kenapa saya perlu asuransi, kan saya bisa numpang hidup dengan saudara misalnya, dengan orang tua, atau mungkin kenapa saya perlu produk asuransi, toh hidup mati ada di tangan Tuhan, nah misalnya kayak gitu-gitu. Nah artinya ini yang kita perlu bangkitkan sama-sama, kita tingkatkan literasi masyarakat ya. Jadi tulisan-tulisan seperti peningkatan literasi terhadap produk keuangan, baik produk perbankan maupun inti spesial adalah insurance dan mungkin produk-produk lainnya perlu kita muat ya. Dan sekali lagi kami menginvite terutama teman-teman sivitas akademika untuk menyumbangkan tulisannya dan pikirannya Prof gitu. Mungkin barangkali nanti if Prof Irwandri tidak keberatan, boleh kami undang untuk menjadi salah satu invited writer di rubrik kita berikutnya. Oke, saya pikir itu dari kami. Mungkin barangkali karena masih ada waktu, kita bisa membuka pertanyaan ke floor ya, mungkin satu atau dua karena kita punya keterbatasan waktu sebelum kita umumkan pemenang yang kita tunggu-tunggu hari ini. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya Pak, siap. Karena nggak ada pertanyaan, saya ingin buat rame nih. Tadi pertanyaan Pak Iwan itu relevan sekali. LPS harus mempunyai satu yang produk LPS, spesifik LPS yang bisa menjadi panutan orang untuk melihat ekonomi ke depan. Kan mukanya Anda sudah punya, kenapa nggak ada keluarkan? Sudah Pak. Jadi satu, Pak Iwan, Anda sebut tadi consumer confidence ya. Itu bukan punya BI asalnya, itu punya saya waktu saya riset di situ dulu. Nah, BI belajar ya, ini saya bikin, tapi merasa modalnya nggak kuat, jatuh. Surveinya hilang, ini consumer confidence dari BPS. Kita sekarang punya juga survei sejenis, dari situ kita buat juga, karena surveinya sejenis sama, kita buat juga kepercayaan konsumen. Ada juga nanti akan dikeluarkan. Saya nggak tahu, harusnya keluarkan sekarang, dikeluarkan kapan itu? Udah ada Pak, nanti bagian dari Riset Digest ini untuk yang konsumen, tapi ke depan kita akan nanti tambahkan di situ lagi. juga kita, itu kalau BI kan dikontakkan ke orang kita sendiri semua daerah. Bukan by phone atau itu face to face interview. Itu kadang-kadang juga kita iseng ditumpangin pertanyaan politik. Selalu akurat. Pengalaman saya dalam 4 pemilu terakhir nggak pernah meleset. Di situ juga nanti ada dibuatkan indeks kepercayaan perbankan ya, Pak, itu. Apa namanya indeksnya yang kepercayaan perbankan? Iya Pak, yang kepercayaan deposan Pak, tapi deposan. Sudah masih dibuat, belum dikeluarkan, kenapa nggak dikeluarin sekarang? Saya agak bingung kayaknya. masih under study Pak gitu. Kita perlu Anda meragukan saya. Tidak Pak. Biar nanti penasaran Pak. Biar
masyarakat Kenapa audiens saya semakin mau jadi study penasaran. lagi? Agar semakin penasaran, Pak. Ada lagi nanti di situ, dari itu bisa keluar indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu selama berapa puluh tahun terakhir kita pakai untuk melihat berapa senang sih masyarakatnya ke pemerintah. Pada satu titik kita pakai untuk menentukan atau memberi advice ke pemerintah kapan pemerintah boleh melakukan kebijakan yang tidak populer, kapan yang populer. Karena kalau indeks berada di bawah level tertentu, kalau dia melakukan kebijakan tidak populer, dia pasti jatuh. Itu sudah dipakai di zaman Pak SBY, Pak Jokowi juga sempat pakai. Jadi kita punya itu Mas. Nanti Pak Herman tolong dipromosikan dengan baik itu supaya kita nggak malu-maluin amat. Ditanya barangnya apa, nggak punya kita taunya. Ada Pak tadi, Pak. Itu aja dari saya. Sudah ada, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi sudah ada satu, Pak. Yang lain kita keluarkan bertahap biar pada penasaran. Strategi marketing, Pak. Baik, terima kasih Pak Purbaya. Dari floor ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Marjana dari Asbisindo. Saya kira itu menarik sekali dan selamat ini dirilisnya Research Digest dari LPS. Saya sudah download ini dan saya beberapa baca, paling tidak saya sudah baca daftar isinya. Nah dari sini mungkin usul aja sedikit bisa ditambahkan artikel atau informasi terkait dengan industri syariah. Siap. Karena ini Very saya kira tidak cuma keuangan ya, tapi secara keseluruhan. Tapi mungkin kalau keuangan dulu juga nggak apa-apa. Saya kira supaya lebih memperkaya karena industri keuangan adalah salah satu stakeholder daripada LPS. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak masukannya Pak. Nah ini menarik sekali ya informasinya bahwa LPS dalam menjalankan fungsinya punya dua fatwa terkait ya. Yang pertama fatwa 118 tentang penerapan prinsip syariah dalam penjaminan simpanan. Nah itu menjadi dasar kita untuk misalnya memisahkan antara premi yang dikolek dari bank syariah dan konvensional. Kemudian ada satu lagi adalah fatwa 130 tentang penerapan prinsip syariah dalam resolusi bank gitu. Nah, waktu kita bicara dengan PIC negara lain, baru Indonesia yang punya fatwa. Even di Malaysia mereka tidak ada fatwa yang mengikat ya mengenai penerapan prinsip syariah untuk penjaminan simpanan dan resolusi bank. So I think saya setuju Pak, itu menarik sekali. Nanti kita akan coba diskusikan dengan teman-teman di dalam bagaimana untuk bisa kita berikan informasi salah satunya tentang perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. I think that's very interesting. Terima kasih Pak. Baik. Yes, monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, selamat atas peluncuran Research Digest. Perkenalkan, saya Heksa dari Indonesia Financial Group. Saya kira dengan skop LPS yang diperluas, yang nantinya juga akan mengcover sebagai lembaga penjamin polis. Challenge yang terbesar adalah bagaimana kita meningkatkan literasi. Ternyata tidak hanya literasi kepada masyarakat, tetapi juga literasi kepada pelaku industri. Di IFG kami juga mempunyai satu unit research namanya IFG Progress yang banyak melakukan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, dan kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi termasuk UNS. Jadi kami ada agenda visit kampus gitu ya. Barangkali nanti kita bisa bekerja sama antara LPS dengan IFG. Barangkali apa kajian yang dilakukan IFG bisa dimuat di Research Digest ini sebagai kontributor. Sebaliknya apa yang ada di LPS bisa kami akses juga, karena memang misi IFG sebagai holding di perasuransian dan penjaminan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki atau menyelamatkan perusahaan bermasalah, khususnya asuransi. Yang kedua adalah memperbaiki praktek-praktek best practice di industri, termasuk memperbaiki paradigma masyarakat. Yang ketiga adalah pengembangan industri asuransi sendiri di Indonesia. Jadi ini sangat membutuhkan kajian-kajian akademis juga, dan bagaimana kita mengkomunikasikan ini kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai persepsi yang betul tentang asuransi, khususnya dari produk yang dijual
menjadi produk yang dibeli. Dari paradigma investasi menjadi proteksi. Itu masih yang akan kita galakkan selama ini. Jadi Pak Purbaya, barangkali ke depan kita banyak berdiskusi dan bagaimana kita bisa saling kolaborasi untuk kajian-kajian dan riset ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Hiksana atas masukannya Pak. Kami terhormat sekali Bapak berkenan untuk hadir nih hari ini. Dan saya pikir tadi well taken Pak, kita dengan senang hati nanti kita coba kolaborasi tidak hanya dengan universitas tapi juga dengan riset-riset lembaga ya, termasuk tadi dengan IFG Progress. Saya pikir itu akan sangat bisa memberikan efek yang sinergis ya Pak ya, untuk bersama-sama kita tingkatkan literasi masyarakat mengenai industri keuangan, khususnya in that context is asuransi ya Pak. Saya pikir saya setuju sekali, saya pikir ini bisa kami follow up gitu ya, dan terima kasih sekali lagi Pak atas masukannya, dan semoga karya kami ini bisa memberikan tambahan informasi lah, terutama bagi masyarakat gitu ya, mengenai bahwa mari kita dorong industri keuangan di Indonesia, jangan takut berinvestasi tapi smart lah berinvestasi, baik itu menyimpan di bank atau tadi ya membeli produk asuransi proteksi gitu ya, tidak hanya untuk rent seeking gitu, mencari investasi sehingga kita melupakan bahwa kita membeli produk asuransi itu sebenarnya adalah proteksinya yang paling penting untuk kita ya tadi. Jadi ini saya pikir very good note untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Mungkin karena waktunya sudah diperingatkan oleh panitia tadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof Irwan tadi masukannya. Tadi insya Allah di next berikutnya boleh ya Prof, jadi inviting ya, writer di tempat kami. Nanti kami nulis dengan Pak Dekan Mas Wahyu tentang Siap. tadi ya yang jadi isunya adalah itu, apakah culture itu constraining insurance atau enggak gitu. It's very interesting. Mas Wahyu punya datanya banyak gitu. Siap. Dan untuk berikutnya insya Allah kita akan reach out ke Bapak Ibu semua, termasuk tadi ke IFG Progress, saya pikir itu baik sekali. Dan teman-teman Bapak Ibu terutama dari akademisi ya, kita inviting all of you untuk bisa cek website LPS, kemudian kalau ada pertanyaan, masukan, saran silahkan shoot us email gitu ya, atau masuk ke dalam chat untuk bisa memberikan masukan kepada kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Prof Irwan Trinugroho, mari kepada Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Herman, thank you so much, and thank you so much Profesor Irwan Trinugroho. Dan oke, baik Profesor Irwan, kami persilakan untuk kembali ke atas panggung. Baik Profesor Irwan dan juga Pak Herman. Karena kita akan ada sesi plakat Bapak. Pemberian plakat, terima kasih banyak untuk sesi Fireside Chat Research Digest yang telah dilakukan bersama dengan Pak Herman dan juga Profesor Irwan Trinugroho. Baik, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Boleh pakai L-nya Pak, L pose-nya. Oke. 1, 2, 3. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk itulah dia sesi Fireside Chat Research Digest bersama dengan Profesor Irwan dan juga Bapak Herman Saherudin. Luar biasa sekali, tadi sudah kita launching, sudah juga kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa, keynote speech, dan juga dari speaker-speaker kita yang luar biasa. Kita akan masuk ke momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasti banyak sekali di sini sudah menunggu-nunggu karena hadiahnya juga luar biasa, namun effortnya juga luar biasa. Jadi akan ada hanya akan ada 6 saja tim yang menjadi pemenang di juara sayembara riset LPS Call for Research 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengar dan menyaksikan langsung siapakah yang menjadi juara di LPS Call for Research 2023. Kira-kira siapa? Saya mungkin boleh lihat siapa yang sudah mengikuti di sini. Call for Research, boleh saya lihat pesertanya mana tangannya, boleh diacungkan tangannya karena yang ngacungin tangan jangan-jangan juara. Amin ya. Oke, luar biasa sekali sudah hadir, pasti sudah juga bergabung secara online bersama dengan kita. Tapi sekali lagi hanya akan ada 6 terbaik di mana akan dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yaitu di kategori pertama adalah subtema khusus.
Baik, di kategori sayembara riset subtema khusus akan hanya ada 3 terbaik dari tim-tim yang sudah diseleksi dengan luar biasa oleh para juri. Sulit katanya ya Pak menyeleksinya ya. Oke, kita akan mulai dari juara berapa dulu kira-kira Bapak Ibu? Mulai dari juara berapa? Mau juara mana? Juara berapa dulu? Juara 3. Jadi juara mana? Juara 1 jangan kita simpan dulu ya. Save the best for the last. Oke, juara, kita mulai dari juara 2 mungkin ya. Biar deg-degan siapa juara 1 atau juara 3. Biar semuanya duga-duga menduga ya. Oke ya, kita akan mulai dari juara 2 terlebih dahulu. Siap? Kira-kira siapa yang akan menjadi juara 2? Sudah siap? Baik. Dan juara 2 untuk kategori subtema khusus kami ucapkan selamat kepada Yay, The Jewel of Vienna dengan judul Dampak dan Risiko Digitalisasi Bank di Indonesia dari Universitas Indonesia. Boleh diangkat tangannya di mana? Wow, selamat. Nanti kita akan sebutkan juara 1 dan juara 3 baru kami persilakan ke depan ya. Sudah ada juara 2. Makin deg-degan lagi ya. Siapakah yang akan menempati 2 posisi terakhir ya di kategori sayembara riset subtema khusus? Biar deg-degan juara 3 dulu deh ya. Juara 3 ya. Kita akan masuk ke pemenang di juara 3 subtema khusus. Selamat kepada Dr. Siti Saadah dengan judul Konglomerasi Perbankan dan Potensi Risiko Sistemik, Studi Kasus pada Perusahaan Keuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Di manakah Ibu Siti? Oh, luar biasa sudah hadir di sini. Oke. Posisi terakhir, juara utama dengan penelitian, berarti ini adalah penelitian terbaik dari yang terbaik ya di kategori subtema khusus. Siapa kira-kira? Atau kita sebut nama penelitiannya dulu atau kita langsung saja? Sudah bersiap? Bersiap? Untuk pemenang utama, juara utama di kategori subtema khusus jatuh kepada Proteksi Pratama dengan judul Desain Premi Penjaminan Polis Asuransi dan Pengambilan Risiko Perusahaan Asuransi, suatu analisis berdasarkan model counting and claim dari KKA, IGD, Ekasa Remaja dan juga rekan. Di manakah juara utama kita? Selamat sekali lagi dan kami undang ketiga juara untuk hadir ke atas panggung untuk kategori subtema khusus. Langsung hadir ke atas panggung, kami persilahkan. Luar biasa, ini pasti prosesnya panjang ya, melakukan penelitian sampai memberikan hasil sampai saat ini. Seluruh perwakilan kami undang. Baik. Oke, dan untuk itu saya dengan hormat mengundang Bapak Purbaya Yudi Sadewa untuk berkenan naik Bapak ke atas panggung dan juga menyerahkan hadiah Bapak Purbaya kepada pemenang di kategori subtema khusus. Di juara 3 diberikan hadiah senilai 30 juta rupiah. Proses yang panjang, tidak mudah. Melakukan penelitian yang semoga bisa diaplikasikan pastinya. Luar biasa sekali. Dan di juara 2 diberikan hadiah senilai. Belum kelihatan ya, kayaknya nolnya banyak nih. Oke, 40 juta rupiah. Dan juara 1 diberikan hadiah 50 juta rupiah. Kita berfoto bersama Bapak Purbaya dengan para pemenang. Juara 1, 2, dan 3. Melalui proses yang luar biasa untuk melakukan penelitian. Boleh dengan gaya L mungkin. Pose L-nya, senyum yang terbaik.
Wow. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Dipersilakan untuk kembali. Jangan deg-degan ya, karena nanti kalian kalau menang, Bapak Ibu yang menang juga akan punya tanggung jawab lebih lagi ya. Karena akan ada sesi-sesi luar biasa, itu adalah sesi presentasi nanti ya. Tidak hanya sampai mendapat hadiah, ada lagi sesi presentasi. Oke, kita akan masuk lagi. Tadi kita sudah menemukan 3 terbaik di kategori subtema khusus ya. Sekarang kita akan masuk untuk mencari juara di subtema umum. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa? Hanya 3 terbaik, hanya 3 saja. 3 terakhir berarti ya Bapak Ibu. Kita akan mulai lagi dari juara 2. Biar Bapak Ibu bisa menduga-duga siapakah juara 1 dan juga juara 3-nya. Kita akan mulai di juara kedua, kategori pemenang sayembara riset. Subtema umum, jatuh kepada Bapak Asnofri Kurniawan dengan judul Perbankan Syariah Pasca Pandemi COVID-19. Apakah masih memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis dari Institut Teknologi 10 November di mana Bapak? Luar biasa sekali di juara 2 kita kategori subtema umum. Lagi-lagi tinggal 2 tempat tersedia. 2 penelitian terbaik dari puluhan penelitian yang sudah dinilai oleh juri. Proses yang panjang melahirkan judul penelitian pilihan para dewan juri. Kita akan masuk ke juara 3. Untuk kategori pemenang sayembara riset subtema umum. Pemenangnya adalah Equilibrium. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dengan judul Peran Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital dalam Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung di manakah? Luar biasa, selamat sekali lagi di juara 3 kita. Berarti tinggal 1 lagi. 1 judul penelitian yang berhasil merebut hati dewan juri. 1 judul penelitian terbaik ini sudah benar-benar disaring dari puluhan penelitian secara acak tanpa melihat siapakah tim yang membuatnya. Langsung saja, juara pertama, juara utama di subtema umum jatuh kepada selamat kepada R-Square Research Consulting dengan judul penelitian Determinasi Pembiayaan bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia, implikasi kebijakan pasca COVID-19. Di manakah juara utama kita di subtema umum? Bergabung secara online maupun offline, luar biasa sekali. Dan untuk itu kami ingin mengundang untuk seluruh perwakilan dan seluruh juara subtema umum, kami undang untuk hadir ke atas panggung. Kami persilakan. Di subtema umum ini, jadi benar-benar hanya ada 6 saja. Luar biasa sekali. Oke, untuk itu saya dengan hormat juga ingin mengundang Bapak Herman Sairudin untuk berkenan naik ke atas panggung dan juga menyerahkan hadiah kepada para juara. Juara 3 mendapatkan 20 juta rupiah di kategori subtema umum. Dan di juara 2 mendapatkan 30 juta rupiah. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Dan di juara pertama, jauh dari Aceh, luar biasa. Berarti ini benar ya, LPS Call for Research 2023 ini benar-benar bisa diikuti dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Terbukti ya, pemenangnya dari wilayah Aceh.
Kita berfoto bersama ya dengan Pak Herman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh kita pose L-nya dulu? L pose. Boleh? L seperti ini. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk itulah dia pemenang dari subtema umum dan juga subtema khusus. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu, kiranya judul penelitiannya dapat memberikan manfaat untuk diri dan juga sekitar. Baik, tidak hanya juara di subtema umum dan juga subtema khusus. Kita memiliki juga juara favorit yang kami bagi dari wilayah ujung Indonesia, ujung barat sampai ujung timur nih. Ya, jadi ini benar-benar sangat rata, ada dari ujung timur sampai ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kita akan mulai dari wilayah Jawa, Bali dan wilayah Sumatera untuk juara favorit dari LPS Research 2023. Kami ucapkan selamat kepada dari wilayah Jawa, Bali, selamat kepada The Dessert Roses dan juga Go Digital. The Dessert Roses dari Presiden University dan juga Go Digital dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kita beralih ke wilayah Sumatera. Kami ucapkan selamat kepada tim Oke dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di manakah? Ada juga dari STEBI Lampung, dari Asia University. Kami persilakan langsung untuk perwakilan juara dari wilayah Jawa, Bali dan wilayah Sumatera untuk hadir ke atas panggung yang hadir di sini. Kami undang dan kami persilakan untuk hadir ke atas panggung. Dan untuk itu kami juga mempersilakan yang terhormat Bapak Yudi Hasri selaku spesialis riset grup riset LPS untuk berkenan naik ke atas panggung dan juga menyerahkan hadiah kepada pemenang. Di mana juara favorit mendapatkan senilai Rp3.750.000. Baik, Pak Yudi, kita berfoto bersama ya Pak. Gaya formal dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh pose L-nya. Yeay. Juara dari wilayah Sumatera dan wilayah Jawa, Bali. Terima kasih banyak Bapak Yudi, terima kasih banyak untuk para pemenang. Baik, kita akan beranjak melanjutkan untuk juara favorit di wilayah lainnya. Yaitu adalah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Maluku, NTB, NTT, dan Papua. Ini sudah di timur Indonesia ya. Kita akan lihat siapakah yang menjadi juara. Inilah dia. Dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, selama dialektika dari nama peserta Aditya Idris, Maguru dari Universitas Hasanuddin. Luar biasa, selamat. Kita akan masuk ke juara favorit wilayah Maluku, NTB, NTT, dan Papua. Kami ucapkan selamat kepada pemula, namanya pemula ya. Nama timnya pemula dari IAIN Ternate. Selanjutnya Modesta Seranbou dari Universitas San Pedro.
Dan untuk itu kami ingin mengundang untuk juara favorit dari wilayah Maluku, NTB, NTT, Papua dan juga wilayah Kalimantan, Sulawesi untuk hadir ke atas panggung untuk menerima hadiah. Boleh dong kasih tepuk tangannya untuk pemenang juara favorit kita. Berarti ini benar-benar ya LPS Call for Research ini bisa diikuti sampai timur Indonesia. Dan tidak hanya diikuti oleh instansi atau universitas, bahkan yang memenangkan ada pribadi ya, atau perorangan. Melakukan penelitian yang diharapkan bisa memberikan perubahan terbaik. Oke, dan untuk itu saya ingin mengundang Ibu Meiti Sulistika selaku koordinator grup riset LPS untuk hadir ke atas panggung memberikan hadiah. Juara favorit mendapatkan Rp3.750.000. Mengucapkan selamat sekali lagi. Baik, kita berfoto bersama ya Bu. 1. Baik, berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh pose L-nya dulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Untuk itulah dia pemenang subtema umum, subtema khusus, juara favorit dari seluruh wilayah di Indonesia. Selamat dan terima kasih sekali lagi. Dari puluhan judul penelitian telah kita temukan 6 terbaik di mana mereka tidak hanya akan menjadi yang terbaik namun akan memberikan presentasinya untuk kita semua pada hari ini. Namun sebelum kita akan masuk ke sesi presentasi dari pemenang-pemenang tadi, kita akan sejenak memasuki waktu ishoma di mana saya informasikan untuk Bapak Ibu yang mau melakukan sholat bisa menuju ke musolah yang ada di lantai B2. Jadi bisa langsung saja ke lift, liftnya itu yang searah dengan Miraya Aset ya. Miraya itu searah dengan Miraya Aset ada lift, jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke B2. Dan bisa menikmati makan siang, kami juga mengingatkan bahwa sesi selanjutnya akan dimulai pukul 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Bagi hadirin yang juga mengikuti acara ini secara online, tidak perlu live Zoom ya karena acara akan dilanjutkan jam 1 siang. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.
Selamat siang dan selamat datang kembali di LPS Research Fair 2023. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Wah, semangatnya masih benar-benar luar biasa ya. Walaupun di jam siang sudah selesai makan siang, sudah isoma, tapi saya masih bisa lihat semangatnya. Karena yang di sini ini sudah mengikuti dan melakukan atau memberikan judul penelitiannya untuk ya diadu dengan judul-judul lainnya. Jadi semua pasti bersemangat, tadi sudah ada yang menang juga. Dan tidak hanya memenangkan ya, untuk sayembara riset kali ini di subtema khusus dan juga subtema umum, tapi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian akan dapat kesempatan untuk mempresentasikan judul penelitiannya. Di mana tadi kita sudah lihat ada 3 juara di subtema umum, mana? Boleh diangkat tangannya? Wah, tepuk tangan sekali lagi dong buat yang di subtema umum. Udah ketemu juga pemenang di juara subtema khusus, di manakah? Tepuk tangannya juga boleh dong. Nah, spesial karena tidak hanya dapat hadiah ya, tapi mendapatkan tanggung jawab juga jadinya harus menjelaskan selama 20 menit ya penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Di mana akan ada 3 dari subtema umum dan 3 dari subtema khusus. Masing-masing kami berikan waktu 20 menit ya untuk memberikan presentasinya. Sudah siap? Sudah siap dari subtema, kita akan mulai dari subtema khusus dulu. Mana nih subtema khusus? Sudah siap? Sudah? Yakin? Karena semoga ya, ini bahkan judul penelitian semoga bisa memberikan dampak yang terbaik ya untuk diri sendiri, untuk sekitar bahkan ya. Kita akan mulai untuk pemaparan yang pertama, presentasi yang pertama dari Dr. Siti Saada dari Universitas Katolik Atmajaya dengan judul penelitian Konglomerasi Perbankan dan Potensi Risiko Sistemik, Studi Kasus pada Perusahaan Keuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu kami persilakan. Boleh kita kasih tepuk tangannya dong yang meriah, menyemangati nih. Jadi dari timnya ya, tim Ibu Dr. Siti Saada ya, kami persilakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya atas pemaparan dari kami, tim Dr. Siti Saada, dan juga ada tim kami, Ibu Teresia Angelia, dan juga saya, Fikri Cipermana. Sebelumnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan tentunya rasa hormat kepada Bapak Ibu Dewan Komisioner, Bapak Ibu Dewan Direktur, dan juga tentunya manajemen, dan juga perangkat dari LPS, dan tentunya selamat kepada Bapak Ibu yang menjadi pemenang di LPS Call for Research 2023 ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu mungkin kami mulai judul penelitian kami dengan judul Konglomerasi Perbankan dan Potensi Risiko Sistemik Studi Kasus pada Perusahaan Keuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan karena ini kita bicara tentang bursa efek, bicara tentang saham, tentunya kita harus bicara tentang disclaimer on terlebih dahulu. Di mana pandangan dan atau analisis dalam penelitian ini adalah milik penulis dan tidak merepresentasikan pandangan dan atau analisis dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbaharui setelah memperoleh masukan dan saran dari peneliti lain dan atau reviewer jurnal ilmiah. Dari latar belakang kami memperlihatkan di sini bahwa setidaknya dari 10 atau 10 market cap terbesar di Indonesia itu 4-nya adalah dari perbankan. Di sini ada BCA, kita tahu sebagai market cap terbesar per 30 Desember 2022 dan per hari ini juga, di mana market cap mereka sebesar 1043,46 triliun US dollar atau 10,98% dari total IHSG, diikuti oleh BBRI, dan juga ada Bank Mandiri di posisi keempat, ada Bank Negara Indonesia di posisi ke-9. Dan secara keseluruhan, IDX sektor finansial itu memiliki market cap sebesar 3.390,44 triliun rupiah atau setara dengan 23,55% dari PDB atas dasar harga berlaku di tahun 2022. Walaupun mungkin perhitungannya akan sedikit berbeda, tapi setidaknya ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, market cap dari bank dan juga sektor finansial di Indonesia sangat mempengaruhi
perilaku dan juga tentunya pergerakan atau volatilitas dari harga saham atau IHSG di Indonesia. Next. Nah, ini bentuk konglomerasi lain dari perbankan di Indonesia, di mana kalau kita tahu, walaupun mungkin konglomerasi tidak hanya terjadi di perbankan, tapi setidaknya banyak konglomerasi yang berasal dari, induknya berasal dari bank. Setidaknya kami di sini memperlihatkan ada 5 konglomerasi, ada konglomerasi dari Bank BRI, mereka punya, ya kalau dari bank only, mungkin kalau kita lihat tadi, dia merupakan bank dengan market cap terbesar kedua, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut secara konsolidasian, mungkin akan lebih besar dari itu. Sehingga hal ini yang mendorong kami untuk melakukan penelitian bahwa resiko konglomerasi itu adalah matters, sesuatu hal yang harus kita tahu agar kita dapat setidaknya mengurangi resiko ataupun mungkin bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut. Selain dari konglomerasi Bank BRI, kita lihat juga konglomerasi Bank Mandiri bahkan lebih besar lagi, apalagi konglomerasi dari beberapa private sector, misalnya dari konglomerasi MNC, walaupun mungkin kalau kita tahu MNC juga tidak hanya di keuangan, di perbankan, tapi juga ada investasi, ada yang Bapak Ibu nonton setiap hari, MNC TV dan seterusnya. Dan juga konglomerasi dari Panin Group yang tidak hanya di sektor perbankan, di listed company juga ada beberapa banyak, bahkan perusahaan-perusahaan lain mereka yang non listed dan juga di sektor real. Next slide please. Nah, di sini kebetulan di Indonesia konglomerasi perbankannya lebih banyak kepada downstream, dan konglomerasi downstream sendiri merupakan konglomerasi yang menjadikan bank untungnya ya di Indonesia, untungnya banknya merupakan yang induknya, dan anak-anaknya merupakan perusahaan-perusahaan yang mengacu pada induknya dengan bidang asuransi, pembiayaan, aktivitas diversifikasi, bisnis keuangan dan seterusnya. Ini sesuai dengan kalau kami mengacu pada POJK nomor 45 POJK 03 tahun 2020, di mana konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Dan ini yang kami jadikan sebagai batasan konglomerasi di penelitian kami ini. Next. Hal lain yang juga kami lihat di sini adalah adanya interconnectedness dan potensi risiko sistemik. Nah, ini yang jadi perhatian utama dari kami, di mana kami melihat bahwa konglomerasi dari downstream dan hubungan kepemilikan dan pengendalian antar usaha, unit usaha, pakai itu perbankan, lembaga keuangan lainnya ataupun juga sektor real, ini memiliki keterhubungan antar institusi atau antar pasar keuangan. Dan ini juga dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, ada dari Bank Indonesia, dari Saadah 2013, 19, 2018, ada dari Lee dan Gills tahun 2015, ada Jan Gebran dan seterusnya. Dan tidak hanya interconnectedness atau berapa banyak, bahkan ada yang dinamakan dengan volatility spillover, ada contagion, ada financial connectedness dan seterusnya. Dan intinya adalah bagaimana satu hal atau gerakan dari suatu emiten atau gerakan dari satu orang yang akan mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini adalah di jasa keuangan. Nah, ini yang kami lihat sebagai hal yang tentunya nantinya berpotensi untuk memberikan contagion effect atau potensi risiko sistemik bagi emiten tersebut atau konglomerasi, dan juga tentunya bagi pasar keuangan secara keseluruhan dan juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan, karena konglomerasi perbankan ini dan keuangan ini memiliki nilai yang cukup besar bagi ekonomi dan juga tentunya di pasar saham ataupun di pasar keuangan di Indonesia. Lebih lanjut kami juga melihat bahwa risiko sistemik yang kami lihat di sini merupakan karena kami melihatnya dari harga saham, jadi risiko sistemik di penelitian kami ini kami bilang sebagai penelitian yang menggabungkan, kalau dalam market kami mengatakannya sebagai penelitian gabungan antara technical analysis dan juga fundamental. Next. Kenapa kami bilang ini gabungan adalah dari technical dan juga fundamental? Karena selama ini penelitian-penelitian terkait dengan konglomerasi perbankan ini lebih relatif kepada penelitian yang merujuk pada kondisi makroekonomi dan juga organisasi industri atau kepada penelitian terkait dengan spesifik dari bank tersebut. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah dengan dunia yang semakin cepat, connectedness yang semakin tinggi,
globalisasi yang makin kuat, tentunya kita nggak bisa menunggu tiba-tiba ada risiko sistemik, baru kita melakukan intervensi atau policy response. Karena setiap hari waktu bergerak, setiap waktu juga ada volatilitas yang terjadi, dan volatilitas yang terbesar dan paling cepat itu terjadi di pasar keuangan. Bentuknya dalam bentuk harga saham, bentuknya dalam bentuk perubahan harga komoditas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kami mencoba mendorong penelitian ini dalam bentuk perubahan volatilitas dalam harga harian dari harga saham di listed company, di perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan grup konglomerasi di saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relatif ke makroekonomi seperti yang dilakukan oleh Sadah 2013-19, Sadah dan Jilia 2018, Lee dan Gilles, Jan Jebran 2015, Bay dan Zhang 2015, Jebran dan Iqbal 2016 ataupun Jebran 2017 yang menunjukkan bahwa memang ada intensitas interaksi antara pasar keuangan yang menyebabkan pergerakan indikator kunci kinerja di suatu pasar dengan mudah dan segera dapat ditransmisikan ke pasar keuangan lain. Ataupun penelitian Sadah 2013 dan Baizang 2015 yang mendapati bahwa transmisi risiko antar pasar keuangan menunjukkan adanya disruptive effect dengan intensitas yang lebih kuat pada periode krisis. Dan yang menarik lagi adalah adanya penelitian dari Diebold dan Yilmaz, dan ini jadi salah satu hal yang kami amati, tiru dan juga modifikasi. Diebold dan Yilmaz ini mendapati adanya volatility spillover di antara 4 pasar saham, di antara 4 pasar di pasar keuangan, saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas. Dan ini yang menjadi background utama kami yang menjadikan kami mendorong adanya kenapa kita nggak coba ada kemungkinan volatility spillover karena adanya harga saham, ada perubahan harga saham. Dan harga sahamnya seperti apa? Karena konglomerasi keuangan di Indonesia yang cukup besar, kami melihat bahwa wah jangan-jangan antar konglomerasi keuangan juga ada hal yang perlu kita lihat. Jangan-jangan itu juga mencerminkan adanya risiko. Jangan-jangan itu juga mencerminkan adanya hal yang bisa kita manfaatkan nantinya. Itu yang jadi salah satu dorongan kami kenapa melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian selama ini lebih didorong karena adanya penelitian dari sisi organisasi industri atau dari spesifik bank. Seperti penelitian dari Hidayat 2016 yang mendapati bahwa konglomerasi keuangan cenderung memiliki performa keuangan yang lebih baik dibanding fokus bank. Atau Supangkat tahun 2020 yang mendapati bahwa konglomerasi keuangan dan kompetisi memiliki efek positif terhadap efisiensi perbankan. Lebih lanjut, mereka juga menemukan bahwa interaksi antara konglomerat keuangan dan kompetisi memiliki efek positif terhadap stabilitas perbankan. Dan juga ini jadi dorongan kami yang memperlihatkan bahwa wah ternyata jangan-jangan ada nih dampak dari kompetisi, ada konglomerasi dan seterusnya yang akan memiliki efek domino nantinya bagi ekonomi ataupun pasar keuangan secara keseluruhan. Next. Ini mungkin riset gap dari beberapa latar belakang yang kami lihat sebelumnya bahwa setidaknya kami memiliki 3 research gap atau 3 hal yang kami jadikan sebagai point of view yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pertama, penelitian konglomerasi keuangan relatif lebih terfokus pada perspektif organisasi industri dalam framework seperti Hidayat 2016, Supangkat, dan seterusnya. Tetapi di sini kami lebih mendorong dari bagaimana hubungan antar volatilitas harga saham di pasar keuangan Indonesia. Dan yang kedua, sejauh ini yang kami tahu bahwa studi tentang konglomerasi perbankan di Indonesia dan diukur melalui spillover volatility yang menggambarkan risiko sistemik masih sangat sedikit, apalagi yang menggunakan pendekatan dari harga saham. Dan pendekatan ini yang juga kami jadi salah satu nilai poin dari kami karena kami menggunakan generalized VAR atau vector autoregression yang nantinya akan mengeluarkan nilai spillover volatility dari masing-masing emiten. Dan ini yang merupakan jadi research gap ketiga kami karena biasanya sebelumnya pendekatannya lebih kepada vektor autoregression biasa yang sangat sensitif terhadap variable ordering
Ataupun mungkin kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya lebih melakukan pendekatan dari value at risk. Nah, ini yang berbeda dari pendekatan yang kami lakukan pada saat ini. Next. Nah, ini metode penelitian kami didasarkan pada Diebold dan Yilmaz 2012. Ini hanya pendekatannya saja. Dan juga di Diebold 2018 terkait dengan financial connectedness, di mana kami menggunakan pendekatan dari generalized VAR ini untuk mengukur interconnectedness atau hubungan antar variabel atau antar emiten terhadap emiten lain. Dan besarannya itu yang akan jadi poin utama kami untuk melihat ini risiko sistemiknya seberapa besar. Lalu kami juga menghitung ada directional volatility spillover, jangan-jangan direksionalnya bukan dari anak ke induk, bisa saja dari induk ke anak dan seterusnya. Atau mungkin dari anak ke anak dan seterusnya. Mungkin ada perbedaan pola yang bisa kita lihat di sini. Lalu yang ketiga ada dynamic volatility spillover untuk mengidentifikasi pergerakan atau perubahan volatility spillover antar waktu. Karena kami yakin bahwa ada time varying volatility atau ada volatilitas yang berubah antar waktu, dan kita tahu tentunya setiap perubahan kondisi ekonomi juga akan berpengaruh terhadap volatilitas atau pergerakan dari harga emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk data sendiri kami menggunakan rolling sample setidaknya selama 200 hari, tetapi karena di sini ada 4 konglomerasi, jadi mungkin ini disesuaikan dengan data yang kami punya. Di sini untuk konglomerasi pertama nantinya dengan induk bank, di sini kami namakan dengan bank BCDE nantinya, itu datanya antara 9 Mei 2018 sampai 31 Maret 2023. Lalu untuk konglomerasi kedua, yaitu Bank CDEF, itu antara 9 Mei 2018 sampai 31 Maret 2023. Ada konglomerasi 3 yang induknya adalah Bank DEFG, itu waktu penelitiannya antara 15 Januari 2010 sampai 31 Januari 2023. Dan untuk konglomerasi 4 atau induknya adalah Bank EFGH, itu datanya dari 13 Januari 2014 sampai 31 Maret 2023. Next slide please. Nah, kita langsung mungkin ke hasil penelitian. Di grup konglomerasi pertama, sebagai catatan bahwa warna hijau dan juga warna merah, nggak keluar ya. Warna hijau itu menunjukkan bahwa dia adalah sebagai transmitter, warna merah itu menunjukkan kalau dia adalah receiver. Kalau transmitter itu dia yang mengubah atau menjadi dorongan volatilitas dari dia ke yang lain, sedangkan receiver adalah orang yang emiten yang menerima volatilitas dari emiten lain. Jadi bisa dikatakan di sini adalah Bank BCDE yang merupakan induk ternyata volatilitasnya juga didorong karena adanya volatilitas dari anaknya, dari bank XYZ, dari emiten XYZ1 di sini. Next slide please. Nah, kalau melihat dari waktunya ternyata juga ada perbedaan perubahan. Di mana kalau secara keseluruhan kita lihat dari dynamic volatility spillover di tahun 2020 sampai 2021 pada saat adanya COVID, kita lihat volatility-nya semakin membesar, dan juga pada setelahnya, setelah 2001-2022 karena adanya beberapa sentimen khususnya di pasar saham, ini juga mendorong semakin besarnya perubahan dari si anaknya ke si induknya. Next slide. Nah, untuk grup konglomerasi 2 dengan punya 2 anak, XYZ1 dan juga XYZ2, di mana 2 anaknya juga bertindak sebagai transmitter, sedangkan si induknya juga bertindak sebagai receiver, hampir sama dengan apa yang terjadi di grup konglomerasi 1. Next slide please. Sedangkan untuk waktunya ternyata selama COVID memang kita lihat ada volatility yang semakin besar antara induk ke anak, dari anak ke induk, mohon maaf, dan semakin mengecil pada tahun 2021 dan seterusnya sampai 2023. Next slide. Untuk grup konglomerasi 3, di mana induknya adalah Bank DEFG, kita juga lihat bahwa ternyata anaknya yang menjadi transmitter atau pendorong volatilitas bagi induknya. Yang jadi induk adalah Bank DFG di sini. Next slide. Dan untuk volatilitas yang terjadi ternyata pada saat COVID juga terjadi peningkatan
volatilitas antara si induk ke anak. Dari anak ke induk, mohon maaf. Next slide. Mungkin yang lebih paling menarik bagi saya adalah di grup konglomerasi 4, karena di sini ada 7 anak emiten, dan ada satu bank yang jadi induknya, yaitu Bank EFGH. Dan kita lihat ternyata, next slide please, Bank EFGH itu ternyata menjadi, kalau kita lihat di net spillover-nya, di mana EFGH itu minus 0,74, artinya dia adalah receiver, artinya dia menerima volatilitas dari para anak-anaknya, dan nantinya dia mentransmisikan juga ternyata ke anaknya dalam bentuk emiten STU4 dengan warna hijau. Jadi di hijau di sini kami lihat, kami jadikan sebagai bentuk bahwa dia ternyata sebagai transmitter, tapi secara keseluruhan dia adalah sebagai receiver pada konglomerasi ini. Nah, yang menariknya adalah ternyata anaknya si emiten STU2 itu merupakan secara keseluruhan, walaupun dia menerima atau sebagai receiver dari anak-anak yang lain, STU1, STU7, dari STU5, dari STU6 dan seterusnya, tapi ternyata secara keseluruhan dia jadi transmitter, atau dia juga ternyata menjadi emiten yang mempengaruhi volatilitas dari induknya atau dalam konglomerasi secara keseluruhan. Makanya warnanya hijau di sini. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa ternyata polanya nggak akan sama, belum tentu dari anak ke induk, belum tentu dari induk ke anak, belum tentu juga dari anak ke anak, tetapi ternyata bisa saja lewat dari anak ke anak dulu, baru dari anaknya ke induk dan seterusnya. Next slide. Nah, bentuk volatility spillover yang ternyata juga lebih menarik dibanding penelitian-penelitian lain, di mana kalau kita lihat di 2020-2021 memang pada saat COVID naik dynamic volatility spillover-nya, tapi ternyata 2022 ada peningkatan yang juga lebih tinggi dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sentimen-sentimen di pasar saham ternyata berpengaruh terhadap volatilitas yang terjadi di induk dan di konglomerasi keuangan secara keseluruhan. Next slide. Mungkin ini kesimpulan dari kami bahwa memang ada time varying volatility yang pertama, dan kedua, pendekatan spillover ini juga menemukan bahwa transmission shock itu tidak ada hanya dari induk yang kita lihat selama ini, tapi ternyata dari anak ke induk. Tapi secara keseluruhan, karena keterbatasan data juga, jadi mungkin ini jadi keterbatasan kami, dan kami harap ini akan nanti dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian, karena juga kalau kita lihat secara keseluruhan, ada perbankan yang juga dipengaruhi oleh sektor real tentunya, dan ini akan jadi nilai tambah bagi penelitian selanjutnya. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia presentasi luar biasa dari Dr. Siti Saadah dan tim dari Universitas Katolik Atmajaya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari, ini adalah juara keduanya ya, dari subtema khusus. Langsung saja kita sambut The Jewel of Honor dari Universitas Indonesia. Kami silakan. Waktu 20 menit akan dimulai setelah pembicara memulai kata pertama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Ibu Lana Setianingsih selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Herman Saherudin selaku Direktur Grup Riset Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Heksana Trisasongko selaku Direktur Utama dari Indonesia Financial Group, and then Professor George Anwar as a Professor of Mechanical Engineering Department at the University of California Berkeley, dan juga Profesor Irwan Trinugroho selaku PLT Wakil Rektor Universitas 11 Maret. Kepada Bapak dan Ibu finalis Call for Research LPS 2023, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kristi Dwita Mariana, dan
saya dari tim The Jewels of Vienna bersama dengan Bapak Arishi Farizaras pada hari ini akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Dampak dan Risiko Digitalisasi Bank di Indonesia. Adapun sebelum memulai presentasi ini, saya ingin menyatakan disclaimer terlebih dahulu, yaitu pandangan dan atau analisis dalam penelitian ini adalah milik penulis dan tidak merepresentasikan pandangan dan atau analisis dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbaharui setelah memperoleh masukan dan saran dari peneliti lain dan atau reviewer jurnal ilmiah. Agenda presentasi saya hari ini terdiri dari 5 agenda utama, yaitu dari pendahuluan, kemudian kerangka konseptual, desain empiris, hasil penelitian, dan diakhiri dengan rekomendasi bagi lembaga penjamin simpanan berdasarkan hasil riset kami. Riset kami dilatar belakangi oleh adanya adopsi teknologi pada industri perbankan yang berdampak pada lahirnya bank digital untuk dapat meningkatkan efisiensi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Walaupun demikian, penelitian mengenai pengaruh teknologi finansial terhadap industri perbankan secara khusus masih cukup banyak yang berfokus di negara maju. Padahal, di dalam negara-negara yang berkembang, dampak dari bank digital ini akan berbeda-beda bergantung dari regulasi yang berlaku. Secara spesifik di Indonesia, contohnya, pendirian bank termasuk bank digital hanya dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Dan proses ini menghasilkan sebuah dampak eksogen sebagai strategi identifikasi untuk menganalisis dampak dari digitalisasi bank. Berdasarkan dari latar belakang dan motivasi penelitian kami, pertama, menduga bahwa digitalisasi bank dapat mempengaruhi penciptaan likuiditas bank. Yang kedua, menganalisis aspek neraca manakah yang mendorong penciptaan likuiditas. Dan ketiga, meneliti mekanisme transmisi dampak digitalisasi bank terhadap penciptaan likuiditas bank. Penelitian kami berhubungan dengan 2 kelompok literatur, yaitu yang pertama berkaitan dengan faktor penentu penciptaan likuiditas bank, dan yang kedua berkaitan dengan efek inovasi digital dalam industri keuangan. Kita dapat mengaitkan temuan penelitian ini dengan bagaimana lembaga penjamin simpanan atau LPS menyikapi perbankan digital di Indonesia. Adapun definisi bank digital yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bank yang menawarkan layanannya hanya melalui internet dan sarana elektronik lainnya, seperti aplikasi web, telepon, obrolan online, dan juga setoran cek seluler. Lalu, peranan penciptaan likuiditas bank digital dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan. Fungsi intermediasi bank dapat ditangkap melalui kemampuannya menciptakan likuiditas dalam perekonomian, di mana tekanan biaya yang lebih rendah memungkinkan bank untuk menjalankan fungsi penciptaan likuiditasnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis pertama kami, yaitu digitalisasi bank meningkatkan inovasi teknologi yang menurunkan biaya pinjaman, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan penciptaan likuiditas. Walaupun demikian, bank digital perlu mengeluarkan biaya awal yang lebih tinggi untuk menciptakan atau membangun infrastrukturnya yang mendukung dari operasionalnya. Serta ada faktor spesifik negara yang dapat mempengaruhi penciptaan likuiditas bank digital. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis alternatif, yaitu biaya tetap awal yang tinggi dan lingkungan industri yang kurang akomodatif meningkatkan biaya operasi dari bank digital dan mengurangi kemampuan penciptaan likuiditasnya. Adapun variabel hasil yang menjadi fokus utama dari penelitian kami terdiri dari 2 variabel utama, yaitu yang pertama adalah variabel penciptaan likuiditas bank yang diukur berdasarkan indeks penciptaan likuiditas yang diajukan oleh Berger dan Bowman pada tahun 2009. Serta yang kedua adalah item neraca keuangan dan suku bunga. Di antaranya seperti pinjaman ke aset, simpanan ke aset, suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan, dan lainnya. Kami pun membangun sebuah panel triwulanan dari bank-bank di Indonesia
dan periodenya dimulai dari tahun 2014 kuartal pertama hingga tahun 2022 kuartal ketiga, di mana terdapat sampel, itu sebuah unbalanced panel atau panel yang tidak seimbang yang terdiri dari 5.139 pengamatan dan mencakup 110 bank. Adapun variabel-variabel penelitian kami, di sini ada 28 variabel. Langkah pertama yang kami lakukan setelah membangun unbalanced panel data penelitian, yaitu melakukan sebuah visualisasi distribusi data yang kami gunakan, yaitu dengan mengestimasi kernel density terhadap treated group atau kelompok perlakuan dan control group atau kelompok kontrol. Kelompok perlakuan atau treated group mengacu pada bank yang mengalami digitalisasi setelah tahun 2018. Sedangkan control group atau kelompok kontrol menggambarkan bank yang tetap mempertahankan bisnis konvensionalnya. Estimasi tersebut menyoroti bahwa karakteristik yang sebanding antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol nyata adanya sebelum terjadinya akuisisi. Lalu kemudian untuk sebagai salah satu pemenuhan asumsi sebelum kami mengestimasi baseline baseline dari ekonometrika kami perlu untuk memastikan eksogenitas dari event akuisisi bank digital. Dan kami mengestimasi eksogenitas tersebut dengan menggunakan proportional hazard model dari Cox tahun 1972. Hasilnya menyatakan bahwa fundamental bank ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap adanya akuisisi bank digital. Atau dengan kata lain, akuisisi merupakan event yang eksogen, tidak dipengaruhi oleh fundamental bank. Selanjutnya, kami mengkaji asumsi tren paralel atau parallel trend assumption yang memerlukan perubahan serupa dalam penciptaan likuiditas bank antara bank digital dengan bank konvensional lainnya. Hasilnya, di sebagian besar kuartal sebelum akuisisi bank digital, perkiraan koefisien dinamis tidak signifikan atau bank tidak mengantisipasi adanya M&A atau merger dan akuisisi serta lebih dahulu mengubah perilaku mereka. Atau dengan kata lain, terpenuhi parallel trend assumption. Setelah memastikan eksogenitas event akuisisi bank dan juga parallel trend assumption, kami melakukan estimasi baseline kami menggunakan model staggered difference in difference dengan two-way fixed effects untuk mengukur efek bank digital yang dinotasi dengan variabel dummy digital IT sama dengan 1 jika sebuah bank diakuisisi dan diubah menjadi bank digital, serta 0 jika sebaliknya. Hasilnya adalah transformasi menjadi bank digital tidak menjamin kemampuan bank untuk memperluas penciptaan likuiditasnya. Lalu setelah itu kami pun mengestimasi menggunakan interaction weighted difference in difference yang dengan tepat dapat menangkap studi peristiwa dengan efek treatment yang heterogen. Kami menemukan hasil yang konsisten, terlepas dari apakah kami menggunakan two-way fixed effects ataupun menggunakan interaction weighted difference in difference estimator. Kami pun selanjutnya menggunakan metode alternatif yaitu synthetic difference in difference dan hasilnya adalah dampak dari treatment atau perlakuan sangat mirip dengan yang diperoleh menggunakan analisis baseline kami. Selanjutnya kami meneliti tentang komposisi neraca keuangan serta bagaimana pengaruhnya terhadap digitalisasi bank. Dan hasilnya adalah tabungan dan giro tidak terpengaruh dengan adanya digitalisasi bank. Walaupun deposito berjangka terpengaruh dengan adanya digitalisasi bank, namun Berger dan Baumann di tahun 2009 menganggap deposito berjangka adalah suatu liabilitas yang semi-liquid, sehingga tidak berkontribusi pada penciptaan liabilitas serta likuiditas dari bank. Kami pun menemukan bahwa bank dengan aset yang lebih besar memiliki kemampuan penciptaan likuiditas yang lebih baik. Untuk setiap distribusi besaran aset bank, bank konvensional atau non-digital memiliki kemampuan yang lebih baik atau lebih besar dalam menciptakan likuiditas. Selain itu, digitalisasi bank meningkatkan net interest margin karena adanya peningkatan suku bunga kredit yang signifikan.
Biaya operasional bank meningkat dengan adanya digitalisasi, menjelaskan mekanisme peningkatan margin bunga bersih pada bank digital. Kami pun menemukan bahwa hasil penelitian robust atau konsisten setelah diuji menggunakan ukuran bank yang berbeda, kemudian waktu pandemi menjadi variabel yang berbeda, COVID-19 pandemic, dan juga stabilitas koefisien menggunakan metode yang diajukan oleh Oster di tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian kami memberikan 5 rekomendasi utama bagi lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, berkaitan dengan mandat resolusi perbankan, LPS dapat melaksanakan pemantauan dan juga stress testing yang lebih granular untuk bank digital di Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetisi, LPS dapat memainkan peran penting dalam proses konsolidasi industri perbankan atau aksi korporat seperti akuisisi dalam perubahan bank konvensional ke bank digital. Yang ketiga, LPS dapat berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi finansial atau fintech dan bank digital, serta dapat membantu dalam memahami tren-tren terbaru untuk menghindari serta mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial. Yang keempat, LPS dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai model bisnis dan juga risiko bank digital. Serta yang terakhir adalah LPS dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin simpanan dalam suatu fora kerjasama internasional. Kami pun telah menguji analisis sensitivitas lainnya berdasarkan komponen neraca keuangan lain yang tidak ada di estimasi sebelumnya, kemudian tes potensi efek spillover, pangsa pasar bank tradisional, analisis sensitivitas dan stabilitas koefisien OSTA 2019, dan hasilnya adalah tetap robust atau tetap konsisten dengan analisis atau estimasi baseline kami. Sebagai konklusi, pertama, kami mengeksplorasi pengaruh adopsi teknologi digital terhadap penciptaan likuiditas perbankan di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan strategi estimasi baseline kami yaitu staggered difference in difference, digitalisasi bank menurunkan penciptaan likuiditas sebesar 14,5 poin persentase. Sebagian besar disebabkan oleh pengurangan penciptaan likuiditas dari sisi aset. Dan yang ketiga, penciptaan likuiditas bank digital yang lebih rendah didorong oleh biaya dana yang tinggi di awal untuk mengadopsi adanya teknologi-teknologi baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk itulah dia presentasi dari The Jewel of Winner dari Universitas Indonesia. Dan itu kita tadi sudah memasuki ke juara kedua ya. Dari subtema khusus masih pada segar, masih semangat. Karena ini juara utamanya dari subtema khusus yang mengalahkan 2 presentasi tadi. Berarti ini judul penelitiannya benar-benar luar biasa sampai bisa mengalahkan bahkan penelitian-penelitian lain ya Pak ya. Puluhan penelitian lain dari seluruh Indonesia. Langsung saja kita akan berikan waktu kesempatan untuk proteksi pertama dari KKA IGD Eka Sarmaja dan juga rekan untuk memberikan presentasinya. Kami persilakan. Waktu akan dimulai 20 menit dari kata pertama yang disampaikan. Tes. Ya, saya izin agak sini ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan gitu, sehingga kita bisa menyelenggarakan atau mengikuti acara ini dan bisa mengambil hikmah dari acara ini dengan baik. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Komisioner,
kemudian Wakil Ketua Dewan Komisioner, Bapak Ibu pimpinan perusahaan keuangan, asosiasi, dan Bapak Ibu yang menjadi finalis, ya, lalu juga yang menjadi juara favorit, ya, dalam acara Call for Research LPS ini. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil kajian kami yang berjudul Desain Premi Penjaminan Polis Asuransi dan Pengambilan Resiko Perusahaan Asuransi. Suatu analisis berdasarkan pendekatan contingent claim. Ya. Sebelumnya, seperti pembicara-pembicara sebelumnya, kami ingin menyampaikan semacam disclaimer bahwa pandangan dan atau analisis dalam research ini adalah milik saya pribadi sebagai penulis dan tidak merepresentasikan pandangan atau analisis dari LPS. Penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbaharui setelah memperoleh masukan dan saran dari peneliti lain dan atau reviewer jurnal ilmiah. Kajian ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa dalam Undang-Undang P2SK, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, LPS itu memperoleh mandat yang baru. Jadi selain menjalankan penjaminan simpanan, LPS juga memiliki mandat baru untuk melaksanakan program penjaminan polis. Ya. Meskipun pelaksanaan program penjaminan polis itu baru akan dilaksanakan 5 tahun lagi, ya, sejak Undang-Undang P2SK itu diundangkan, atau kurang lebih pada tahun 2028, namun beberapa persiapan itu seharusnya dilakukan oleh LPS, ya, antara lain mempelajari berbagai syarat dan kondisi yang diterapkan untuk polis asuransi yang dijamin, kemudian yang nggak kalah penting juga adalah skema penjaminannya seperti apa, termasuk desain premi penjaminannya itu sendiri. Nah, kalau bicara program penjaminan polis atau dalam istilah di dalam literatur disebut dengan insurance guarantee scheme, ya, itu kita mengenal di dalam literatur ada 2 jenis model pendanaan untuk program penjaminan polis. Ya. Ada yang expose itu berarti pendanaan penjaminan polis dilakukan ketika peristiwa insolvensi sudah terjadi. Ya, jadi ketika ada perusahaan asuransi yang insolven dan tidak mampu membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis, nah maka pada saat itulah si penyelenggara polis itu melakukan penjaminan, ya. Namun dengan dengan sistem expose itu berarti dana untuk menutupi insolvensi atau menutupi gagal bayar dari perusahaan asuransi ke pemegang polis itu dipungut dari perusahaan-perusahaan asuransi yang belum insolven gitu, yang masih survive. Nah, itu ada kelemahannya. Nah, sementara yang sering digunakan di dalam praktek itu yang ex ante. Jadi kalau yang ex ante itu sebelum perusahaan asuransi mengalami insolven, maka dilakukan semacam pemungutan iuran kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk menciptakan pool of fund gitu, ya, agar ketika ada perusahaan asuransi yang kolaps, yang nggak mampu membayar klaim kepada pemegang polis, maka penyelenggara penjaminan polis itu memiliki dana yang cukup besar untuk bisa mendanai ketidaksolvenan perusahaan asuransi.
Jadi eksistensi dari jumlah dana yang besar itu mampu untuk memproteksi pemegang polis, berpotensi menciptakan jaring pengaman, ya, dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Di dalam skema pendanaan ex ante itu dikenal ada dua pendekatan, ya. Ada yang menerapkan premi secara flat rate, jadi tarif preminya itu flat, gitu, sama gitu, rata, gitu. Dan ada juga yang berbasis resiko. Studi empiris menjelaskan bahwa pelaksanaan program penyerahan polis dengan prinsip premi yang bersifat flat rate itu cenderung meningkatkan resiko dari portofolio aset asuradur. Asuradur itu perusahaan swasta. Asuradur itu perusahaan asuransi. Mendorong asuradur mengambil resiko yang lebih besar, khususnya untuk asuradur yang modalnya kecil. Nah, jadi dari literatur sebelumnya ada indikasi bahwa karena pada saat kajian-kajian itu dilakukan, itu sebagian besar negara itu menerapkan sistem penjaminan polisnya berbasis premi flat rate gitu. Hanya ada sebagian kecil, kalau nggak salah Jerman itu menerapkan premi penjaminan polisnya berdasarkan ranking kapasitas keuangan dari asuradur. Ya, misalnya dilihat dari, kalau di Indonesia tuh misalnya kita bisa ambil dari modal berbasis resiko, ya, atau RBC lah istilahnya. Ya. Nah itu menurut mereka, para peneliti sebelumnya itu sistem premi penjaminan polis berbasis flat rate itu dianggap kurang memadai. Dia bisa justru lebih menciptakan insentif bagi para asuradur untuk mengambil resiko yang lebih tinggi. Nah, katanya solusinya adalah bagaimana kalau menggunakan risk based premium gitu ya. Sistem penjaminan polis berbasis resiko. Nah, namun sejauh ini belum ada sejauh pengetahuan peneliti belum ada riset-riset yang memberikan insight secara teoritik dalam kondisi apa skema premi penjaminan polis berbasis resiko itu selalu lebih baik gitu ya dibandingkan skema premi penjaminan polis flat rate. Nah, oleh karena itu penelitian ini berupaya menutupi kesenjangan atau gap yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan cara mengkaji ya kondisi-kondisi apa yang membuat skema PP berbasis resiko itu lebih superior dibandingkan skema PP flat rate ya, khususnya dalam pengaruhnya terhadap insentif pengambilan resiko oleh asuradur. Ya. Lalu juga penelitian mengidentifikasi dampak dari skema penjaminan polis yang berbeda terhadap kesejahteraan police holder ya atau pemegang polis. Ini model dasar yang kami gunakan. Jadi kita sebut saja ini model satu periode, di mana andaikan di dalam perekonomian ada 3 agen, ya, ada pemegang polis, ada asuradur, ada dana penjaminan polis. Asuradur perusahaan asuransi, dana penjaminan polis ya LPS ya dalam hal ini untuk merepresentasikan entitas atau lembaga yang menyelenggarakan penjaminan polis. Nah, interaksi dari ketiga agen ini kira-kira secara ringkas adalah sebagai berikut. Pemegang polis membayar premi kepada asuradur. Atas pembayaran premi itu, pemegang polis 1 tahun ke depan berhak memperoleh ganti rugi sebesar K1 ya, jika nilai klaim yang diajukan adalah X1. Jadi pada akhir tahun pemegang polis hanya dapat memperoleh ganti rugi sebesar mana yang paling kecil antara nilai klaim yang diajukan dan aset yang dimiliki oleh
asuradur. Ya. Nah, lalu ketika di perekonomian ada DPP, dana penjaminan polis, maka asuradur juga membayar premi ke penjamin polis. Ya. Nah, jika pada akhir tahun asuradur mengalami insolvensi, tidak mampu membayar klaim kepada pemegang polis, maka pemegang polis akan mendapatkan ganti rugi dari dana penjaminan polis. Dalam hal asuradur itu insolven, maka yang bisa diklaim oleh pemegang polis adalah asetnya asuradur. Gitu. Nah, sisanya itu akan ditutupi oleh dana penjaminan polis. Ya. Nah, di sini ada dua skema premi penjaminan yang diterapkan oleh DPP, ya. DPP itu dana penjaminan polis atau lembaga yang menyelenggarakan penjaminan polis. Ada yang flat, ada yang risk based. Yang flat dia preminya berdasarkan persentase tertentu terhadap premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada asuradur. Ya. Sementara kalau premi yang beresiko, ya, premi penjaminan polis berbasis resiko itu merupakan 1 plus loading, ya. Delta itu loading faktor, ya, dari ekspektasi K1. K1 itu ekspektasi dari nilai ganti rugi yang kemungkinan akan dibayar oleh dana penjaminan polis di masa depan kalau ada klaim. Ya, kalau perusahaan asuransi itu insolven. Ya. Nah, lalu di sini juga dimasukkan beberapa ukuran kesejahteraan dari masing-masing pihak. Ada nilai pemegang saham neto dari asuradur, ya. Ada nilai pemegang saham neto dari dana penjaminan dana penjaminan polis itu ralat, ya. Lalu untuk pemegang polis kita ukur juga, ya, wealth-nya, kesejahteraannya dengan menggunakan namanya certainty equivalent, ya. Dia semacam present value dari ekspektasi utility, ya, terhadap wealth-nya si pemegang polis di masa depan. Di sini kami berikan kondisi bahwa di dana penjaminan polis itu preminya itu harus mengikuti prinsip bahwa pemegang saham DPP dapat menerima paling tidak imbal hasil berbasis resiko, ya. Jadi NPS dari si dana penjaminan polis itu non negatif, ya. Sementara dari pemegang polisnya sendiri diasumsikan hanya membayar premi wajar yang merefleksikan resiko asuradur, ya. Lalu berdasarkan kondisi dari dana penjaminan polis dan pemegang polis, asuradur memiliki ekspektasi untuk memaksimumkan shareholder value dari asuradur. Ya. Nah, untuk mengetahui impact dari penerapan premi berbasis resiko dan premi flat rate, ya, untuk dana penjaminan polis, ya, itu kita gunakan metode numerik. Mengapa kita gunakan metode numerik? Karena kalau kita gunakan analitik agak susah nanti memperoleh equilibriumnya, ya. Oleh karena itu kita gunakan metode numerik. Nah, di sini kita manfaatkan ada spesifikasi modelnya untuk aset dan kewajiban beresiko dari asuradur, ya. Nah, di mana di sini dipengaruhi oleh sumber kerandoman atau noise, ya, yang dibangkitkan oleh istilahnya gerak Brown standar. Ya. Ya, lalu kita lakukan simulasi dan untuk kepentingan simulasi kita memerlukan initial parameter, ya. Ada nilai ekuitas asuradur mula-mula, ya. Ada drift dari aset asuradur dan seterusnya. Lalu dilakukan based on initial parameter dilakukan simulasi terhadap realisasi proses stokastik sebanyak 1 juta ulangan, ya. Kita langsung aja ke hasilnya, ya, karena jadi secara sederhana kalau dalam pasar asuransi yang kompetitif
pasar asuransi yang tidak kompetitif dan preminya penjaminan polis bersifat flat rate, maka asuradur akan mengeksploitasi dana penjaminan polis maupun pemegang polis ya melalui pergeseran resiko ya kan. Jadi dengan tarif premi yang flat itu si asuradur memperoleh dalam market yang tidak ada pesaing, dia memperoleh insentif malah untuk meningkatkan risknya gitu dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau informasi yang terbatas dari si pemegang polis dan dari dari dana penjaminan polis. Nah, namun kalau pasar asuransinya kalau pasar asuransinya tidak kompetitif dan premi penjaminan polisnya berbasis risk, itu kalau premium loadingnya nggak ada, asuradur masih akan memaksimalkan nilai pemegang saham neto dengan invest seluruhnya di aset yang beresiko. Gitu. Jadi di sini dibutuhkan loading premi ya yang cukup memadai untuk membatasi pergerakannya asuradur berinvestasi di aset-aset yang beresiko. Gitu. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Ya. Jadi temuan utama dari kajian ini mengindikasikan bahwa skema premi penjaminan polis berbasis risiko tidak selalu lebih unggul dibandingkan skema premi flat rate. Pergeseran risiko dilakukan oleh asuradur tidak dapat dicegah meskipun skema premi penjaminan polis itu telah berbasis risiko, kecuali DPP mengenakan premium loading yang memadai dalam penetapan premi. Premium loading biasanya dalam program penjaminan untuk menutupi biaya operasional, safety margin gitu. Terus kalau ada adverse deviation ya. Nah, lalu skema premi risk based dan flat rate itu tidak beda pengaruhnya pada perilaku penggeseran resiko oleh asuradur ya atau kesejahteraan agen ekonomi ketika premium loading yang memadai tidak eksis ya. Berbeda dengan pasar asuransi yang kompetitif, pada pasar asuransi yang tidak kompetitif dibutuhkan premium loading yang lebih tinggi lagi ya agar dapat mendorong risiko investasi yang lebih rendah dari para asuradur. Hasil studi mengindikasikan bahwa dalam situasi ini implikasinya untuk regulator, dalam situasi di mana pengungkapan terhadap potensi insolvensi itu sudah didorong ya melalui POJK tentang reporting modal minimum berbasis resiko. Ya. Namun persaingan dalam bentuk tarif premi itu masih eksis ya di market, maka penerapan skema premi polis asuransi ya, berbasis resiko itu perlu kehati-hatian dalam implementasinya. Ini mengingat karakter persaingan antar lini produk asuransi berbeda-beda ya. Jadi tidak antar perusahaan tapi antar lini produk. Antara misalnya produk asuransi marine cargo gitu kan, antara PTA dan PTB gitu. Dan itu bisa beda antara persaingan lini bisnis health ya antara PTX dan PTZ gitu. Nah, premium loading yang dibutuhkan untuk premi penjaminan polis boleh jadi akan terlalu tinggi ya kalau dalam market yang ada persaingan ya, agar dapat membatasi penggeseran resiko dari asuradur, sehingga justru loading premi yang terlalu tinggi itu justru berdampak negatif pada industri asuransi. Antara lain mendistorsi pasar, mendistorsi adanya pertumbuhan industri gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada para akademisi dan para praktisi di industri keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk dari Proteksi Pratama dari KKAI Gede, Eka Sarmaja dan juga rekan. Selamat sekali lagi Bapak, juara dan pemenangnya di subtema khusus. Namun sebelum kita akan melanjutkan untuk pemaparan
di sesi subtema umum pemenang 3 pemenang utama, kita akan ada pengisian untuk ya form evaluasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas pada kegiatan LPS selanjutnya. Kami memohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi form evaluasi kegiatan dengan men-scan barcode yang akan kami tampilkan. Ini dia barcode-nya. Atau bisa melalui akses link yang tertera pada layar ya. Jadi ada di bit.ly/evalrf ya. Jadi boleh sekarang di-scan, kita akan menunggu. Yang hadir secara online juga bisa langsung di-scan aja. Atau bisa diklik link bit.ly/evalrf. Tapi boleh nanya dong, kira-kira Bapak Ibu di sini benar-benar terbuka nggak insight-insightnya soal beberapa penelitian tadi? Siapa yang benar-benar kayaknya nih penelitiannya bisa sangat-sangat diaplikasikan? Siapa nih yang ngerasa kayaknya penelitian mana yang paling keren buat Bapak Ibu? Coba boleh. Juara 1, oke paling keren. Boleh nanya dong kenapa nih Pak? Jangan-jangan mau diaplikasikan langsung. paling apa? Paling rumit. Justru menang karena prosesnya lebih lama. Tapi boleh nanya dong untuk juara 1 tadi dari subtema, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Sambil Bapak Ibu isi untuk survei kita ini di bit.ly/evalrf atau _evalrf ya. Mau nanya dulu mungkin dari juara 1 ya. Untuk proteksi pertama, Bapak pembuatan jenis penelitian berapa lama Pak? 2 bulan. Waduh, itu benar-benar kerjain full ya Pak? Yang lama nurunin rumus-rumusnya, 2 bulan dikerjakan. Keren banget ya. Waduh. Tapi akhirnya terbayarkan sudah ya Pak? Terbayarkan sudah. Semoga ya bisa diaplikasikan ya. Amin. Yang juara 2, The Jewel of Honor Universitas Indonesia. Mana. Oh lagi ke toilet. Oh iya, bikinnya berapa lama Mbak? Tiga bulan. Itu bareng-bareng ya. Tapi menghabiskan waktu tiap minggu berapa kali tuh untuk benar-benar diskusi sama tim? Oh enggak di tiap minggu, jadi perlahan ya, tapi benar-benar dimatangkan ya. Luar biasa. Tapi kebayang nggak bakal menang hari ini? Nggak kebayang. Wah, berarti sebenarnya benar-benar memang itu sebenarnya adalah keresahan jangan-jangan ya Pak? Penelitiannya keresahan sebenarnya. Jadi nulisnya gampang tiba-tiba menang gitu ya, dapat hadiah. Lumayan lagi hadiahnya. Berapa ya kalau subtema khusus 50 juta ya? 50 juta Pak, itu kalau transfer kan sekarang udah maksimal 25 juta limit ya. Besoknya Bapak baru dapat 50 jutanya. Tapi kalau Bapak bawa 50 juta sekarang Bapak deg-degan loh pulang. Saya ngikutin Bapak sih ke rumah ya. Siapa yang mau ngikutin Bapak 50 juta? Saya, Pak bukain pintu dikit boleh lah Pak, 50 ribu lah. 100 pinjam 100 dulu boleh. Oke. Kalau untuk yang juara 3 dari tim Dr. Siti Saada. Baik, itu pembuatan penelitiannya berapa lama Ibu? Oke, 4 bulanan tetapi masing-masing harus berbagi waktu dengan kegiatan yang lain. Jadi benar-benar nggak cuma penelitian aja ya, tapi berbagi juga waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain ya. 4 bulan nyangka nggak Bu menang? Nyangka nggak menang hari ini? Alhamdulillah 3. Itu ngelawannya banyak Pak. Berapa penelitian Pak? Boleh di-spill dong Pak. 220 penelitian, tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi banyak banget ya Pak ya, tersebar dari seluruh Indonesia tuh. Yang daftarnya soalnya dibuka ya untuk dari wilayah barat, wilayah timur, tengah, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi semuanya boleh ikut. Bener-bener ya, keren banget. Jadi 220 penelitian, itu subtema khusus atau subtema umum doang Pak? Atau dua-duanya? Campur, oh jadi waduh banyak banget tuh Pak mengalahkan Pak. Soalnya jangan-jangan nih temanya Bapak relate nih, karena tahun depan katanya mau bahas soal insurance ya Pak ya. Oke, next sebelum kita akan lanjut ke subtema umum yang pasti tadi kita sudah lihat ya 3 terbaik. Lagi-lagi dari 220 penelitian, 3 terbaik telah kita dapatkan. Apakah Bapak Ibu sudah isi untuk surveinya? Nanti dicek nih yang nggak ngisi nggak dapat hadiahnya. Nanti kan kita akan undi nih untuk voucher fintech, lumayan kan Pak buat jajan-jajan gitu ya.
Kalau belum isi ya jangan dong. Jadi segera diisi ya, untuk yang online juga boleh diisi, di-scan aja langsung barcode-nya ya. Langsung aja di-scan. Sudah? Siapa yang sudah mengisi? Atau ada yang belum mengisi boleh angkat tangan, jadi kita masih perlu waktu. Oke, sudah? Udah selesai semuanya berarti ya, mengisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang belum boleh angkat tangan biar kita. Oke, ini lagi di-scan. Oh, ada di sebelah sana juga ya. Oh, sebentar nggak apa-apa. Silakan Pak. Nggak apa-apa, ngomongin soal itu. Tapi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama yang subtema umum kali ya. Untuk persiapannya berapa lama ya sampai bisa memberikan penelitiannya dan menjadi juara di hari ini. Tapi yang juara favorit juga juara favorit mana yang usahanya udah 3 bulan. Mana yang usahanya penelitiannya udah ngelakuin 3 bulan. Enggak, 6 bulan deh, didabelin. 6 bulan. Gak apa-apa, kita harus apresiasi loh. Juara favorit 6 bulan mana? 1 tahun. Ini sebenarnya LPS Call for Research belum ada tapi udah bikin Pak. Jadi nanti tinggal setor. Siapa? Juara favorit sebulan juara favorit. Ada yang bikinnya sebulan penelitiannya? Sebulan, luar biasa. Semangat ya, kita bikin lagi tahun depan. Kata Bapak tuh, kalau 3 bulan menang tuh kan. Oke, ada yang 2 bulan mengerjakannya, juara favorit. Luar biasa sekali. Selamat sekali lagi ya, berusaha berjuang lagi. Tahun depan boleh ikut lagi kan Pak? Boleh dong ya. Oke, sudah ya, sudah semuanya ya mengisi ya. Kita akan masuk ke presentasi untuk pemenang sayembara riset kategori subtema umum. Baik, di kategori juara subtema umum kami punya 3 lagi. Yang pertama kami akan persilahkan untuk Bapak Asnofri Kurniawan dari Institut Teknologi 10 November untuk memberikan presentasinya mengenai perbankan syariah. Pasca pandemi COVID-19, apakah masih memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis? Untuk itu kami persilakan. Waktu 20 menit akan dimulai dari kata yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Komisioner LPS, Direktur Eksekutif dan Direktur atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan lembaga keuangan lainnya atau institusi lainnya, dan juga para finalis CFR LPS tahun 2023. Izinkan saya Asnofri Kurniawan dari Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ITS Surabaya untuk mempresentasikan mengenai judul penelitian saya berupa sebuah pertanyaan begitu. Perbankan syariah pasca pandemi COVID-19, apakah masih memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis? Ya, baik, kita dapatkan jawabannya dari presentasi ini. Seperti pembicara lainnya, disclaimer, pandangan dan atau analisis yang kami lakukan di sini adalah milik penulis dan tidak merepresentasikan pandangan dan atau analisis dari LPS. Penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbarui setelah mendapat masukan atau saran dari penelitian lain dan atau reviewer jurnal ilmiah. Baik, kita ke latar belakang dan tujuan. Izinkan saya berdiri di sana karena grafik saya ternyata sebelah sana semua. Ya, baik, kita latar belakang penelitian ini ada beberapa. Yang pertama adalah pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Jadi kita bandingkan pertumbuhan kredit perbankan umum dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan. Jadi kalau di perbankan syariah itu namanya pembiayaan, perbankan syariah itu ternyata perbankan syariah tumbuh lebih baik daripada perbankan umum, khususnya pada masa pandemi. Kemudian yang kedua, yang poin 3 dan 4, itu dana pihak ketiga, perkembangan dana pihak ketiga dari perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan umum. Ternyata perbankan syariah itu tumbuh lebih baik daripada perbankan umum termasuk di masa pandemi. Dan yang ketiga kita lihat di grafik ini, yang warna biru adalah perbankan umum, yang warna orange adalah perbankan syariah. Kita lihat perbankan syariah
return on asetnya itu tertinggal dibandingkan perbankan umum, akan tetapi pada masa pandemi, penurunan ROA dari perbankan umum itu lebih besar daripada perbankan syariah, sehingga perbankan syariah bisa menyamai perbankan umum. Sayangnya di tahun 2022 ini kembali ketinggalan perbankan syariah. Nah, berikutnya ketahanan perbankan itu kita lihat juga dari Capital Adequacy Ratio atau CAR atau KPMM, kewajiban pemenuhan modal minimum dari bank. Kita lihat yang warna biru perbankan umum cenderung lebih baik dari perbankan syariah, akan tetapi pada masa pandemi perbankan syariah ini justru CAR-nya ini mengungguli perbankan umum begitu. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Ada dua hal yang kontradiksi di sini, yaitu perbankan syariah itu ketinggalan dari perbankan umum dari segi kinerja ya, akan tetapi dari segi ketahanan terhadap pandemi COVID nih, ini ada indikasi ini lebih tahan terhadap pandemi begitu. Mari kita buktikan. Nah, ini adalah summary dari latar belakang tadi. Ada lagi beberapa indikator lainnya ya. Jadi indikator yang kita pakai dalam penelitian ini ada dua. ROA sebagai indikator profitabilitas, kemudian CAR sebagai indikator permodalan. Nah, khususnya untuk return ini kita fokuskan kepada return atau pendapatan dari pembiayaan. Kenapa? Karena ternyata 78% pendapatan perbankan syariah itu berasal dari pendapatan bagi hasil atau net margin income. Sementara perbankan umum itu hanya 40% gitu. Jangan-jangan perbankan syariah ini lebih kuat karena pendapatannya mengandalkan pembiayaan, gitu ya. Mari kita lihat. Nah, muncul research question dari penelitian saya ini yang adalah apakah perbankan syariah masih memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis? Tadi saya lupa menyebutkan bahwa di beberapa penelitian sebelumnya, nanti juga saya sampaikan, ternyata perbankan syariah ini lebih tahan terhadap krisis, baik krisis-krisis moneter, kemudian krisis sebelumnya ya, maupun di masa pandemi. Ada beberapa penelitian yang menyatakan hal tersebut. Tapi kalau memang lebih baik, mengapa terdapat kontradiksi bahwa kinerja perbankan syariah ini lebih rendah daripada perbankan umum? Mari kita lihat, nah tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis dampak dari faktor internal perbankan dan makroekonomi terhadap ketahanan perbankan syariah. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis rasio keuangan untuk mengetahui penyebab rendahnya kinerja perbankan syariah. Baik, studi literatur seperti tadi sudah disampaikan mengenai industri perbankan syariah, baik regulasi maupun penelitian terkait perbankan syariah. Kemudian juga ada faktor makroekonomi yang mempengaruhi perbankan. Ini kami gunakan juga penelitian sebelumnya untuk sebagai dasar dari penelitian kami, di mana faktornya ada beberapa. Yang pertama faktor suku bunga, tentu mempengaruhi perbankan. Dan tidak hanya perbankan umum, tapi perbankan syariah juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Dan yang kedua adalah faktor makroekonomi lainnya, seperti GDP, indeks harga saham, maupun uang beredar dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor tersebut kami gunakan dalam penelitian ini. Berikutnya ada lagi penelitian tentang perbandingan kinerja perbankan syariah dan konvensional. Nah, sudah banyak penelitian mengenai hal itu dan memang dalam penelitian itu ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis dan yang kedua adalah perbankan syariah kinerjanya lebih rendah daripada perbankan konvensional begitu. Timbullah pertanyaan, apakah itu masih seperti itu? Mari kita lihat. Referensi lainnya adalah kami gunakan teknik di sini time series analysis dengan vector autoregression. Salah satu turunannya adalah VCM atau vector error correction model. Tapi kami tidak hanya menggunakan VAR atau VCM, tapi juga kami lakukan analisis rasio keuangan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Metodologi dan data, kami gunakan data dari OJK maupun data dari Bank Indonesia. Data dari OJK adalah data statistik perbankan syariah, kemudian data dari
kemudian statistik perbankan Indonesia, kemudian data BI adalah statistik ekonomi dan keuangan Indonesia atau SEKI, dan data statistik sistem keuangan Indonesia atau SSKI. Datanya ini kami ambil selama 8 tahun atau 96 bulan gitu. Nah ini datanya, Bapak Ibu bisa lihat, dan ini kami berikan alias ya, supaya mudah diingat. Alias dari perbankan syariah ada S-nya di belakang gitu. Jadi kalau income itu perbankan umum INC kami berikan alias, kalau perbankan syariah INCS begitu ya. Mari kita lihat hasilnya, metodologi penelitiannya. Nah, metodologi penelitiannya kami lakukan 3 tahap. Yang pertama data collection dan data pre-processing, yang kedua adalah VAR atau VCM analysis seperti tadi dijelaskan. Dan yang ketiga adalah financial ratio analysis. Nah, seperti metodologi yang lain, kami lakukan beberapa pengujian dalam VAR atau VCM ini, yaitu uji stasionaritas, kemudian uji panjang leg, kointegrasi, uji error model, di mana nanti kita akan putuskan apakah pakai VAR atau VCM, kemudian uji kausalitas, analisis IRF ya, analisis IRF atau impulse response function, kemudian analisis forecast error variance decomposition atau FFD. Kemudian di tahap ketiga kami lakukan financial ratio analysis. Financial ratio analysis ini analisis yang kami lakukan terhadap rasio-rasio finansial yang terkait dengan variabel yang dianggap menentukan, mempengaruhi kinerja dari atau ketahanan dari perbankan syariah tersebut atau perbankan umum. Hasil dari analisis kami, permodelan VAR atau VCM-nya ini menunjukkan bahwa data stasioner pada tingkat first difference, kemudian uji panjang leg ini leg-nya optimal untuk leg 1 untuk perbankan syariah dan 2 leg untuk perbankan umum ya. Kemudian pemodelan VAR atau VCM ini menunjukkan adanya kointegrasi sehingga kita harus lakukan model VCM. Nah, hasil model VCM dari perbankan syariah adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat dari nilai R-square terbesar dari perbankan syariah yaitu pendapatan dan GDP begitu. Jadi ini bisa menjadi variabel dependen dari perbankan syariah. CAR perbankan syariah itu tidak banyak dipengaruhi oleh variabel lainnya, sehingga indikator ketahanan perbankan pada perbankan syariah hanya akan mendiskusikan mengenai income ya atau pendapatan. Kemudian GDP di luar skop dari penelitian ini karena memang ini kita hanya melihat ketahanan perbankan syariah dan terhadap krisis. Kemudian ini hasil dari model VCM untuk perbankan umum, di mana kalau kita lihat ya, R-square terbesar dari VCM ini untuk perbankan umum itu pendapatan dan GDP. Kemudian CAR ternyata cukup dipengaruhi, kalau kita lihat ini R-square-nya cukup merata ya, antara semua variabel, sehingga ini kita bisa simpulkan bahwa banyak faktor yang cukup mempengaruhi dari perbankan umum. Jadi kita bisa duga bahwa inilah salah satu sebab kenapa perbankan umum itu cenderung lebih rentan terhadap krisis daripada perbankan syariah. Hampir semua variabel independen ya mempengaruhi income atau pendapatan secara signifikan. Nah, kemudian kita lakukan lagi uji kausalitas Granger, di mana pada perbankan syariah, variabel aset, CAR, DPK, ya, ini mempengaruhi pendapatan. Sedangkan pada perbankan umum, variabel CAR, DPK, GDP, M2, dan lain sebagainya, ini mempengaruhi perbankan umum. Jadi kalau kita bisa simpulkan, pengaruh aset pada perbankan syariah lebih besar ya. Kemudian karena aset ini banyak dipengaruhi oleh pembiayaan,
maka sebenarnya ketergantungan dari perbankan syariah lebih banyak itu kepada pembiayaan. Nah, kemudian kita lakukan analisis VAR IRF atau Impulse Response Function. Ini adalah reaksi terhadap kejadian atau shock pada variabel lain. Ini yang atas adalah perbankan syariah, yang bawah adalah perbankan umum. Kita lihat bahwa perbankan syariah cenderung dampak dari guncangan atau shock itu cenderung lebih pendek daripada yang terjadi pada perbankan umum. Dan ini adalah analisis VAR atau FFD dari perbankan syariah. Kita lihat juga bahwa selama 24 bulan, persentase paling besar yang mempengaruhi pendapatan itu adalah variabel pendapatan sendiri diikuti oleh GDP. Sedangkan variabel lainnya itu tidak signifikan. Ini untuk perbankan syariah. Sedangkan kalau analisis FFD untuk perbankan umum, kita lihat ada banyak faktor yang mempengaruhi. Variabel income sendiri itu hanya mempengaruhi 54%, sementara ada BI rate, indeks harga saham, ya, NPL dan DPK juga masing-masing mempengaruhi. Nah, inilah analisis yang kita bisa simpulkan untuk perbandingan antara ketahanan perbankan syariah dan perbankan umum, data sampai dengan tahun 2022. Nah, berikutnya kita lakukan analisis rasio keuangan. Jadi analisis VAR tadi menunjukkan bahwa pasca pandemi COVID, perbankan syariah masih menunjukkan ketahanan yang lebih baik, ya, terhadap krisis dibanding perbankan konvensional. Akan tetapi karena hampir 80% pendapatan perbankan syariah itu berasal dari pembiayaan, ini ketahanan ini harus tercermin dalam total pendapatan dan profitabilitas, termasuk indikatornya adalah ROA. Indikator kekuatan permodalan menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan, ya, terhadap ketahanan perbankan syariah maupun umum dalam kondisi krisis. Kemudian terkait profitabilitas yang lebih rendah, ini kita lakukan analisis rasio keuangan seperti Bapak Ibu bisa lihat di tabel di bawah, di mana kalau kita lihat, kita bisa simpulkan di sini hasil analisisnya. Yang pertama adalah perbankan syariah relatif kurang antisipatif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Ini terlihat dari penurunan biaya dana atau cost of fund dari perbankan syariah yang penurunannya itu lebih rendah daripada perbankan umum, sehingga menyebabkan cost of fund-nya relatif lebih mahal. Kemudian yang kedua, perbankan syariah sangat mengandalkan pendapatan dari penyaluran dana, seperti tadi 80% ya pendapatannya, sehingga meskipun penurunan yield pembiayaan perbankan syariah pada masa pandemi tidak sebesar perbankan umum, tapi kontribusi pendapatan dari penyaluran dana justru meningkat begitu, sehingga terlihat bahwa sedangkan perbankan umum berhasil mengalihkan sumber pendapatan utama dari penyaluran dana menjadi pendapatan lainnya. Kemudian yang ketiga, meskipun kondisi krisis tidak mempengaruhi kekuatan permodalan atau KAR perbankan syariah dan umum, peningkatan KAR perbankan syariah lebih baik daripada perbankan umum. Kemudian peningkatan spread margin perbankan syariah pada masa pandemi lebih baik daripada perbankan umum, didorong oleh penurunan yield pembiayaan yang lebih rendah daripada perbankan umum. Kemudian yang terakhir adalah perbankan syariah kurang efisien dibandingkan perbankan umum karena BOPO yang lebih tinggi, biaya operasional dibanding pendapatan operasional. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa memang betul perbankan syariah di Indonesia masih tetap lebih tahan terhadap kondisi krisis, ya, khususnya pandemi dibandingkan perbankan umum pasca pandemi COVID ini. Kemudian indikator permodalan itu tidak terlihat adanya pengaruh yang signifikan dari kondisi krisis. Kemudian yang ketiga adalah analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih mengandalkan pendapatan dari penyaluran dana. Kemudian perbankan syariah kurang antisipatif terhadap fluktuasi suku bunga acuan, ya. Kemudian ketahanan perbankan syariah dalam pendapatan hanya bersumber dari produk pembiayaan dan tidak didukung dari produk pendanaan dan fee-based income. Nah, rekomendasi kebijakan ada
Tiga, yang pertama adalah regulator perlu memberikan dukungan yang lebih besar bagi perbankan syariah dalam pemenuhan likuiditas dan pengembangan produk baru yang menghasilkan fee-based income, termasuk aspek syariahnya, karena ini memang yang harus nomor satu diperhatikan oleh perbankan syariah, aspek syariahnya. Sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih variatif. Tindak lanjut perbankan syariah sendiri dan regulator untuk memperbaiki efisiensi perbankan syariah dan meningkatkan sumber pendapatan, dan kemudian kemampuan berinovasi dari pelaku usaha perbankan syariah. Ada satu catatan dari saya terkait dengan dukungan dari regulator ini, yaitu dari LPS sudah cukup memberikan dukungan, seperti misalnya dalam hal penjaminan untuk dana haji, begitu. Demikian dari saya, diharapkan penelitian ini bisa mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asnofri Kurniawan dari Institut Teknologi 10 November dengan presentasinya. Beliau menempati posisi di juara ketiga untuk pemenang sayembara di subtema umum. Dan kita akan melanjutkan untuk di juara yang kedua. Di subtema umum, kami langsung saja mengizinkan untuk hadir ke atas panggung dari R-Square Research Consulting dengan judul penelitian determinasi pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, implikasi kebijakan pasca COVID-19. Kami persilakan. Waktunya 20 menit akan dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pertama-tama penghormatan kami kepada pimpinan LPS, kepada panitia CFR LPS, peserta CFR LPS, dan juga kepada seluruh para hadirin yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Jadi perkenankan kami dari tim R-Square Research Consulting untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Determinasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia, Implikasi Kebijakan Pasca COVID-19. Nah, sebelumnya ada dua disclaimer yang penting. Yang pertama adalah pandangan dan atau analisis dalam penelitian ini adalah milik penulis dan tidak merepresentasikan pandangan dan atau analisis dari lembaga penjamin simpanan. Kemudian penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbarui setelah memperoleh masukan dan saran dari peneliti lain dan atau reviewer jurnal lain. Nah, sebagai pendahuluan, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu meninggalkan sangat banyak PR, terutama pada sektor perekonomian. Jadi untuk membangkitkan kembali ekonomi yang terpuruk karena pandemi, maka mutlak dibutuhkan peran dan tanggung jawab dari semua sektor, termasuk diantaranya adalah oleh perbankan syariah melalui pembiayaan bagi hasil. Tapi ironisnya, berdasarkan grafik yang kami tampilkan, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun memang terjadi fluktuasi jumlahnya, namun secara umum terjadi tren penurunan dari pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah, terutama pada masa pandemi COVID-19. Nah, mengingat berapa pentingnya sebetulnya peran daripada pembiayaan bagi hasil ini, maka kemudian kami tertarik untuk meneliti tentang determinasi pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh beberapa penelitian sebelumnya. Setidaknya kami mencatat ada sekitar 16 penelitian yang memiliki kaitan yang sama. Namun di antara penelitian ini itu umumnya berbicara tentang pembiayaan secara umum atau pembiayaan bank syariah secara umum. Jadi sejauh analisis kami belum ada yang secara spesifik membahas pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah ataupun musyarakah. Jadi kami berusaha untuk menjawab masalah ini, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, kami juga berusaha untuk meneliti secara komprehensif, di mana kami meneliti ke seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia yang terdaftar di OJK, dan variabel yang digunakan juga lebih sedikit agak untuk variabel yang digunakan juga mempertimbangkan faktor internal dan juga faktor eksternal dari perbankan syariah. Nah, kemudian terkait dengan metode, jadi sebetulnya selama proses
CFR, kami pernah menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama itu ECM dan ARDL, dan kemudian yang kedua VECM dan ARDL. Tapi model terakhir yang kami gunakan yang termasuk yang terbaik adalah menggunakan VECM dan ARDL. Tapi karena ini masih dalam konteks working paper, jadi kami rasa perlu untuk memaparkan kedua-duanya. Tapi kita akan mulai dulu dari yang terakhir dipakai, yaitu VECM. Nanti jika ada waktu akan kita bahas yang ECM juga. Nah, berikut yang terkait dengan metode penelitian. Data berupa data sekunder yang kami peroleh dari publikasi online BI, BPS, dan juga OJK. Kemudian populasi, yaitu seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia yang terdaftar di OJK. Kemudian datanya adalah berupa time series multivariat dari 2013 sampai dengan 2022. Berikut adalah proses dari analisis model VAR ataupun VECM yang kami ambil dari Dr. Askaria. Nah, untuk variabel-variabel yang digunakan, yang pertama itu pembiayaan bagi hasil sebagai variabel endogen. Nah, pembiayaan bagi hasil itu adalah yang dalam bentuk akad, mudharabah, dan musyarakah. Nah, sedangkan variabel faktor-faktor internal bank syariah yaitu keuntungan finansial yang dinilai berdasarkan ROA, kemudian singkatannya adalah financial profitability. Kemudian ada risiko finansial, risiko likuiditas, efisiensi operasional. Dan untuk variabel eksternalnya adalah suku bunga, jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Nah, berikut hasil uji lag optimal. Jadi dari tabel 6 dapat diketahui bahwa lag optimal berada di lag 8. Kemudian hasil uji stabilitas VAR, penelitian ini stabil pada lag kedua. Artinya model VAR yang digunakan untuk ERF dan FFD telah stabil pada lag maksimal, yaitu lag 2 atau stabil karena kisaran modulus kurang dari 1. Kemudian hasil tes kointegrasi menunjukkan bahwa hasil uji kointegrasi Johansen berdasarkan trace statistik yang menyatakan bahwa untuk model penelitian terdapat rank pada nilai kritis 5%. Dengan demikian VCM adalah model yang sesuai dalam penelitian ini. Salah lagi. Nah, berikut adalah hasil dari uji Granger causality. Ini ringkasannya, simpulannya. Yang pertama, variabel yang memiliki kausalitas dua arah hanya satu, yaitu financial risk. Sedangkan yang lain semuanya kausalitasnya searah, dan juga ada beberapa variabel yang tidak memiliki kausalitas seperti IP, indeks produksi industri, kemudian juga operational efisiensi. Nah, hasil uji impulse response function, respon variabel NPF terhadap shock variabel independen sangat beragam. Variabel PSF merespon dengan tren positif terhadap guncangan variabel PSF. Kemudian variabel PSF merespon dengan tren positif terhadap guncangan variabel financial profitability pada awal periode, namun akan merespon negatif di periode berikutnya. Kemudian sama halnya dengan guncangan pada variabel financial risk, operational efficiency, interest rate, dan indeks produksi industri. Variabel PSF akan merespon negatif terhadap 4 variabel tersebut pada periode berikutnya. Kemudian beda halnya dengan respon terhadap guncangan pada variabel liquidity ratio, money supply, inflasi, dan exchange rates yang akan direspon positif oleh PSF. Kemudian hasil dari uji 50, yang pertama adalah variance decomposition bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian hasil 50 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah adalah jumlah uang beredar sebesar 3,49%. Kemudian efisiensi operasional berkontribusi kedua terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil perbankan sebesar 2,31%. Sementara itu variabel lainnya berkontribusi di bawah 2%. Berikut juga ada uji ARDL. Dapat diperhatikan bahwa
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang hanya ada satu variabel yang berkontribusi, yaitu money supply. Nah, temuan utama, jadi secara empiris penelitian ini menemukan risiko finansial merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberian pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan, sehingga temuan ini tidak sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai risiko keuangan, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank, yang menyebabkan semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar kemungkinan suatu bank berada dalam kondisi bermasalah. Kemudian penemuan yang kedua yaitu rasio ini mengukur sejauh mana bank mampu kembali penarikan yang dilakukan nasabah atau masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan diberikan sebagai sumber likuiditas. Rasio likuiditas dapat mengukur sejauh mana pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah untuk menarik dana dari pihak. Hasil temuan empiris tersebut menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembiayaan perbankan syariah dalam jangka panjang. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umiyati dan Ana Zulkifli yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara likuiditas dengan pembiayaan bank syariah. Kemudian, peningkatan jumlah uang beredar juga dapat meningkatkan dana pihak ketiga pada perbankan syariah. Meningkatnya dana pihak ketiga membuat perbankan syariah mampu meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Penelitian ini juga menemukan variabel lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu berupa efisiensi operasional, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian juga sedikit kita singgung terkait model yang pertama yaitu ECM dan RDL. Nah, sebetulnya sama juga dengan yang VECM, hanya saja di sini kami tidak menambahkan satu variabel yaitu variabel IP sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk data juga sama. Kemudian hasilnya deskriptif statistiknya bisa dilihat tingkat observasi, mean, standar deviasi minimal dan maksimalnya. Kemudian juga terkait dengan correlation metric itu terlihat tidak ada masalah multi-call. Kemudian unit root test memang terdapat beberapa yang tidak stasioner pada level, tapi semuanya stasioner pada first difference. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil ECM itu dalam jangka pendek itu hanya ada satu variabel berupa money supply. Kemudian dalam jangka panjang itu ada 5 variabel yang berpengaruh yaitu financial profitability, financial risk, liquidity ratio, money supply, dan inflasi. Nah, untuk model RDL itu ada 5 variabel yang berpengaruh dalam jangka pendek yaitu financial risk dan liquidity ratio, money supply, inflasi, dan exchange rate. Dalam jangka panjang juga ada satu yaitu money supply. Kemudian temuan-temuan utama dari hasil model yang pertama adalah profitabilitas itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap bank syariah karena bank syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan keuntungannya sehingga akan mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah perbankan syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu risiko finansial. Jadi risiko finansial ini merupakan salah satu penghambat yang artinya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Kemudian yang ketiga yaitu rasio likuiditas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembiayaan perbankan syariah dalam jangka panjang. Kemudian jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan jumlah uang beredar dapat memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imran, Nasiti, dan Rifai. Kemudian tingkat inflasi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang. Tingkat inflasi dapat berdampak negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menghambat pergerakan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang. Kemudian juga dari penelitian ini juga ada beberapa variabel yang tidak signifikan, yaitu efisiensi operasional. Ini keduanya tidak signifikan baik di
model penelitian yang pertama ataupun model yang kedua. Kemudian tingkat suku bunga itu di model penelitian pertama itu baik ECM maupun RDL itu tidak signifikan. Ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah itu berpengaruh dari suku bunga. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Yang berbeda dengan temuan dari Ibrahim dan Sofyan, Nahar dan Sarker, Seho dan Setiawati. Kemudian juga hasil tes diagnostik menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki masalah di mana variabelnya itu residunya independen, homoskedastik dan tidak spesifik secara fungsional. Kemudian kesimpulan, dalam jangka pendek, variabel risiko keuangan, risiko likuiditas dan jumlah uang beredar menjadi pendorong utama pembiayaan bagi hasil di Indonesia. Sedangkan variabel lain, baik faktor internal maupun eksternal, bank syariah tampaknya tidak terlalu berperan. Kemudian dalam jangka panjang, variabel profitabilitas keuangan, risiko keuangan, risiko likuiditas, jumlah uang beredar, dan tingkat inflasi mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel lain seperti efisiensi operasional dan suku bunga bukan merupakan faktor utama penyaluran pembiayaan bagi hasil di Indonesia. Nah, hubungan jangka panjang bersifat stabil dan setiap ketidakseimbangan yang terbentuk dalam jangka pendek akan bersifat sementara dan terkoreksi dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat tinggi sebesar 2,44%. Kemudian ada beberapa implikasi kebijakan terkait dengan COVID-19. Yang pertama, perbankan syariah harus menjaga rasio profitabilitas, yaitu 1,5% agar menjadi bank sehat, sehingga bisa dengan maksimal menyalurkan pembiayaan terutama kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua, perbankan syariah harus menjaga rasio risiko keuangan, 3,52%, agar bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan rasio likuiditas 85 sampai dengan 100% agar perbankan syariah tetap dalam kondisi aman dan sehat dalam menjalankan fungsinya terutama pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, lembaga terkait harus mengimplementasikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tepat terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kemudian yang kelima, lembaga terkait harus memperhatikan tingkat inflasi dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha pasca COVID-19 sehingga dunia usaha bisa bangkit. Kemudian penelitian ini juga ada limitation. Yang pertama, terdapat variabel yang tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Sehingga penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lain, baik faktor internal maupun eksternal bank syariah, terutama proksi seperti variabel efisiensi bank syariah, suku bunga, dan variabel makro lainnya yang memungkinkan untuk diganti atau ditambah. Mungkin cukup sini saja presentasi dari penelitian kami. Di mana ada banyak kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin izin merevisi terlebih dahulu. Mohon maaf, R Square Research Consulting adalah juara satunya. Bapak Ibu boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak. Terbalik ya. Jadi untuk juara 2 tadi Bapak Asnofri Kurniawan dari Institut Teknologi 10 November. Bapak di juara 2 tadi sudah memaparkan presentasinya. Dan kita akan langsung ke pemaparan terakhir ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk pemaparan terakhir dari juara 3 dari sayembara riset subtema umum. Dan untuk itu kami persilakan kepada Equilibrium dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul penelitian Peran Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital dalam Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Kami persilakan. 20 menit akan dimulai dari kata yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yang terhormat Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan,
Yang terhormat Panitia LPS California Research 2023, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami susun dengan judul Peran Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital dalam Memperkuat Stabilitas Keuangan di Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Nur Salam dari FEBI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bersama rekan saya Ibu Nur Andriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya pandangan dan atau analisis yang kami sampaikan di sini merupakan hasil penelitian yang sudah penulis dari perspektif penulis sendiri dan di luar daripada analisis lembaga penjamin simpanan. Penelitian ini masih merupakan working paper sehingga dapat diperbaharui setelah memperoleh masukan dan saran dari peneliti lain dan atau reviewer jurnal ilmiah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang P2SK memiliki beberapa tugas, yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan, kemudian menjamin polis, turut aktif memelihara SSK, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu dari Komite SSK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan juga turut andil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Banyak sekali beberapa penelitian yang sudah melakukan risetnya dalam stabilitas sistem keuangan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia, baik faktor makroekonomi, internal perbankan, gejolak pasar maupun sektor real. Di sini kami mencoba menganalisis bagaimana pengaruh inklusi keuangan dan transaksi digital dalam mempengaruhi stabilitas keuangan. Jika kita lihat data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2013 dan 2000 sampai 2022, bahwasanya tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami kenaikan begitu. Di mana kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2013 sampai 2016 sekitar 23, sekian persen. Kemudian jika kita lihat data pertumbuhan volume transaksi digital tahun 2013 sampai 2022, yakni kita lihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, yaitu volume transaksi kartu kredit, volume transaksi kartu debit, dan volume transaksi e-money atau uang elektronik. Selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat 2013 sampai 2019, volume transaksi yang unggul yang sering digunakan oleh masyarakat adalah penggunaan debit card dan ATM. Tapi pasca COVID atau di tahun 2022 ini justru masyarakat lebih sering menggunakan uang elektronik atau e-money. Terlihat dari data bahwa e-money ini lebih unggul di tahun 2022 dari sisi volume transaksinya dibandingkan penggunaan kredit card dan debit card. Sehingga berdasarkan background study yang sudah kami susun, tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan transaksi digital terhadap stabilitas sistem keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa literatur study sudah kami paparkan dalam riset mengenai stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal menurut Bank Indonesia. Kemudian sistem keuangan yang stabil akan membuat pasar menjadi berproses baik, mengontrol perputaran uang serta mendorong sektor real sehingga akan membuat perekonomian menjadi lebih baik. Adapun inklusi keuangan
merupakan langkah strategis dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan, ditandai dengan penurunan NPL, menurut penelitian Morgan dan Pontis tahun 2014. Adapun transaksi digital, dia berupaya untuk mengurangi risiko uang tunai berupa biaya cash handling, pencurian, peredaran uang palsu, dan lain sebagainya. Transaksi digital berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan melalui jumlah uang beredar dan suku bunga. Ini adalah metode yang kami gunakan, di mana kami menggunakan data sekunder, yaitu jenisnya time series, secara bulanan, di mana dari bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2023, sehingga kami menyajikan sampel sebanyak 137 observasi. Adapun variabel yang kami gunakan di sini, variabel stabilitas sistem keuangan sebagai variabel dependen, di mana untuk mengukur stabilitas sistem keuangan ini kami menggunakan proksi Z-score, yaitu ketahanan atau stabilitas perbankan umum di Indonesia. Untuk mengukur Z-score-nya sendiri, kami menggunakan data ROA dan CAR yang dipublikasikan oleh Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kenapa hanya perbankan yang kami gunakan? Karena jika kita lihat data keuangan di Indonesia, di mana saat ini masih perbankan sendiri yang mendominasi aset keuangan yang ada di Indonesia. Fluktuasi pada sektor perbankan merupakan salah satu indikasi dalam stabilitas sistem keuangan, sehingga kami memasukkan Z-score ini sebagai proksi dari stabilitas sistem keuangan. Adapun variabel independennya adalah inklusi keuangan yang diproksikan dengan indikator total kredit UMKM terhadap total kredit perbankan serta jumlah kantor layanan bank. Kemudian untuk transaksi digital, kami menggunakan data volume transaksi kartu debit dan ATM, volume transaksi kredit, dan volume transaksi e-money, di mana datanya kami peroleh dari Bank Indonesia. Kemudian variabel lainnya kami jadikan juga sebagai variabel independen, sebagai tambahan, yakni jumlah simpanan masyarakat yang datanya kami ambil dari website LPS, dan jumlah pinjaman masyarakat serta produk domestik bruto yang kami peroleh dari website Bank Indonesia. Ini adalah model yang kami gunakan. Kemudian kami uji dengan analisis ARDL atau Auto Regressive Distribute Lag. Jadi ARDL ini memiliki keunggulan daripada ECM, memang sama-sama untuk melihat pengaruh variabel independen ke variabel dependen secara jangka panjang dan jangka pendek. Namun dari ARDL ini kita bisa menentukan lag, melihat pengaruh satu variabel independen tersebut dari periode sebelumnya ke periode saat ini. Kemudian ini adalah hasil analisisnya. Baik, ini tadi modelnya, kemudian ini hasil analisisnya, di mana nilai Z-score, kalau kita lihat secara jangka panjang, memang nilai Z-score ini mengalami peningkatan. Artinya ketika nilai Z-score-nya meningkat, maka stabilitas suatu perbankan juga meningkat. Adapun ketika Z-score-nya turun, maka stabilitas suatu perbankan juga turun. Kalau kita lihat di tahun 2020, di sini ada penurunan nilai Z-score yang mengindikasikan bahwa COVID-19 ini memang menjadikan bank itu mengalami penurunan secara stabilitasnya. Kemudian setelah ini sebetulnya kami melakukan uji multikolinearitas atau pengujian multikol antar variabel bebas. Nah, kami menghilangkan variabel volume transaksi debit card dan GDP karena terdeteksi multikol dengan variabel lainnya. Sehingga untuk tahap selanjutnya kami hanya memasukkan variabel independen ini sebagaimana yang tertera di tabel. Di sini ada uji unit root clarification sebagai uji autokorelasi estasioneritas, di mana variabel yang kita gunakan ini stasioner pada tahap
level dan first difference. Kemudian setelah itu, sebetulnya di paper kami menguji, setelah itu setelah uji stasionaritas kami uji kointegrasi, dan ternyata ada kointegrasinya sehingga mengindikasikan kami menggunakan model ARDL. Setelah uji kointegrasi kami uji lag, dari hasil uji lag ternyata model terbaik adalah di mana variabel independennya maksimal di lag 4 dan variabel dependennya maksimal di lag 1. Sehingga menghasilkan hasil estimasi ARDL sebagaimana yang ditampilkan. Di mana dari sini kita menyaksikan bahwasanya volume transaksi kartu kredit, kemudian volume transaksi uang elektronik dan jumlah layanan bank, serta jumlah pinjaman masyarakat memiliki signifikansi terhadap stabilitas keuangan dalam jangka pendek. Di sini dapat dilihat bahwasanya dari sisi volume transaksi kartu kredit memiliki efek negatif pada periode 4 periode sebelum periode saat ini. Namun pada 1 periode sebelum periode saat ini justru memiliki efek yang positif terhadap stabilitas keuangan. Kemudian untuk transaksi e-money juga memiliki efek yang negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Dan untuk jumlah layanan kantor bank juga memiliki efek yang negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan pada 4 periode sebelum periode saat ini. Kemudian untuk jumlah pinjaman ke masyarakat juga memiliki efek negatif terhadap stabilitas perbankan atau stabilitas keuangan. Adapun dari estimasi jangka panjang dihasilkan bahwa transaksi e-money dan pinjaman kepada masyarakat memiliki efek yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, di mana keduanya memiliki efek yang negatif dan signifikan. Kemudian ini adalah hasil yang menunjukkan apakah model yang sudah kami susun ini stabil atau tidak menggunakan cumulative sum of recursive graph. Jika misalnya garis birunya berada di dalam interval kepercayaan 5% atau di dalam interval garis merah putus-putus, maka dinyatakan bahwa model yang kami gunakan ini sudah stabil. Dan kemudian ini ada recursive coefficient. Kalau tadi secara kumulatif semua variabel diuji, kalau ini secara masing-masing variabel. Dan ini juga menunjukkan bahwa masing-masing variabel sudah stabil. Dan ini merupakan uji robustness check untuk masing-masing variabel, di mana variabel yang kami gunakan sudah terbebas dari serial correlation dan heterokedastisitas. Sehingga dari hasil temuan, hasil olah data yang sudah kami lakukan, terdapat beberapa temuan. Yang pertama adalah jumlah layanan bank memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan. Nah, ini diindikasikan bahwa tidak adanya banyak bank dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap stabilitas keuangan karena kurangnya manajemen daripada bank itu sendiri sehingga belum dioptimalkan secara maksimum. Kemudian jumlah kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit tidak terbukti berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Hal ini diindikasikan karena memang kalau kita lihat data pembiayaan untuk UMKM secara kumulatif belum mencapai 30% begitu, sehingga harapannya untuk perbankan bisa lebih ditingkatkan lagi pembiayaan untuk UMKM-nya. Kemudian yang kedua, volume transaksi kartu kredit memiliki pengaruh positif dan negatif secara signifikan terhadap stabilitas keuangan.
Jadi pengaruh kartu kredit untuk sebelum periode saat ini justru memiliki pengaruh positif, sedangkan dari 4 periode sebelumnya memiliki pengaruh yang negatif. Ini mengindikasikan bahwasanya perlu ada kontrol terhadap penggunaan uang digital maupun kartu kredit. Kemudian jumlah simpanan masyarakat tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan, dan jumlah pinjaman masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya semakin banyaknya uang yang ada di masyarakat, artinya jumlah uang yang beredar itu akan meningkat begitu, dan akan cenderung mengalami yang namanya inflasi sehingga mengganggu stabilitas keuangan. Selain itu, dengan tingginya jumlah pinjaman masyarakat mengindikasikan bahwa likuiditas di perbankan itu semakin kecil. Berdasarkan temuan tersebut, kami penelitian ini berimplikasi bahwa harus ada beberapa yang dilakukan, baik itu oleh industri perbankan maupun pemerintah. Yang pertama, dari sisi industri perbankan, sangat diinginkan untuk meningkatkan kredit UMKM-nya, kemudian menambah jumlah layanan bank hingga tingkat kecamatan dengan peningkatan standar pinjaman, menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam menciptakan ekosistem penggunaan transaksi digital, serta mengontrol transaksi kartu kredit dan e-money. Kemudian dari sisi pemerintah, dapat membuat target persentase kredit UMKM dan mensosialisasikan ke perbankan, program pendampingan usaha dan keuangan UMKM, peningkatan literasi keuangan masyarakat hingga desa, serta membentuk ekosistem digital hingga tingkat desa atau kecamatan. Sehingga harapannya bisa mencapai stabilitas keuangan melalui peningkatan inklusivitas dan digitalisasi keuangan. Dan ini tentunya membantu peran LPS dalam stabilitas sistem keuangan. Terakhir, rekomendasi yang kami sajikan adalah di mana LPS ini salah satu tugasnya yaitu melakukan resolusi bank atau melakukan risk minimizer, maka direkomendasikan terdapat beberapa indikator yang mungkin bisa diamati dalam early warning crisis, yaitu jumlah layanan bank, volume transaksi uang elektronik, volume transaksi kartu kredit, dan jumlah pinjaman masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah dia presentasi penutup di subtema umum kita dari Equilibrium. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah luar biasa untuk para pemenang 6 juara dari ratusan penelitian yang akhirnya hari ini terbukti penelitian mereka benar-benar bisa, semoga ya bisa memberikan dampak dan manfaat bagi sekitar. Baiklah, sudah kita dengarkan 6 presentasi dari 6 juara. Kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu ya. Ini kalau yang standby sampai akhir akan dapat kesempatan untuk memenangkan Lucky Draw. Boleh kita kasih tepuk tangannya dong makin kencang. Biasanya Lucky Draw-nya dapat tuh kalau makin kencang ya. Oke, jadi kita punya 10 juara atau 10 orang yang beruntung yang mendapatkan voucher fintech sebesar Rp100.000. Jadi nanti masing-masing satu orang Rp100.000. Pulang-pulang mau jajan Family Mart, mau jajan apa juga bisa ya. Jajan semuanya bisa dengan voucher fintech ini sebesar Rp100.000. Kira-kira udah pada siap? Siap semuanya? Siap namanya disebutkan? Siap dong, amin dong ya. Oke. Kita akan mulai acak aja kali ya. Kita akan mulai acak dari sekarang. Baik, langsung nanti akan ketemu 10 orang ya. Jadi biarkan diacak terus ya. Diacak. Ini nggak ditambah nolnya belakang lagi Pak Herman. Semuanya jadi 1 juta. Nolnya tambah belakang ya, tapi 100.000 dulu. Kalau misalnya aktif sampai tahun depan ya, ikutan terus nanti insya Allah ya, insya Allah nolnya nambah ya. Oke, masih bersiap-siap? Masih bersiap-siap, kira-kira siapakah yang mendapatkan? Total hadiahnya nolnya ditambah-tambahin aja tuh Pak. Oke, luar biasa banget.
Kalau lihat tadi LPS benar-benar mengapresiasi semua judul penelitian Bapak Ibu. Usaha 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan aja benar-benar dikasih hadiah semuanya ya. Bersaing dengan tadi 220 penelitian. Jadi kalaupun jadi juara favorit, Bapak Ibu udah keren banget. Ngalahin hampir 200 lebih penelitian. Susah loh, bukan hal yang mudah. Oke, kayaknya udah deg-degan ya. Langsung aja kita stop. Baik, selamat kepada 10 pemenang door prize yang pertama. Selamat Anissa Firdaus. Selanjutnya selamat Muhammad Naufal. Selanjutnya Muhammad, aku bacain aja dari divisinya ya. Anissa Firdaus dari Universitas Pasundan, selamat. Muhammad Naufal dari UIN Sunan Gunung Jati, selamat. Untuk Muhammad Sulaiman Jajuli ya dari UIN Sunan Gunung Jati, selamat. Terus untuk Ibu Hani Nur Fauziah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, selamat. Selamat sekali lagi juga untuk Rizkin Hidayat dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Selamat juga untuk Hanifah Busaina dari BPS, Linda Listianing Wardani dari UNS, Sri Anugrah Natalina MM dari Febi IAIN Kediri, dan juga ADR Setiawan dari BPKP, dan Unsa Aulia Arsi UNS. Ada yang di sini semua orang-orangnya? Semuanya kayaknya dapat nih kayaknya di sini. Oh, yang online juga nanti akan langsung dihubungi oleh panitia ya. Nanti yang hadir di sini juga yang mendapatkan nanti akan langsung dihubungi lebih lanjut secara teknis untuk pengambilan hadiahnya oleh panitia. Namun acara kita sudah berjalan luar biasa dari pagi sampai siang sampai menuju sore lagi. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan closing remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Sairudin selaku Direktur Grup Riset LPS. Untuk itu kepada Bapak Herman kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Odi. Saya pikir ini juga sesi yang ditunggu-tunggu ya karena setelah ini bubar gitu. Well, it's a long day, tapi saya pikir it's an exciting day ya. Jadi yang kami hormati para peserta dan finalis serta pemenang Call for Research, Bapak Ibu semuanya, tamu undangan baik dari Sivitas Akademika maupun teman-teman dari LPS. Saya lihat beberapa ada di belakang. Kita hari ini sudah mendengarkan berbagai pemikiran ya. Jadi kalau misalnya kita, simplinya kita bisa bilang bahwa hari ini kalau kita biasanya ya tadi mungkin beli kopi atau snack, kita hari ini juga dapat berbagai snack dan mungkin beberapa makanan berat ya. Tadi berupa makanan untuk pikiran kita, food for thoughts gitu. Tadi dari beberapa penelitian yang mungkin barangkali sudah dipresentasikan ya. Dan tadi juga beberapa paparan dari Prof George dan mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah mendownload Research Digest. Hopefully hari ini bisa memberikan nilai tambah buat kita semua berupa food for thoughts yang memberikan manfaat tidak hanya bagi kita untuk memberikan informasi ya yang dapat kita lakukan untuk kira-kira mengetahui apa yang sedang terjadi dan kemudian kira-kira apa yang exciting untuk diteliti lebih lanjut. Harapan kami juga kegiatan hari ini dapat memberikan motivasi ya buat Bapak Ibu semuanya terutama untuk terus menulis dan meneliti mengenai bidang-bidang ekonomi, keuangan, dan bidang-bidang terkait lainnya ya. Termasuk tadi mungkin barangkali disebutkan dalam sesi pagi bahwa ekonomi tidak bisa lepas dari teknologi ya. Kalau kita mengutip salah satu model economic growth itu, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah selain kualitas SDM tapi juga teknologi ya. Faktor teknologi ini kalau misalnya teman-teman ekonomi yang familiar dengan konsep production possibility frontier, teknologi ini yang bisa menggeser atau shift production possibility frontier itu ke outward gitu. Artinya kita menuju ke keseimbangan baru ya gitu ya. Dan buat teman-teman peneliti kami ucapkan selamat gitu. Ini merupakan satu step yang mungkin untuk publikasi pasti ada step lagi selanjutnya ya, tapi saya pikir selesainya paper itu sudah patut diapresiasi sebagai suatu pencapaian. Itu dan bahkan dari beberapa tadi paper yang juara saya pikir sudah pretty well done dan siap untuk submission ke jurnal internasional ya gitu. Jadi kita sangat mendukung untuk bisa ke proses selanjutnya. Dan sekali lagi mungkin untuk beberapa paper tadi juga yang sangat terkait dengan LPS dan sangat relevan. Karena salah satu dari poin penilaian itu juga adalah relevansi dengan tugas dan fungsi LPS ya, meskipun kita tidak
mengunci terlalu perse bahwa topiknya harus terkait LPS. Tetapi yang memberikan manfaat besar buat kami terutama itu yang mendapatkan istilahnya bobotnya lebih besar lah ya buat especially karena kami sebagai penyelenggara di LPS. Nah, ini juga tidak menjadi satu akhir gitu ya, justru ini menjadi suatu awal buat kita semua karena di sini kita juga yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal gitu ya, bahkan beberapa kita sudah visit beberapa universitas, gitu, baru kali ini ketemu gitu ya dengan peneliti yang mungkin baru hari ini kita bisa ketemu langsung gitu ya, karena alhamdulillah sejak Februari 2023 pandemi sudah dinyatakan berakhir baik secara nasional maupun internasional dan kita patut mensyukuri itu semua. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semua dan selamat kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mewakili panitia ya dari LPS, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan special thanks kami ucapkan kepada para panitia LPS Call for Research tadi juga sudah coba maju. Yang pertama kepada Pak Yudi ya, Pak Yudi Adi Surya nih spesialis di grup riset kami sebagai lead organizer dari Call for Research ini. Nah kemudian juga kepada Mbak Meti Sulistika ya, sebagai co-lead Call for Research ini dan juga buat teman-teman yang lain yang tidak bisa saya berikan satu-satu. Terima kasih juga kepada teman-teman LPS ya yang sudah banyak mendukung atas kegiatan ini gitu. Hopefully ini bisa memberikan nilai tambah kepada kita semua. Baik, sebelum menutup acara saya pikir patut untuk saya sampaikan bahwa Call for Research ini insya Allah akan terus berlanjut tahun depan. Jadi mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu semuanya untuk mem-pass on message ke teman-teman yang lain atau mungkin kepada adik-adik atau mungkin senior dan lain sebagainya gitu ya. Untuk tahun depan wait for the next Call for Research LPS yang Call for Research 2024. Dan seperti yang mungkin rule yang sama dengan tahun ini bahwa yang sudah jadi pemenang harus berbesar hati untuk tahun depan kasih space dulu gitu ya untuk yang berikutnya. Gitu. Jadi artinya fairness is a things yang kita junjung sangat tinggi, sebab itu juga untuk review kita juga lakukan blind oleh pihak ketiga ya gitu ya, oleh teman-teman dari universitas yang dipimpin oleh salah satunya Prof Irwan Trinugroho dan Prof Firdaus ya, yang satu dari UNS, satu dari IPB. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada beliau-beliau semua dan tim reviewer, termasuk tim reviewer yang nggak bisa hadir hari ini langsung ya, Pak Joy di Manado. Kemudian juga para coach yang juga setelah sangat membantu para peserta ya untuk bisa mempolish papernya sehingga bisa menjadi paper akhir. Mungkin itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku aman ada LPS. Ku aman ada LPS. Boleh dong semuanya begini dulu. Wah, tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa banget ya. Sudah ditutup dengan closing remarks dari Bapak Herman Serudin selaku Direktur Grup Riset LPS. Sekali lagi pesan beliau, jangan pernah berhenti menulis dan melakukan penelitian. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan disampaikannya closing remarks maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara LPS Research Fair 2023. Boleh tepuk tangan yang meriahnya sekali lagi Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh juara sayembara riset dan juga mewakili LPS. Saya Odi Oktavia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin dan juga undangan. Teman-teman peneliti pastinya yang hadir secara online maupun offline di sini. Dan untuk itu saya pamit undur diri dan sampai jumpa di LPS Call for Research di tahun depan. Salam sehat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.